silakan. nggak pernah bisa Silakan. nyambung karena belum selesai udah cukup. Klimaksnya belum Ya. ada. Ini ya. Takutnya ntar saya lupa. Silakan aja coba, Nah, silakan. ini kan belum selesai saya menjelaskan. Makanya dicatat. Maka cukup. Gini ya, sekarang gini dia. Ketika tangan berbicara, tidak ada satupun ya barang itu bisa aku ambil. Ini tangan ya. Kalau tidak diperintah oleh otak, gitu loh. Lalu mana yang lebih tinggi, otak atau tangan? Kan nggak mungkin kita bilang otak lebih tinggi atau tangan, karena semuanya adalah tubuh. Tubuh itu, di dalam tubuh kita itu, tidak ada kita harus mengatakan bahwa ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Itu namanya kita keliru memahami seperti itu. Ya, saya ngambil yang ya, simpelnya jadinya aja. begitu. Ya, oke, ya, jangan bilang, jangan Anda menyimpulkan saya jelas ya. Sebentar, Anda mau sampai Makanya nggak pernah kapan? nyambung dia, karena kan saya belum Tuh, selesai. jadi saya kapan Saya bertanya, izin kan saya ya, lupa turun loh. ya. Karena tadi pertanyaan saya ada di Makanya awal loh. dicatat Pak Imrus, makanya dicatat. Ya oke, saya silakan Anda bicara, silakan. Saya mau tahu sampai di mana. Aduh. Ya silakan Anda mau saya tahu sampai di mana, coba silakan. Jadinya dalam diri Tuhan itu ada beberapa fungsi, ya toh. Bapak itu adalah berkehendak, dialah yang menarik. Menarik itu bukan seperti narik tambang, ya, bukan seperti narik tambang atau narik pancing, bukan. Menarik itu maksudnya memfungsikan, dialah yang awal merencanakan itu. Jadi kuasa yang berkehendak itulah yang awal, baru eksekusinya, baru Sang Logos itu yang melakukan. Tetapi keduanya ini adalah Tuhan. Paham ya? Ya. Udah ya. Udah. Oke. Tadi Pak Pakam mengatakan ya Tuhan itu berkehendak. Ya. Nah, saya mau tarik ke bawahnya lagi tentang Yesusnya ini ya. Artinya kalau Tuhan yang punya berkehendak, Yesus ini punya kehendak nggak? Nggak punya dong. Tuh kan sudah dijelaskan. Di dalam diri Tuhan itu, ya, di dalam diri Tuhan itu ada kuasa berkehendak, kuasa melakukan, dan kuasa hidup. Ya toh, ngerti kan? Jadi jangan kita pisahkan, oh Bapa itu lain, Yesus itu lain, dalam sebutan memang lain. Di sinilah Anda blundernya. Dengar dulu lah, dengar dulu. Aduh. Tadi bukan, sebentar. begini, Saya belum Pak. selesai kok sebentar. Gimana sih? Bukan, udah cukup. Saya belum selesai. Cukupnya tadi Anda tadi udah panjang lebar di ya, sebentar Oke, ya. Gini. Silakan. Pak Imrus, gini dia. Pak Imrus jangan cukup berdasarkan pikiran Pak Imrus. Pak Imrus kan bertanya. Cukupnya itu harus berdasarkan jawaban saya. Loh, kok ada yang menentukan? Loh, kan saya yang ditanya. Berarti saya menentukan jawaban dong. Karena seandainya saya Maka tanya, jawaban kalau tidak saya cocok, harus saya Pak akan Imrus yang bertanya lagi. Anda menentukan. tidak bisa Gimana menyimpulkan sih? ke saya dong. Masa Bukan, Anda kan, nggak bisa Pak menyimpulkan ke Imrus kan saya. bertanya. Dengar ya, Pak Ya. Imrus kan bertanya. Oke. Makanya jawabannya itu terserah saya apa yang harus saya jawab. Jangan Pak Imrus setir, jawaban saya harus begini-begini. Loh, nggak perlu saya nyambung. setir. Nggak perlu. Nggak perlu saya Gimana setir. sih? Anda sendiri Ya yang itu tadi bilang Anda paham. cukup katanya. Sementara saya belum merasa karena cukup. saya mau bertanya lagi. Oke. Sebelum terjadi keributan lebih dalam, saya sapu dulu tamu kehormatan saya. Selamat siang abangku, gurundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. siang teman-teman sekalian. Silakan dilanjut. Nggak, tadi kan dialognya Pak Pakam diskusinya. bilang. Saya nyimak aja dulu semua. Jangan pisah-pisahkan. Jangan pikiran saya nggak boleh begitu. Lah sekarang Imrus, kalau Imrus, nggak- lu tuh gak ada sopan ya Bang Juma tadi ngomong, lu ikut ngomong gak sopan memang lu ya. Saya nggak denger loh, bener loh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Dia Bang Juma ngomong lu gak Biasa hargain. aja. Enggak. Asli sini nggak ada gambarnya. Bang Juma gak bisa diajak. Lanjut. Bang Juma gak Imrus. bisa diajak itu sih. Orang mau gangguin dia. Bang Imrusku sayang, lanjut. Jangan bang, tolong bang, jangan ya. Aduh. Padahal mau gangguin Bang Juma gak bisa diajak kerja sama. Oke lanjut. Bang, ini jangan gitu dia bang, jangan bener lah, jangan lah. Bener. Enggak apa-apa, kan jadi gue lupa dah. Apa tadi tuh? Enggak, tadi kata Pak Pakam, saya nggak boleh menyamakan. Kalau nggak dia sama, lalu buat apa jadi tiga kalau sebenarnya sama semuanya pasti Pak Pakam? Itu simple aja ya. Kalau semuanya sama, saya bilang tadi Yesus itu punya kehendak nggak boleh karena mereka sama. Lalu buat apa mereka jadi tiga kalau sebenarnya sama? Gimana sih? Kata Pak Pakam sama. Dengar ya, Lalu Pak ada Imrus. tiga. Dengar Ya, dulu coba. Pak Imrus. Silakan. Saya sudah jelaskan berulang-ulang loh. Ya. Persoalannya kalau Pak Imrus masih bingung, itu bukan masalah di saya. Ya.
Saya sudah menjelaskan tentang konsep ketuhanan Kristen. Tuhan kami itu di dalam dirinya ada kuasa berkehendak, gitu. Ada kuasa mengeksekusi, ada juga kuasa hidup. Inilah yang kami sebutkan beberapa perbedaan nama dalam penyebutan. Tapi naturnya itu adalah Tuhan. Paham nggak sampai sini? Ya, oke, saya ikut Paham ya. Ya, saya paham nih ya. Ini saya paham nih untuk Anda ini ya. Kalau benar itu tadi ada kuasa berkehendak, tapi mereka ini semuanya bisa melakukannya, ya. Di antara yang tiga ini semua bisa melakukannya. Lalu untuk apa mereka ada tiga? Kenapa nggak cukup satu aja? Pak Berulang Imrus, kali saya terangkan. Dengar, Ini pasti- Pak Imrus, dengarkan ya. Tuhan itu kan tetap satu. Paham nggak sampai sini? Tuhan itu satu, tapi di dalam diri Tuhan itu ada tiga penjelasan yang bisa kami pahami. Berkehendak, melakukan, dan hidup. Tuhan itu tetap satu. Dia juga yang melakukan. Tetapi ketika dia melakukan untuk berkehendak, ada salah satu bagian dalam dirinya yang melakukan itu. Ketika dia ingin melakukan mengeksekusi, ada juga di dalam dirinya itu untuk melakukan eksekusi itu. Tetapi dia tidak bisa berpikir, ya berkehendak, ya dia tidak mungkin Tuhan bisa berkehendak dan melakukan kalau dia sendiri tidak hidup. Itu, makanya dia hidup, makanya dia bisa berkehendak. Itu, Ya. Tapi hidup itu juga nggak ada artinya kalau dia tidak punya kehendak dan eksekusi. Yang melakukan juga nggak bisa. Yang melakukan itu juga nggak bisa. Dia nggak bisa melakukan kalau dia tidak hidup dan tidak bisa berkehendak. Paham nggak sampai sini? Ya, oke. Nggak gini loh Pak. Kalau benar gitu tadi mereka semuanya ada dalam satu, tapi posisinya kan Bapak tahu sendiri. Yesus pernah ada hadir di muka satu. Pak Imrus, jangan kita berbicara seperti manusia. Kalau manusia ada di Jakarta, nggak ada di Medan. Kalau ada di Medan, nggak ada di Jawa. Bukan seperti itu Tuhan. Tuhan bisa ada di mana-mana dalam saat yang bersamaan. Makanya disebut omnipresent. Pak, kalau Paham nggak saat sampai sini? baik, kalau saat Pak yang Imrus jangan bersamaan, menganggap bahwa Tuhan itu seperti manusia. Kalau ada dia di Jakarta, nggak ada di Medan gitu. ya, Nggak seperti itu Pak Imrus. Dia bisa ada di Medan, di Jakarta, di Afrika, di India, di Cina dalam keadaan yang bersamaan. oke, kalau begitu gampangnya waktu Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, itu Bapak ada di mana? Nah, kan sudah saya bilang tadi, masih ditanya. Bapak itu ada bisa di mana-mana dalam saat bersamaan. Bisa di surga, di bumi, di Mars, di matahari. Bagaimana bisa bersamaan kalau Yesusnya ada di bumi? Gini. Penjelasan singkatnya begini. Kok kacau? Sebentar, saya mau jalan dulu. Hah? El Papahan sebentar. Jadi Gimana sih? penjelasan singkatnya Kan dia begini. menyatu, katanya nggak boleh dia terpisah. Ketika Yesus ada di bumi, harusnya dia bersatu juga. Di mana Bapa sama Roh Kudusnya? Harus bisa dijelasin dong. Jadi Masa begini. Gimana? Jadi Coba begini. jelaskan. Biar Bang saya paham. Imrus, Insya Allah. penjelasan singkatnya Kalau saya tambah saya paham, tambah banyak tuh saya tanya tuh. Silakan aja. Coba mainkan. lebih detailnya begini, Ayo, Bapak. lebih detailnya penjelasan dari El Paham itu saya paham. Jadi saya membantu beliau, sesama Kristen saya membantu beliau. Jadi Yesus itu kalau kita secara pengibaratannya itu seperti matahari. Jadi matahari itu ada di mana Ini saja. Bapak kami kemana Maksud nih, dari Pak? beliau. Hah? Imrus itu lagi ngomong orang, ya Allah Imrus dari tadi. Itu Pak Guwitmi ngomong, Pak Guwitmi, ya Allah Imrus. Lanjut Pak Guwitmi. Ya, jadi maksud dari Pak Papahan itu lah pada dia kabur. Dasar kagak sopan. Bulan Roh Kudus dia itu, Bang. Iya. Tapi bener loh kata si Imrus itu bener. Wah, gini loh, kalau Yesus ada di bumi, Allah di mana? Posisinya Allah di mana? Coba, kalau Allah bukankah dikatakan Allah tidak bisa turun ke bumi, bumi ini gak akan mampu. Kalau Allah turun, jadi pas Yesus turun ke bumi, Allah di mana? Bener loh yang ditanya Imrus itu. Tes 1 2 3 tes. Ya uji udah. Selamat datang Abang Dah, Bang Zuma. Ya, Abang, Assalamualaikum. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lanjut. Pada saat ini ya pembaptisan Yesus itu kan ada 3 sosok. Misalkan dibilang satu,
Ya, itu satunya di mana? Sedangkan Yesus saat dibaptis itu kan masih Tuhan. Pasti disebut Tuhan kan. Nah, sedangkan ada suara, ada burung merpati. Nah, itu dibilang satu itu gimana? Gimana? Iya, kan tadi katanya dibilang satu kan, itu Tuhan ada di mana-mana kan. Tetapi di dalam saat pembaptisan itu ada 3 sosok. Roh Kudus yang berbentuk merpati, Allah yang berbentuk suara, dan Yesus Angka dulu AP-nya, angka dulu Jiji AP lu Ji. bukan gua no With me itu yang punya AP. Itu gimana Bang Ginting? Bang, itu Bang, ya, apa itu aja dulu jawab. Saya ada apa sebentar ya. Saya mau Lagi ada telepon juga dia Pak With me. Kiran gua gitu. Oke, itu Waalaikumsalam udah dijawab. Ya teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Bang Peta masih lupa sama gue ya? Pastilah. Saya sudah lupa Bang Peta. namanya. Saya sudah lupa namanya Oji itu. Hai, minta diguyur ini Bang Peta ini. Dari mana aja lu, Ji? Lah gue mari. Situ yang kemana aja Bang Peta. Oke dah, lanjut lah. Asik ini. Ini lagi pada di sini semua. Menarik Lagi ini pada- pernyataannya. Menarik pernyataannya Bang Ginting. Katanya itu Tuhan itu apa ya? Katanya Kan, apa ya? omnipresent. Ya, bahwa di dalam dirinya tidak bisa berkehendak. Nah, kalau Tuhan itu kan dia tidak memerlukan hambanya. Iya. Dia kan maha. Maha berarti kan lebih daripada segalanya. Ya, makanya dibilang kan maha kuasa. Kalau Sorry, manusia kan, tadi ada telepon masuk, sorry. kalau manusia kan cuma kuasa. Kalau Tuhan itu maha kuasa berarti lebih daripada segala-galanya yang tidak dimiliki oleh hambanya. Itu. Jadi kalau tadi Pak Ginting memberikan narasi seperti itu, ya mohon maaf, ya kayaknya seperti membingungkan kita sendiri. Dan mencoba Dari bernarasi bahwa itu kan penjelasan menurut saya, itu menurut Anda, tapi tidak memberikan penjelasan menurut konteks gitu. Kita ini kan bahasanya itu kan bahasa Indonesia, mudah kita pahami sama-sama. Nah, begitu kalau menurut pendapat saya. Dilanjut. Oke, tadi menambahkan ya Pak GWM ya. Pak GWM bilang itu seperti matahari bahwa ada satu dan Nah, itu kalau saya simpulkan itu penjelasan dari Pak Paham tadi, makanya saya lebih perjelas ke Imrus, cuma Imrusnya kabur-kabur. tapi misalkan gini Pak GWM, soalnya pada saat pembaptisan itu ada 3 sosok. Ya, Roh Kudus yang berbentuk merpati, ada suara dari langit itu adalah Bapa, dan Yesus itu sendiri. Nah misalkan itu jadi satu, misalkan itu dibilang satu, tapi kok ada 3 sosok gitu. Berarti itu ada 3. oke, kita Agak. bicara waktu kejadian pembaptisan ya oleh Yohanes Pembaptis. Sebenarnya itulah simbol Trinitas terjadi di situ. Suara yang terdengar itu Allah Bapa, burung merpati yang turun itu Roh Kudus, dan Yesus sendiri yang dibaptis pada saat itu. Itulah simbol Trinitas yang sebenarnya. Nah, untuk penjabarannya itu sebenarnya panjang gitu kalau mau dijabarkan di situ. Seperti itu, Bang M3 Official. Masalahnya tadi dibilang satu gitu, tapi di sini ada 3 sosok. Kok bisa orang 3 sosok itu dibilang satu? Si yang satu itu berbentuk apa gitu? Satu ini dijelaskan itu seperti apa? Padahal ada 3 sosok. Gini, Di dalam kalau baptis. kita bicara satu Allah 3 diri, sebenarnya bukan seperti itu konsepnya. Jadi dibilang satu karena apa? Yesus sebagai utusan, tapi dia membawa ajaran dari Allah. Iya kan? Sama seperti Roh Kudus itu juga diutus Allah. Jadi yang disebut satu ini karena satu tujuan, yaitu Allah. Allah sendiri, itulah konsep Trinitas. Satu Allah 3 dirinya. Seperti itu. Jadi bukan Allah membelah diri.
bukan seperti itu konsepnya. Membelah diri. Boleh sedikit. Ya lanjut Iya. lanjut. Menarik pada Pak Godwill tadi mengatakan bahwa Allah itu terdengar suaranya ya. Benar ya Bapak ya? Ah. Benar ya? Iya. Pak Godwill. Nah, kalau menurut Bapak antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam Bible yang Anda pegang itu saling berkaitan atau tidak saling kontraduktif ya? Oke, saya paham pertanyaan ini karena akan dikaitkan ke kisah para rasul lagi kan yang tentang terkait di mana pertobatan Paulus. Saya paham. Bukan. Saya dalam ke situ. Dijawab aja. Apakah yang Bible yang Anda pegang itu antara satu ayat dengan ayat yang lain saling mendukung tidak kontradiktif begitu? Iya, kalau saya bilang saling mendukung, pasti Anda akan lari ke tentang pertobatan Yesus bahwa di mana tidak terdengar suara Allah kan? Nah, saya paham kalimat ini. Makanya tadi kan saya bilang akan mengarah ke situ. Nah, kejadian yang terjadi waktu Paulus memang di situ ada sedikit saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Karena di pasal yang sebelumnya itu dikatakan mereka mendengar, tapi tak bisa melihat cahayanya. Nah, di ayat yang satunya mengatakan mereka tidak mendengar, hanya melihat cahaya. Di situ kan arahnya nantinya itu di situ. Seperti itu. Ya, makanya saya bilang bahwa Anda menjelaskan, makanya tadi pertanyaan saya itu. Nah, nah ini kan mewakili juga teman-teman yang lain selain kalau berdiskusi mengatakan bahwa di dalam Bible itu tidak ada yang berkontradiksi, tidak ada yang bertentangan, tidak ada saling mendukung satu sama lain. Kan buktinya Pak Godwill sendiri mengatakan ada yang bertentangan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara yang aslinya ya, kita untuk terjemahan yang sekarang saya nggak persalahkan karena itu terjemahan sudah beredar. Ya, saya tidak persalahkan. Tetapi saya bicara kembali ke original teks, Aramaiknya, ke Greeknya. Ya. Kata yang peristeran itu kalau dikembalikan ke Aramaik itu artinya itu utusan, malaikat. Iya. Gitu. Kita kembali ke utusan dan waktu jadi di sana itu bukan berarti itu Tuhan gitu yang turun itu bukan, tapi utusan Tuhan turun. Dan waktu pernyataan itu yang di kisah para rasul 9 dengan kisah para rasul yang lainnya itu yang bertentangan itu, yang dipakai di situ yaitu di kisah para rasul 9, Pak. Di mana mereka hanya melihat cahaya tanpa bisa mendengar apapun. Hanya Paulus yang mendengar. Sekarang kalau begitu, Anda sendiri kan mengakui bahwa ada pertentangan ayat, kemudian Anda mencari pembenaran menurut Anda bahwa ini yang dipakai. Nah, sekarang yang satu gimana? Sementara sudah tercatat dalam kitab suci menurut Anda. Nah, sekarang mau diapakan? Pak, saya kan tadi sudah bilang, saya tidak persalahkan terjemahan yang sekarang, Pak. Tapi tetap kita kembali berpatokan ke original teksnya, Pak. Di situ kita bisa menjabarkan apa maksud sebenarnya dari ayat ini. Seperti itu. Karena kita itu diberikan akal budi pekerti, Pak. Kalau kita cuma menangkap, kalau kita cuma menangkap apa yang dijabarkan oleh seorang pendeta tanpa kita menghayati dan kita mempelajari lagi, itu sama dengan makan doktrin muntah asumsi. Nah, sekarang kan begini Pak Godwill, itu kan ayat jelas ya yang tadi mengatakan bahwa Tuhan itu sudah bisa dilihat dan tidak dengar suaranya kan begitu. Ya. Itu kan jelas ya. Nah, sementara tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu terdengar suaranya. Kan begitu. Itu kan bertentangan. Ya diangkat tadi sama Oji mengatakan bahwa Tuhan, Roh Kudus dan siapa, Pak? Kenapa? Yang bilang suara Tuhan terdengar siapa, Pak? Tadi Bapak yang mengatakan, makanya saya bertanya, makanya saya potong Oji gitu loh. Makanya jangan dipotong dulu, saya sementara menjelaskan, Bapak langsung ngomong, Bapak nggak dengar apa saya bilang. Enggak, begini bro, saya tidak potong. Setelah Anda tadi ngomong, Oji ngomong. Setelah Oji ngomong, baru saya minta izin. Saya tidak langsung potong Anda. Kan Aji tadi bertanya,
ada tiga tadi Je. Maksudnya gimana tuh tadi? Burung merpati apa tadi? Ya, di saat Ah, pembaptisan Yohanes oleh Yesus, Yesus oleh Yohanes itu kan ada tiga sosok suara dari langit yang Bapa, Roh Kudus yang berbentuk merpati dan Yesus itu sendiri. Itu kan konsep dari Trinitas itu. Nah, hmm. misalkan Iya. dibilang satu, kok ada tiga gitu. Nah itu kan ada kan terdengar suara. Nah, Ah, Sesuai dengan bilang yang ayatnya itu kan tertulis sudah bertentangan terdengar toh. suara. Aduh. Kenapa? Sesuai Pak. yang tertulis terdengar suara dari surga mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepada dianya aku berkenan. Yang tertulis kan Pak? Iya betul. Iya, Makanya yang tertulis. makanya saya bilang Ya, Pak saya Godwin mengikuti itu. yang tertulis kan. Saya bicara tadi mengikuti yang tertulis. Kemudian kan saya bilang, Bapak itu pasti arahnya nanti ke pertobatan Paulus, yang dimana suara itu tidak terdengar. Kan saya bicara begitu tadi. Oh, kalau pertobatan Paulus itu kan yang waktu perjalanan ke Damsik kan, kalau tidak salah ya, benar ya? Iya, karena apa? Bukan Karena itu ketika ayatnya saya- Pak, ayatnya lagi yang satu saya tidak tahu ayatnya nomor berapa, yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar, gitu loh. pernyataan Yesus itu pernyataan Yesus. Ah itu, jadi saya bukan lari ke pertobatan Yesus. Kalau itu pertobatan Yesus masa nggak percaya gitu loh. Masa yang Pertobatan bertanya siapa Paulus, kan Pak, Tuhan? bukan pertobatan Yesus, pertobatan Paulus, bukan Oh Yesus. sorry. Pertobatan Saulus itu mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Pantas nggak bertanya begitu? Sama dengan saya tanya begini, siapakah engkau Pak Godwil? Oh saya udah tahu Pak Godwil, kan mesti saya tanya gitu loh. Hmm. Saya cuma larinya ke ayat itu tadi, bahwa ada ayat di dalam Bible Anda kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa didengar, suaranya pun tidak bisa didengar gitu loh. Nah, Saudara sempat itu. iya itu jadi sementara tadi yang kita mengatakan di atas pembaptisan bahwa terdengar suara dari langit itu adalah Bapa, berarti Bapa itu adalah Tuhan. Nah, apakah tidak bertentangan dengan ayat ini, kedua ayat ini? Nah, sementara terus Bapak mengatakan bahwa kita harus kembali ke original test. Oh, saya sepakat itu, saya Pak salut itu. Guitmi-nya turun, Pak Guitmi turun. Ada telepon, tinggal ginting. Bang Ginting udah standby. Bentar dulu, aku masih ada kegiatan. Kita Kegiatan monitor, nanti kalau apa? udah oke. Ada, ini sama temen ini, ada yang mau dikerjain. Dikit aja sebentar, sabar dong. Si Sabar balik kampung. Iya, pada saya masuk ini karena saya sama Pak Ginting ini. Enggak, saya pun sebenarnya ingin diskusi. Cuman ini ada saya diajak teman ini, ikut Bang Pak. Ya, tolong ya. Pak Ginting masih ingat saya kan? Masih. Iya, teman-teman kan itu tadi Pak Gutwil kan. Iya. Jadi itu yang di Yohanes 3:16 itu disalahpahami gitu. Kata yang peristesan itu ketika diterjemahkan kembali ke Aramaik itu artinya itu adalah malaikat Yona. Malaikat yang membawa ajaran suci gitu, yang menerangi gitu. Nyambung kan ke 17-nya gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kata di sana itu, kata surga itu juga itu salah diartikan. Bukan arti itu tempat surga, tapi sesuatu yang yang sifatnya itu jadi bacanya itu harus nyambung gitu. Ketika malaikat itu ya, yang peristesan itu datang kepada itu bisa di cocokmologi itu sebenarnya tuh Jibril gitu, yang membawa risalah, menyampaikan wahyu lah gitu kepada Isa. Itu bahasa gampang gitu. Jadi nggak ada tuh tiga pribadi tidak satu esensi gitu, nggak ada. Ini gampang kok sebenarnya. Iya. Makanya saya Bang, kalau tadi mengatakan bahwa kembali ke bahasa Aramaiknya, kita bersyukur bahwa kamu di situ akan menemukan atau menjebak dirimu sendiri, kan gitu ya? Iya. Nantilah tunggu tuh Pak kamu itu. Yang aneh tadi dia tidak mempersalahkan dengan yang sekarang, tapi dia ada salah satu yang dia benarkan loh. Gimana ini? Ya karena sudah ada doktrin Bang, gimana? Susah gitu. Nggak mau baca apa adanya gitu. Makanya saya bilang Bang, itu
saudara-saudara kalau pengen dia benar-benar itu dia akan temukan kebenaran, dia harus baca dengan kitabnya dengan logis ya, jangan dengan doktrin, tetapi dengan apa yang tertulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, insya Allah dia akan temukan kebenaran. Makanya di Matius itu sebenarnya itu yang bicara itu bukan Bapak sendiri gitu, tapi yang si Peristesan itu, merpati itu yang berbicara. Merpati itu kan dia simbolik dari malaikat gitu, mengabarkan ini loh, padanya aku berkenan, itu yang bicara itu malaikat sebenarnya, bukan Bapak gitu. Tapi kalau dibawa gini kan pasti kan ribut nantinya. Kamu nih tahu apa? Kamu nih sudah. Ya masalahnya kan simpel dia mau berpikirnya gitu. Yang penting bagaimana keyakinan itu imanin gitu apa yang telah disampaikan kan. Nah, penjelasan dari Bapak Gereja itu yang dijadikan sebagai referensi. Nah, gitu. Itulah. Kalau mau ditarik ke Bible itu nggak bakal nyambung, Bang. Betul. Mendingan kalau mau bahas tuh bahas di doktrin saja gitu. Fokus ke doktrin, nggak usah pakai ayat. Iya, benar. Karena kalau semuanya dia pakai ayat, dia pasti akan bertentangan sendiri dengan apa yang dia terangkan dan apa yang dia dapat. Iya, buat orang di luar Kristen itu kan pasti bacanya beda gitu, baca itu apa adanya gitu kan. Tapi kalau baca melalui kacamata Kristen, ya jadi beda, nggak bakal ketemu. Mending diadu aja tuh, yang oneness, Tritunggal, Nestorian, Subordian, itu diadu aja gitu. Nanti mana itu? Iya. Kemarin ada di sini ya Pak Ski ya, Pak Hos ya. Ada siapa lagi Pak Wid ya, Pak Wid sama Pak Theodor ya. Itu kalau menurut saya itu sebentar lagi tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Iya. Amin. Siapa Pak Guwit mi? Iya, bukan enggak. Pak Wid sama Pak Theodor. Oh, kirain Pak Guwit mi enggak, dia bersikeras dia. Di agamanya kalau Pak Wid, siapa namanya? Pak Wid siapa itu yang sama Pak Theodor itu 3 malam yang lalu itu, Pak. Nah, itu dia tidak percaya lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan Pak Theodor saya pernah tanya ya di room siapa itu, saya kalau tidak salah room siapa tuh, saya coba tanya. Saya bilang gimana cara Anda datang ke beribadah pada gereja? Apakah Anda juga mengikuti ritual seperti yang teman-teman lakukan? Dia bilang enggak, kalau dia nyanyi saya duduk. Nah, terus duduk ngapain? Saya bilang saya baca kitab. Kemudian setelah saya pulang, saya apa yang ditelangkan oleh Bapak Gereja itu saya coba dalami. Benar nggak ini? Saya bilang waduh luar biasa ini, saya bilang. Itulah yang benar sebenarnya. Itulah bedanya kita ya di Islam. Nih kalau di Islam kan kalau kita sholat ya berjamaah, itu kalau dibilang Allahu Akbar semuanya udah diam, berdiri, pokoknya ikutin aturan daripada imam. Tapi kalau di Kristen, ini pengalaman saya di Kristen, kalau orang nyanyi aku juga kadang gak ikut nyanyi, aku duduk baca Bible gitu, tidak mematuhi gitu. Itu bedanya. Kalau di Islam apa kata imam Allahu Akbar, langsung semuanya duduk. Kebayang kalau di Kristen enggak begitu, beda. Bahkan ada orang berdoa kita malah gibah. Kok beli baju di mana? Kredit apa kontan? Gitu bener. Saya ngalapin. Tas kau baru ya, Sophie Martin punya ya. Iya ini aku kredit aku ini ya gitu. Jadi saya teringat Mbak karena Anda Mbak mengangkat bahwa Jadi gini, sebenarnya kita harus selesai bisa gitu, silakan. membedakan mana aturan, mana kelakuan. Di gereja sebenarnya aturannya ketika nyanyi ya semuanya harus nyanyi lah. Tetapi memang ada orang-orang yang nyeleneh ya, yang datang ke gereja dia salah-salahan, kemudian melakukan. Tapi itu bukan aturan. Sebentar. Jadi kita harus bisa membedakan mana aturan yang harusnya diikuti, mana orang-orang yang tidak bisa mengikuti aturan itu. Begitu ya. Sebenarnya dilarang ya kalau orang nyanyi harus semuanya nyanyi, tapi memang ya kita nggak bisa memungkiri. Bahkan ketika orang khotbah ada yang tidur. Apakah dibolehkan tidur? Tapi faktanya kan terjadi di mana-mana. Baik di masjid, baik ya, di gereja. Iya betul itu. Pak Ginting, saya mau tanya Pak Ginting. Dasarnya menyanyi di gereja itu apa diajarkan Yesus? Gimana? Nah,
Itu tadi aturannya itu bahwa kalau kita nyanyi kita harus nyanyi semua kan begitu ya, benar ya? Iya, ya. Nah, yang pertanyaan Ya saya, iyalah, itu liturgi, itu liturgi Pak. Liturginya sekarang pertanyaan saya, di mana di ayat Bible atau Yesus pernah mengajarkan tentang menyanyi di gereja? Menyanyi di Sebentar gereja. dulu instruksi Pak Ginting. Liturgi itu bukan itu loh. Liturgi yang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Terus disambung. Setiap hari Natal itu baru namanya liturgi. Ya, kalau itu doksologi, doksa. Gitu. Iya, tadi Ginting bilang tuh liturgi itu nyanyi-nyanyi. maksudnya tata cara. Aduh, berliturgi bisa dibilangkan menghafalkan ayat-ayat. Tetapi ada juga aturan ya. Di mana Yesus mengajarkan cara beribadah itu menyanyi, apakah ada di dalam Bible? Ada. Pujilah Tuhan dengan nyanyian baru, ada. Itu kalau nggak salah Mazmur 133. Oh, Yesus yang mengatakan itu ya? Ya kalau kami kan percaya bahwa perjanjian perkataan Yesus. Oh, begitu. Iya, tapi waktu itu Yesus belum menyatakan dirinya namanya sebagai Yesus. Ada beberapa referensi yang berhubungan dengan itu. Contoh diri sebentar ya. Ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam perkataan-perkataan Tuhan di dalam perjanjian lama adalah juga perkataan-perkataan Yesus. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama dikatakan akulah juru selamat. Nah, lalu siapa juru selamat itu? Lalu Yesus turun ke dunia ya toh untuk membuktikan bahwa ini loh yang kalian tanya-tanya itu siapa juru selamat gitu ya. Kemudian di dalam perjanjian lama juga kalau nggak salah itu Yesaya 40 berapa itu ya? Ayat yang ke-6, 44 ayat 6 mungkin ya. Akulah yang awal dan akulah yang akhir ya, itu perkataan Tuhan. Dan Yesus yang berkata demikian. Sampai saat ini tidak ada satu pribadi manusia pun yang berani berkata bahwa akulah yang awal dan akulah yang akhir. Hanya otoritas Tuhan yang berkuasa yang boleh mengucapkan itu, gitu loh Pak. Makanya kami katakan bahwa perjanjian lama itu yang berbicara, Tuhan yang berbicara dalam perjanjian lama adalah Yesus juga, gitu loh Pak. Sebenarnya nggak relevan dengan pertanyaan saya, Bro Ginting. Ya, yang saya tanyakan itu di dalam perjanjian lama itu kan ada pujilah Tuhan yang saya pertanyakan tadi itu bukan masalah awal dan akhir siapa. Yang saya tanyakan itu apakah Yesus pernah mencontohkan bahwa di dalam beribadah itu harus menyanyi. Itu satu. Kemudian tadi pertanyaan saya apakah ada yang tertulis? Nah, Pak Ginting mengatakan ada yang tertulis. Nah, sekarang pertanyaan saya kedua, apakah Yesus yang mengatakan itu? Nah, Anda bawanya kemana-mana gitu loh. Ya iya, kan saya bilang Yesus mengatakannya di perjanjian lama juga mengatakan, pujilah Tuhan dengan nyanyian baru. Itu Yesus yang mengatakan itu? Iya, karena kan sudah saya jelas. Makanya saya jelaskan bahwa yang berbicara, Tuhan yang berbicara di dalam perjanjian lama adalah Yesus. Itu Daud. Tetapi dalam perjanjian lama namanya belum disebut Yesus. Berarti gini, anggaplah teman-teman itu Yesus yang berbicara. Berarti kalau begitu kontradiktif dong antara perlakuan Yesus dalam melakukan ibadah dengan perintahnya. Sementara Yesus beribadah itu seperti yang di Bukit Getsemani. Iya kan? Nah, bisa saya jelaskan, Anda sudah tahu. Sementara dia perintahkan untuk bukitnya gimana sih itu? Dia melaksanakan menurut Bapak Yesus nggak pernah nyanyi gitu? Iya, tidak pernah. Kalau janji saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kalau pernah nyanyi ya. Tetapi kalau nyanyi barangkali. Bapak merasa Yesus pernah nyanyi nggak? Kata tertulis. Kalau menyanyi saya tidak bisa menjelaskan. Ini User Bang Giting, ini User yang di bawah Bang Peta ini mengatakan Yesus gak nyanyi. User silakan bicara, itu Ginting nanya. Agama apa User? User. Oke, pernah nyanyi, ya pernah nyanyi. Tapi kata User gak nyanyi. Sebentar, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Itu bisa kita baca di dalam Matius 26 ayat 30. Setelah menyanyikan lagu pujian mereka pergi. Coba bacalah, saya nggak bisa karena perangkat saya cuma satu.
Yesus mengajarkan murid-muridnya nyanyi loh. Oh, tapi faktanya kalau dia beribadah itu yang seperti tadi saya katakan di Bukit Getsemani salah satu contoh. Dia Pak, duduk sujud dan berdoa gitu loh. Itu cara peribadatan ibadah yang dilakukan oleh Yesus. Menurut Pak. teks yang tertulis di dalam sebentar. Itu kan tertulis dalam kitab Anda bahwa setelah di Bukit Getsemani dia berbaris, kemudian maju beberapa langkah, kemudian sujud dan berdoa dan diikuti oleh di belakangnya. Itu satu. Ya, kemudian yang kedua, ada juga ayat yang mengatakan bahwa sebelum masuk ke bait suci, dia mencuci tangan dan kakinya. Gitu. Nah, jadi sementara Yesus Anda katakan bahwa mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bernyanyi dalam melakukan peribadatan. Ini kan mohon maaf ya. Ya, saya tidak bermaksud untuk bagaimana, tetapi kan terjadi perselisihan gitu loh. Maka perselisihan bagaimana? Maksudnya terjadi perbedaan. Sama dengan gini Pak Ginting ya. Antara bapak menyuruh anaknya seumpamanya beribadah, Pak Ginting kalau mau beribadah itu masuk ke kamar, kemudian sujud dan berdoa. Sementara Anda suruh anaknya, nah kalau kamu mau beribadah nyanyi-nyanyi sajalah, kayak seperti itu. Itu kan satu yang bagaimana ya, tidak selaras gitu loh. Oke, udah Pak. Oke. Oke. Jadi begini Pak, saya mohon maaf ya. Mohon maaf apabila ada teman-teman muslim yang membaca satu ayat hanya Bible, kemudian menafsirkan sendiri. Padahal Bible itu terdiri dari 40.000 ayat lebih. Oh salah Dan Pak. itu merupakan Salah. satu kesatuan. Berarti Pak Ginting Bagaimana? baca Bible Pak. Ayatnya itu 137.371 ayat. Saya bilang 40.000 lebih. Ya. 40.000 lebih ayat. Kalaupun Bapak bilang 100, coba nanti kita bisa cek ya satu-satu. Yang saya tahu 40.000 lebih. Kalau Bapak bilang 100.000 lebih, oke lah. Nanti kita cek satu-satu ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Bible itu bukan hanya satu ayat atau satu perikop atau satu kitab, bukan. Tapi dia terdiri dari 66 kitab. Itulah yang kami yakini sebagai kitab suci kami. Ya. Jadi di sana banyak syarat tahap-tahapan ya. Kalau kita berbicara tentang beribadah, Yesus juga beribadah. Coba kita baca nanti Lukas 4 ayat 16. Menurut biasanya setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadah dan baca kitab suci. Itu satu. Kemudian dia pernah menyanyi. Kemudian juga dia pernah berdoa, bertelut. Gitu? Dan banyak hal-hal. Bukan langsung di cara beribadah itu bukan langsung dikatakan tuh satu hari. Nah, saya rasa Al-Quran juga seperti itu ya. Nggak satu hari menjelaskan tentang tata cara ibadah. Ya, sampai 22 tahun ya. Jadi oke lah, marilah kita cara berpikirnya yang sangat kritis gitu ya. Kritis kemudian ya standarisasi gitu. Jangan mengambil satu ayat lalu disimpulkan. Lalu ketika satu ayat itu berbeda dengan ayat yang lain, kita katakan itu kontradiksi. Padahal itu merupakan sebuah sequel ya, lanjutan gitu, yang harus digabungkan. Sehingga terbentuklah sebuah liturgi di dalam peribadatan. Tetapi tentang tata cara ibadah di dalam Kristen, itu kan bervariatif ya. Melihat perkembangan zaman sebenarnya. Kalau dulu kita nggak boleh ya beribadah dengan handphone. Sekarang sudah boleh melihat Bible dalam handphone. Begitu dia Pak. Sudah Pak. Sudah Pak Giting? Oke, selamat siang Santos. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang User. Dari tadi ditanya dia diam aja. Oke, lanjut. Ya, Pak Ginting sudah. Saya tidak bermaksud untuk memotong-motong ayat, Pak, atau mengambil ayat-ayat semaunya saja. Saya cuma berdasarkan konteks yang tertulis gitu. Nah, saya pikir kita di sini orang berpendidikan semua, bisa kita mengartikan sesuatu gitu. Itu tadi yang saya katakan contoh. Ya, oke lah. Saya bisa permakluman kalau seumpamanya Anda mengatakan bahwa di dalam kekristenan itu cara beribadah itu banyak, gitu ya.
Ya, oke, kalau seperti itu berarti Yesus melaksukan sendiri, umatnya melaksukan sendiri. Atau ke Yesus, kamu ndak usah sujud dan ini mohon maaf ya, ini analisa saya. Atau Yesus mengatakan kamu ndak usah seperti saya gitu loh. Kamu cukup bernyanyi begini, 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 begini ya. Mungkin iya, oke, kayak seperti itu. Tetapi yang saya tadi mau katakan bahwa alangkah tidak etisnya, Pak. Saya melakukan Pak Ginting melakukan sholat ataupun beribadah dengan sujud dan berdoa, sementara anaknya sendiri Anda suruh hanya bernyanyi. Gitu aja sih sebenarnya kalau menurut saya yang agak-agak apa ya, agak-agak aneh gitu loh kalau menurut saya. Tetapi kalau semuanya Anda mau mengatakan bahwa di dalam ritual keagamaan Kristen itu cara beribadah itu banyak, ya silakan aja. Kami tidak di sini kapasitasnya untuk menjustifikasi bahwa beginilah kebenarannya. Kami cuma melihat apa yang tertulis dan tertera di situ. Gitu aja, Pak Binting. Oke, terima kasih ya. Memang kita ini, ya saya walaupun saya pendidikannya tidak tinggi ya, saya tamat SMA ya. Tetapi saya terima kasih dikatakan bahwa kita di sini ada terpelajar. Artinya terpelajar itu mungkin kita ilustrasikan bahwa orang-orang yang bisa berpikir dengan lurus dan benar gitu ya. Dan istilahnya ya jujur gitu kan, terpelajar jujur ya harusnya. Makanya sudah saya katakan, memang ya kami di dalam acara tata cara ibadah kami itu ya variasi. Ya toh? Karena memang tidak ada di dalam Bible pun diajarkan kamu harus seperti ini, cara ibadahmu seperti ini, tidak. Yang penting datang ke rumah ibadat, baca kitab suci, nyanyikan. Kalau yang lain-lainnya itu ya mungkin bagaimana sesuai dengan kebutuhan manusia ya. Kebutuhan manusia kan berkembang. Jadi kami tidak stagnan tetap gitu, enggak, bervariasi, berkembang ya. Cara kami beribadah kepada Tuhan itu berkembang. Ya semakin bagaimana kita supaya berasa lebih nyaman. Yang penting ketika kita melaksanakan ibadah itu tidak sepertinya ya sesuatu yang tidak layak gitu ya, tidak layak, tidak sopan. Walaupun dinamikanya banyak orang-orang yang berpikiran nanti tidak seperti itu gitu. Tetapi saya rasa yakinlah agama itu pasti mengajarkan sesuatu yang tertib, teratur dan sopan. Tetapi pelaku-pelakunya kan apalagi di dunia ini ada lagi hak asasi manusia, ya tahu-tahu kita kena peraturan pemerintah. Yang penting selagi tidak menyusahkan orang lain ya oke lah. Itu saya rasa Pak. Oke lah kalau begitu Pak Ginting, artinya kalau begitu pemahamannya Pak Ginting berarti ya di dalam kekristenan itu dalam melakukan ritual keagamaan berarti kan tidak ada standarisasi ya. Tidak ada standarisasi berdasarkan kebutuhan gitu. Ya, artinya dengan satu ayat ya tergantung umatnya yang mau nafsirkan kayak gimana gitu kan. Ya, seperti itu barangkali Pak Ginting ya. Benar Pak. Tetapi kalau Bapak bilang tidak ada standar kami sangat jelas. Standar kami adalah Tuhan. Tapi tata cara kami itu disesuaikan dengan diri kami. Contoh, banyak kadang-kadang variasi-variasi dalam ibadah ini harus kita lakukan. Ada orang yang tidak bisa beribadah ke rumah ibadat karena dia sakit. Kalau memang harus kita saklek, tentu orang sakit itu akan mendapat pelanggaran. Tetapi makanya saya bilang, di dalam kekristenan ini sangat-sangat luas ya. Untuk beribadah itu sangat luas dia. Silahkan lakukan. Yang penting jangan membuat keributan, kerusakan orang lain, membuat hingar-bingar. Harus dalam keadaan apalah. Seperti itu dia Pak. Ya toh? Bagaimana nanti orang yang sakit? Apakah dia harus melakukan seperti itu juga? Jadi kalaupun orang sakit seperti itu ya kita juga pasti punya variasi. Bagaimana nanti kalau umpamanya daerahnya daerah salju? Apakah dia tidak boleh pakai jaket? Ya toh? Bagaimana kalau panas? Apakah dia harus pakai jaket? Jadi variasi-variasi itu sebenarnya perlu Pak dipahami. Namanya kan kita ya namanya manusia yang berpikir. Saya rasa begitu Pak. Ya kalau begitu Pak Ginting, kalau menurut saya bukan ibadah itu. Itu perilaku gitu. Kayak seperti Anda mencontohkan orang sakit. Tidak datang ke gereja. Bukan berarti harus berubah cara-cara peribadatannya. Gitu loh. Maksud saya. Itu perilakunya. Kemudian kondisinya. Yang menjadikan yang saya maksud itu standarisasi
kayak seperti mohon maaf, saya tidak mau membandingkan, tapi cuma sekedar apa yang kami lakukan orang Islam. Seperti tadi Mbak Hizki katakan bahwa kalau kita orang Islam itu kan imam satu, kalau dia bilang Allahu Akbar ya Allahu Akbar. Ya, kalau ya sujud, perintah iman ya sujud kayak seperti itu. Itulah merupakan standarisasi cara peribadatan seseorang gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa membedakan, Pak, kalau dibilang di dalam Islam ibadah itu kan banyak, Pak. Saya berbicara sekarang ini ibadah, Pak. Ibadah. Artinya apa? Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ini ibadah. Gitu. Ya, saya berjalan juga ibadah gitu. Tidur juga ibadah. Gitu, mandi ibadah semua. Itu banyak ibadah, tetapi ada ritual keagamaan tidak bisa kita generalisir. Ya seperti apa? Itu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada koridor yang harus dan wajib kita laksanakan. Bila kita dilaksanakan, kita berdosa. Kita berdosa akan mempertanggungjawabkan di hari kemudian. Memang bukan sekarang. Gitu. Jadi seperti itu Pak Ginting. Jadi bukan berarti saya mau mengatakan bahwa harus sama dengan Islam, enggak. Tetapi saya coba katakan bahwa apa yang dicontohkan oleh Yesus itu seharusnya kan menjadi referensi. Bahwa beribadah itu, menyembah kepada Allah itu adalah seperti itu. Yang dilakukan salah satunya dilakukan adalah di Bukit Getsemani itu. Kemudian sebelum masuk ke rumah ibadah juga ada ritual yang dilakukan. Dia mencuci tangan dan kakinya, gitu. Nah, itu maksudnya Pak Ginting. Jadi kalau apa Bapak yang Bapak tadi jelaskan itu adalah perilaku dan kondisi gitu. Ya, kondisi umat. Karena contoh yang sakit tadi, kemudian di salju dan apakah harus miyaka itu kan tidak diatur itu yang seperti itu dalam Alkitab. Silakan. Oke. Sepertinya saya sudah menjelaskan loh Pak, ya, tentang tata cara beribadah. Makanya standar kita kan memuji dan memuliakan Tuhan. Itu standar utama ya. Fokus, goalnya di sana, memuji dan memuliakan Tuhan. Tata caranya bisa berbeda-beda. Kalau berbicara tentang perilaku, tata cara ritual ya. Orang-orang podo, penyembah setan itu juga punya satu gerakan khusus. Tetapi yang saya maksud, gerakan khusus ini bukan harus jadi ukuran bahwa dia itu beribadah atau tidak. Beribadah dengan benar atau tidak, itu penyembah setan. Gerakannya sama semuanya. Orang-orang podo itu ya. Orang itu sama gerakannya. Apakah dengan demikian kita katakan bahwa mereka itu penyembah Tuhan yang benar? Belum tentu, Pak. Jadi gerakan-gerakan itu ya kita sesuaikan. Itu kan hanya sebuah sebuah untuk pengenalan diri ya, pengenalan untuk pengelompokan kalau menurut saya itu. Oh, kita cara beribadah kita begini. Oke, setuju. Oh, cara beribadah kita begini, setuju. Saya juga sering berdoa dalam keadaan sujud, bertelut, apalagi kalau saya punya beban berat ya. Saya sampai sujud sampai nangis nggak ada masalah. Karena Yesus melakukan itu. Nggak masalah Pak. Tetapi di dalam gereja juga kami bertelut. Saya rasa Bu Hos pernah lihat ya bagaimana umat Advent bertelut di dalam gereja. Tetapi itu kan tidak diperintahkan Pak. Tidak diperintahkan yang boleh kita lakukan karena dilakukan oleh Yesus. Ada juga hal-hal yang meskipun tidak diperintahkan, tetapi kita ketika dilakukan itu boleh dilakukan. Atau ada sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilakukan, tetapi tidak dilarang, itu juga boleh dilakukan Pak di dalam kekristenan. Jadi saya rasa seperti itu Pak, pengembangannya sangat luas seharusnya gitu loh. Iya. Jadi saya rasa jelas Pak ya. Oke. Gitu, Pak. Oke. Silakan Bang Juma udah jadi Bani Taiping dah. Silakan Bang Juma tanggapin. Silakan yang lain karena terus terang penjelasan Pak Ginting muat. Udah jadi Bani Taiping Bang Juma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya diskusinya. Jadi gini, Yesus itu adalah Tuhan bagi teman-teman Kristen. Sebagai Tuhan, dia juga manusia. Sebagai manusia, dia juga Tuhan. Sehingga kemudian muncul kaidah-kaidah ibadah, prosesi ibadah yang dilakukan untuk mempertuhankan beliau. Nah, yang menarik kemudian untuk didiskusikan di sini adalah Kristen ini di dalam konsep Tuhannya sebenarnya
Tuhan yang menciptakan atau manusia yang menciptakan, kan gitu. Apakah manusia diciptakan oleh Tuhan atau manusia yang menciptakan Tuhan? Karena sisi ini belum pernah kemudian dikaji secara mendetail. Kristen menciptakan Tuhannya sendiri, ataukah memang Tuhan yang menciptakan dirinya untuk menjadi manusia agar dituhankan? Ini problem. Kalau saya menganalogikan, mohon izin ya teman-teman, nanti dirangkai Peta Lempo, Bang Sidik dan juga Al-Fakam dan juga Bang Imrus dan teman yang lain. Siap, Guru Nasib. Saya uraikan dulu sebelum kemudian kita mengulas kerangka berpikir kita tentang Tuhan. Kita menganalogikan kita ini adalah orang yang lagi antri gitu ya. Lagi antri, kemudian dari belakang kita menerima sodoran dari seseorang berupa HP misalnya yang kita gunakan sekarang. Ketika kita menengok ke belakang, ternyata orang yang juga menerima HP dan yang memberikan HP ini adalah orang yang juga menerima HP dari belakangnya. Jadi ada sistem apa istilahnya, urutan atau sanad atau silsilah penyerahan HP yang berakhir pada satu orang yang paling belakang. Dan kita anggap saja bahwa orang yang paling belakang itu adalah si pembuat daripada HP itu sendiri, yang kemudian hadir bersama dengan kita dalam antrian tersebut. Jadi orang yang membuat HP ini duduk di barisan paling belakang karena dia yang mengawali urutan daripada penyerahan HP tersebut. Jadi HP ini berasal dari oknum yang terakhir, yang kemudian beliau menyerahkan HP itu kepada orang yang ada di depannya, yang ada di hadapannya. Terus sampai kemudian orang yang paling depan, kita lah yang antri saat ini. Jadi logika kita akan bertanya, mungkinkah di sana terjadi runutan penyerahan HP yang tak berujung? Sehingga tidak ada sosok utama yang mengawali ya runutan atau silsilah penyerahan HP tersebut. Jawaban logika kita sebagai makhluk yang berakal, pasti jawabannya ya tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian orang yang paling pertama kemudian menyerahkan HP itu adalah endingnya. Tidak mungkin. Betapapun panjangnya antrian tersebut, berapapun panjangnya silsilah tersebut, runutan penyerahan HP tersebut, akal yang sehat akan menuntut adanya keterputusan daripada penyerahan HP atau silsilah daripada penyerahan HP. Harus ada satu oknum yang tidak menerima HP dari orang yang lain. Orang itulah si pembuat HP itu sendiri. Yang tanpa dirinya, HP itu tidak akan pernah ada. Dan HP itu tidak akan pernah bisa diserahkan kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Harus ada oknum yang membuat HP sebagai ending awal dari semuanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang ada di depannya. Tidak mungkin kemudian ini berkesinambungan terus ke belakang, diserahkan, menerima, diserahkan, menerima. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini berlanjut terus. Pada akhirnya ada akhir, ada awal. Nah, ini yang perlu kita tahu. Inilah cara termudah untuk memahami satu ketetapan yang dikemukakan oleh logika kita. Yang tak memiliki ujung itulah yang disebut mustahil. Mustahil HP yang kita terima itu tidak berasal dari oknum. Pasti ada yang memberikan. Pasti ada yang membuat. Di dalam ilmu mantik atau dalam ilmu kalam ini disebut regresi. Sesuatu yang tidak berkesudahan. Dan itu adalah kemustahilan.
Nah sekarang runutan kita sebagai anak manusia. Sedikit lagi agak panjang teman-teman, nanti ditanggapi aja. Runutan kita sebagai anak manusia, sebagai silsilah yang ngantri keluar dari rahim. Mau agama apapun itu, sebagian besar menyatakan ending dari semua itu adalah Adam alaihissalam. Kan itu poinnya. Nah, sekarang Yesus ini berada di mana? Ikut antri enggak dia? Ikut antri dan dia berbaris untuk nerima HP tadi. Ikut. Berarti dia bukan pangkal. Dia bukan ujung. Sedangkan yang ujung aja adalah Adam alaihissalam. Dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Nah inilah yang kemudian di dalam agama kita. Agama apapun itu. Kalau di Islam disebut zat Allah. Hakikat Allah. Itulah yang disebut dengan Tuhan. Tuhan itulah yang menjadi sebab dari seluruh sebab. Karena Tuhan yang menjadi sebab dari seluruh yang ada. Maka logika yang sehat akan mengatakan bahwa dia tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu sebab. Bagaimana dengan Yesus? Itu dulu poin. Untuk mencari kebenaran. Titik daripada apa yang kita persekusikan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita ributkan. Bahwasanya di tengah-tengah kita ada Tuhan nuzul menjadi makhluk dan antri dia. Maka poin ini logikanya nggak akan sampai kalau kemudian kita mengatakan bahwa yang ikut antrian itu adalah Tuhan. Inilah yang saya kembalikan kepada saudara Ginting tadi, asumsi Ginting, bahwa jangan makan doktrin hingga muntah asumsi. Saya kembalikan bahasa Anda tuh. Jadi ketika Tuhan tidak menjadi sebab dari seluruh sebab, maka ketika itu dia tidak bisa lagi disebut sebagai Tuhan. Makanya di dalam Islam itu semua sandarannya harus kepada dia. Hanya kepada dia. Hanya kepada dia dan oleh dia. Kalau dia tidak menjadi sebab dari seluruh sebab, maka ketika itu dia tidak bisa lagi disebut sebagai Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Haram dituhankan. Dia bukan menjadi sebab dari penyebab. Dia bukan menjadi penyebab dari sebab. Dia bukan menjadi dari sebab akan adanya akibat. Begitu juga sebaliknya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Tuhan. Anda cuma ngantri kok. Jadi sama lemahnya akal ketika kemudian orang yang ikut antrian dianggap sebagai sumber dari HP yang kita terima tadi. Nah inilah yang kemudian perlu kita bahas saudara-saudara sekalian. Apa sih Tuhan itu? Ketika saudara biasa mengambil data Yohanes 13:13. Dikatakan di sana Rabbani we maran, guruku dan tuanku. Berubah kemudian makna guruku dan Tuhanku. Nah ini poin yang sebenarnya harus kita kaji lebih mendalam gitu. Apakah makhluk yang disucikan oleh umat Islam ini dan kemudian disembah oleh teman Kristen ini adalah bagian yang ikut ngantri di dalam susunan-susunan biologis manusia, silsilah keturunan Adam, atau dia adalah ending dari semua? Tapi kalau dikatakan dia adalah ending, dia adalah sebab sehingga semua itu ada, tapi terbantahkan sendiri. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, itu logika pertama. Logika kedua kita ambil motor. Motor aja, sederhanakan dulu motor. Motor itu ada komponen, ada mesin, ada jok, dan seterusnya. Ada knalpot. Kira-kira kalau kita dudukkan Yesus pada motor ini, dia sifatnya di mana? Knalpot kah? Bensinnya kah? Tempat duduknya kah? Setirnya kah? Kaca spion kah? Atau dia hanya sekedar asap? Atau bahkan sesuatu yang dilahirkan dari asap itu sendiri? Nah itu dia. Ya supaya kan diperintahkan nih, berakallah engkau, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Nah, sementara yang saya uraikan semalam di kitab Amsal, jangan memperbodoh diri. Karena kebodohan itu adalah kejahilian, adalah keterpurukan. Orang yang selalu duduk di atas kebodohan adalah orang yang tidak berhikmat.
Ya saya kira gitu untuk sementara saudara, untuk sekedar membuka cakrawala berpikir kita bahwa terlalu besar Tuhan itu untuk kita bahas, lalu kemudian yang kita sandingkan adalah makhluk. Cacat logika kita itu namanya. Dan sesuatu yang dihasilkan dari logika yang cacat, hasilnya pasti cacat. Saya kira begitu sebagai pengantar, silakan untuk ditanggapi. Kalau ada teman-teman yang mau naik, silakan. Terima kasih. Oke, mantap ya, panjang lebar. Tapi ada beberapa poin yang mungkin saya tangkap untuk sebagai perkataan panjang lebar Pak Juma tadi ya. Akal, ya. Kita memang harus menggunakan akal. Tetapi terkadang ada orang salah menggunakan akalnya. Ada untuk berbuat baik, ada berbuat jahat. Ada untuk menyesatkan, ada untuk meluruskan. Itu fungsi akal. Dan bukan setiap orang yang berakal itu pasti cerdas, belum tentu. Ya, banyak orang yang berakal, tapi ketika dia tidak menggunakan akalnya, maka ya kecerdasan tidak akan tumbuh di dalam dirinya. Nah, kemudian begini lagi. Ketika kita membandingkan sesuatu yang bukan apple to apple, maka akan hasilnya ya cacat. Saya tertarik dengan HP tadi. HP adalah sebuah benda nyata, konkret. Kalau kita memberikan itu tentu ada urutan-urutannya, dan yang penerima terakhir tentu bukan pemberi awal. Gak mungkin kan? Walaupun bisa saja dilakukan seperti itu. Si A memberikan handphone kepada si B memberikan handphone kepada si C kepada si D. Kemudian si D bisa juga memberikan kembali kepada si A ketika si A itu datang ke urutan antrian berikutnya, bisa. Tapi saya tidak membahas seperti ini ya. Itu kan sebenarnya logikanya sangat sederhana ya, dan mudah dibantah. Bahwa HP bisa kita yang memberi, kita yang menerima kembali, bisa. Apabila kita memasuki antrian-antrian tersebut. Kemudian ini bicara tentang ajaran. Ajaran itu bisa saja disampaikan orang, diterima orang, disampaikan. Tetapi yang awal mengajarkan itu juga bisa suatu waktu menyampaikan. Tidak ada masalah dalam ini. Sebenarnya sederhana. Ini ketika saya menggunakan akal secara sederhana. Terjawab ya sebenarnya ya. Jadi saya heran ketika ini tidak mungkin seperti itu. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa. Apalagi berhubungan dengan Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu adakah yang mengatakan ketika dia berkata bagi Tuhan tiada yang mustahil, lalu ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana mungkin ini bisa disamakan gitu loh. Makanya oke lah, saya terima kasih ya Pak Juma mengatakan bahwa kita harus berakal. Ya kita semua berakal. Tapi bagaimana kita menggunakan akal itu secara sederhana dan cerdas, serta kritis, itu berpulang kepada niat masing-masing. Jadi Yesus Kristus, konsep ketuhanan Kristus sangat jelas, Trinitas ya. Ini mungkin yang banyak tidak dipahami orang. Trinitas itu artinya apa sih? Penjelasannya bagaimana sih? Ya, jadi Trinitas itu adalah satu konsep keimanan Kristen tentang Tuhan, keesaan Tuhan itu gitu. Maka saya jelaskan. Tetapi ketika Sang Logos itu inkarnasi, ini ada orang yang tidak bisa melihat sampai jauh ke dalam, sehingga dia berhenti pada jasad raga yang digunakan Yesus itu selama dia beraktivitas melaksanakan fungsinya di dunia ini. Sebenarnya bahasa manusianya sederhana seperti itu. Saya rasa saya nggak perlu panjang lebar lah. Saya rasa apa yang Pak Juma sampaikan saya rasa sudah saya tangkap ya. Terima kasih. Oke, baik, mohon izin yang lain. Jadi gini, Bung. Orang berakal dan orang berotak itu beda. Jadi berotak belum tentu berakal. Tapi berakal sudah pasti berotak. Orang berakal itu bisa dilihat. Dari dimensi kekuatan dia berpikir, dimensi dari kebenaran dia berbuat, dimensi dalam dia menyampaikan pesan, dimensi dalam dia menelaah pesan. Karena akal itu sejatinya berasal dari bahasa Arab, akalah. Sesuatu yang menjadi deteksi rohania manusia yang berfungsi untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, serta menganalisa sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung
dari sisi pengalaman, pelajaran, tingkat pendidikan, baik formal maupun informal, lalu kemudian bagaimana dia kemudian mengentaskan daripada apa yang dicerna. Itulah akal. Jadi sedapat mungkin akal ini adalah sesuatu yang bisa didefinisikan sebagai salah satu perangkat atau peralatan rohani yang dimiliki oleh setiap manusia yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisa, menilai sesuatu apakah itu benar atau apakah sesuatu itu salah. Itu akal. Jadi kalau ada sesuatu yang timpang, yang tidak benar tapi dibenarkan, itu akal-akalan jatuhnya. Bukan akal itu. Jadi bedakan antara berakal dengan berotak. Jadi kalau saya mendefinisikan atau mengatur sebuah alur cerita, bagaimana sebuah HP, jangan HP-nya yang dibahas. Yang dibahas ini adalah makhluk yang ngantri nerima benda, yang mana benda itu diterima dari sodoran dari belakang, lalu kemudian dia lemparkan ke depan, yang di depan lemparkan ke depan, yang di depan lemparkan ke depan, sampai seterusnya. Tengok ke belakang, gak mungkin tidak ada ujungnya. Gak mungkin itu berkesinambungan terus menerus, tidak ada akhir. Pasti ada akhirnya, pasti ada endingnya sebagai start pertama. Dan ada finishnya. Ketika kemudian kehidupan di dunia, dialah yang disebut Tuhan. Di mana Tuhan Anda berada? Bergelut di dalam lingkaran silsilah penyampai HP tersebut. Tuhankah dia? Kalau akal mati, ya bisa saja dituhankan. Kalau akal berfungsi, nggak mungkin dituhankan. Itu poinnya. Maka kemudian yang diutamakan di sini untuk menuhankan orang yang ikut barisan di dalam menyampaikan HP tersebut, ya harus dengan doktrin dan dogma. Nggak boleh tidak. Jadi kita harus membedakan berotak dan berakal. Itu dulu poin penting yang harus dipahami. Lalu kemudian saudara, ketika kita melihat konsep yang Anda jabarkan di dalam kehidupan keberagamaan sebagai rutinitas ritual, keagamaan, baik itu secara kelompok ataupun secara pribadi, saya tidak menemukan poin akal di situ. Akal-akalan yes. Kenapa? Pertama, Tuhan yang Anda sembah itu ikut terpatrit di dalam lingkaran penyampai HP. Dia penyampai firman. Dia makhluk. Diawali dengan ngedennya ibunya. Ibunya pun mengawali daripada revolusi dirinya sebagai makhluk biasa menjadi manusia, wanita yang suci, manusia yang luar biasa. Karena dia melahirkan sosok utusan Tuhan. Itu diawali dengan firman yang dia terima. Pada bulan ke-6. Siapa yang datang kepada yang memberitakan? Engkau akan hamil. Berarti dia masuk dalam lingkaran penyampai HP tadi. Bukan awal. Itu pentingnya akal dalam beragama. Jadi agama yang tidak selaras dengan akal, itu cacat namanya. Nah sehingga kemudian saya mengajak, kita ini yang menciptakan Tuhan kita, atau Tuhan kita yang menciptakan kita. Ini poin dulu. Karena yang saya temukan secara histori, Yesus tadinya bukan Tuhan. Tetapi kemudian berdasarkan konsili, dia menjadi Tuhan. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan legitimasi dari orang Farisi, tadinya dia hidup menjadi manusia, mati kemudian dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Poin dua. Yang beratnya ketika dia ngantri sebagai pengantar HP, kemudian dianggap sebagai dialah pembuat HP itu. Itu celakanya. Makanya saya katakan, afala ta'qilun. Sementara kami umat Islam itu diterangkan wala'allahum yatafakkarun. Penyampai-penyampai HP ketika dia datang membawa berita, tujuan agar kita kemudian berpikir. Oke, saya kira gitu tuh sementara Bung di sini noise. Lanjut. Oke, kira gitu. Oke, saya kira gitu tuh. Oke, sudah. Udah Pak Juma. Silakan, saudaraku, silakan. Terima kasih ya. Dari awal sudah saya katakan ya, pemberi awal HP itu bisa menjadi penerima akhir. Bisa, contohnya saya memberi HP kepada si A memberi kepada si B memberi kepada si C memberi kepada si D dan seterusnya sampai ke si Z.
Lalu ketika si Jet mau memberi, saya hadir di depannya. Masuk saya dalam antrian. Tetapi sebenarnya saya yang beri api itu pertama. Itu logika sederhana loh. Masa kan itu aja nggak bisa dipahami? Bisa. Kemudian begini, saya juga ingin berbicara tentang ajaran. Ketika ajaran itu saya sampaikan kepada si A, si B, terus si C, si D. Suatu waktu saya menyampaikan kembali kan tidak salah. Karena saya yang awal dan saya yang akhir. Ini di mana penempatannya? Berarti ketika Tuhan mengawali, pasti dia yang mengakhiri. Karena dia sendiri berkata, aku yang awal dan aku yang terkemudian. Tetapi kalau ada Tuhan yang tidak bisa mengakhiri, ini yang harus dipertanyakan. Ini Tuhan beneran atau tidak? Jadi clear ya. Ketika Yesus berkata, aku yang awal dan akhir, dalam ajaran dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia yang menyampaikan awal dan juga dia menampaikan akhir. Makanya Yesus berkata bahwa setelah aku akan banyak nabi-nabi palsu yang menggunakan namaku. Itu konsep kekristenan gitu loh. Jadi marilah kita gunakan akal itu sederhana ya. Makanya saya bilang saya heran, saya sudah bisa menjelaskan. HP itu bisa saya memberikan pertama. Saya bisa juga membuat saya yang menerima yang terakhir. Nah, jadi akal-akal. Tadi Pak Juma mengatakan bahwa akal bisa dilihat melalui ini. Yang dilihat itu bukan akalnya, Pak. Itu hasil daripada akal. Jadi terbalik. Akal itu tidak bisa dilihat, otak itu yang bisa dilihat melalui komputer. Otak sekarang bisa dilihat. Kita bisa melihat otak kita melalui peralatan canggih seperti komputer atau apalah namanya ya. Tapi akal kita nggak bisa kita lihat. Jadi jangan terbalik, Pak. Bapak mengatakan bahwa akal bisa dilihat melalui ini dan itu. Yang dilihat itu bukan akalnya, Pak. Itu hasil daripada akal itu. Nah, jadi di sinilah makanya saya bilang benar ya. Makanya marilah kita gunakan pola pikir kita itu ya sedikit apalah agak maju ke depan lah. Supaya nanti kita bisa menjelaskan sesuatu. Akhirnya orang lain tuh mengerti. Saya rasa singkatnya gitu aja lah Pak. Terima kasih. Iya, mohon izin yang lain sebelum diambil alih ya. Jadi gini saudara, kita memahami apa yang disebut hukum kausalitas. Keyakinan bahwa Tuhan tidak diciptakan itu jelas selaras dengan hukum-hukum akal sehat. Jadi bukan atas pijakan akal-akalan kan gitu. Ketika kemudian data yang saya sajikan Anda menimpali, oh yang tadi pada awalnya kemudian loncat pada akhirnya ke depan untuk menerima HP. Itu logika cacat, Bang. Kenapa? Pada saat dia menerima HP, kedudukannya dia di situ sebagai penerima. Berarti dia kehilangan posisi. Dia kehilangan posisi. Dia masuk menyamakan dirinya dengan penerima. Makhluk dia. Sementara setiap akibat pasti memiliki sebab. Sekali lagi saya katakan. Setiap akibat pasti memiliki sebab. Disebabkan karena kebalikan daripada hal ini, bukan setiap sesuatu adalah berasal daripada akibat. Atau setiap akibat pasti keberadaannya disebabkan oleh suatu sebab. Untuk itulah kemudian akal kita disetting. Tuhan itu bukan akibat. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk mencari sebab di balik keberadaan Tuhan. Oh, dikarenakan HP ini kemudian sudah tidak ada lagi manusia di depannya. Maka Tuhan harus menjadi manusia sebagai penerima HP. Waduh, payah itu. Tuhan itu bukan akibat. Tuhan itu adalah sebab. Sebab oleh karena Tuhan ingin dikenal, dia mencipta. Bukan oleh karena supaya dia dikenal, dia ciptakan dirinya. Nggak bisa. Bukan kayak gitu polanya. Keyakinan bahwa Tuhan tidak diciptakan, itu sekali lagi saya katakan, selaras dengan hukum-hukum akal yang kita punya. Oleh karena itulah kemudian, ketika Anda sudah percaya bahwa Tuhan itu tidak diciptakan, ya Anda harus percaya bahwa silsilah sebab akibat itu berakhir dengan Tuhan yang menjadi sebab dari seluruh sebab. Oleh karena apa? Yang ikut berbaris tadi sifatnya fana, hilang.
mengalami kepunahan, mengalami ketiadaan. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Anda mendudukkan yang adalah nabi, yang ada rasul, kemudian untuk ikut barisan dalam menerima HP, susah itu. Susah untuk diterima oleh akal. Jadi kalau Anda mengatakan akal sudah bisa dideteksi, otak sudah bisa dari dulu otak itu bisa dideteksi. Dari masa purbakala otak itu sudah bisa dideteksi oleh manusia. Mereka mengoperasi otak mereka dengan membuka tempurung kelapa dengan pahat. Bisa dilihat otaknya. Tapi akal ini yang tidak bisa dilihat. Apa yang ingin saya sajikan? Endingnya apa yang ingin saya uraikan? Bahwa orang pertama yang kemudian menyerahkan HP itu diilhamkan oleh akalnya. Akal ini berasal dari dimensi yang tak terlihat. Dimensi yang kemudian tidak bisa ternoda oleh kefanahan, oleh sesuatu yang tidak suci. Makanya di dalam kitab saudara, kalau di Islam kan jelas tuh, subhanahu wa ta'ala. Kalau di kitab saudara dalam 1 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Boleh Anda lihat di dalam Mazmur 121 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Sesungguhnya penjaga Israel itu tidak tidur dan tidak terlelap. Bagaimana dengan orang yang ikut di barisan pembawa HP tadi? Tidur, terlelap, kelaparan, ketakutan, was-was, dan seterusnya? Yes. Berarti dia bukan penjaga Israel. Ya, ini hanya logika sederhana untuk menemukan kita yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kita. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih ya. Ketika Pak Juma sudah mengatakan bahwa akal tidak bisa dilihat. Walaupun awalnya dia mengatakan bahwa akal bisa dilihat. Oke, terima kasih. Nah, kemudian begini. Makanya saya heran. Keheranan saya adalah ketika konsep ketuhanan Kristen yang saya pahami, yang kami pahami, sebentar, saya ada telepon dulu sebentar, Pak ya. Ya, mungkin Selamat ada sore. teman yang lain, silakan. Bang Suma, aku boleh bertanya? Iya, silakan. Oh, Iya, halo. silakan. Ini saya minta pendapatnya Bang Suma tentang Tritunggal. Iya. Gimana? Menjelaskan Tritunggal. Menurut Mbak pandangan agamanya apa? Mbak agamanya apa? Kristen. Oh, Kristen. Kebalik, Mbak. Kebalik. Seharusnya yang nanya Bang Juma. Saya penasaran pandangannya Bang Suma tentang Tritunggal. Gak apa-apa kan saya bertanya? Oke, Iya. gak apa-apa, silakan Gurunda. Ayo. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Tritunggal atau Trinitas, ini adalah doktrin. Di dalam kitab saudara, saya pernah membaca ada 3 yang bersaksi di surga. Itu 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami di sini adalah doktrin Tritunggal ini bukanlah ajaran asli dari Yesus. Karena ajaran asli dari Yesus itu adalah ajaran tauhid. Menyeru Bani Israel untuk beribadah hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Jadi konsep Trinitas atau Tritunggal ini, itu mohon maaf, itu berasal dari ajaran paganisme yang telah ada jauh sebelum Kristen itu menjadi agama resmi. Jadi dalam ajaran filsafat Yunani, pagan juga itu memiliki andil di dalam kemudian merusak tatanan kemurnian ajaran tauhid yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kemudian Tritunggal itu nanti resmi di yang saya katakan tadi di abad keempat ya, abad ketiga ya, di konsili
di tahun 325 Masehi. Kemudian Yesus itu resmi menjadi bagian daripada Tuhan. Sebelumnya dia bukan Tuhan. Oke. Nah, pandangan ini kemudian itu sangat tertolak. Tertolaknya di mana? Secara logika yang saya uraikan tadi. Kemudian secara data diterangkan di dalam 2 Raja-Raja 19. Maka sekarang ya Tuhan, Elohim kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangan dari tangan-tangan yang jahat, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah. Nah itu, hanya Engkau sendirilah Tuhan. Yesaya 37 nomor 16. Ya Tuhan semesta alam, Eloh Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendiri Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72:18. Terpujilah Tuhan Elohim Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Mazmur 136 nomor 4. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terakhir, Yesaya 44:24. Beginilah firman Tuhan penembusmu, yang membentuk engkau sejak dari rahim kandungan ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Seorang diri. Mari kita lihat pengakuan Yesus. Baru kita masuk ke inti Tritunggal. Di dalam kitab saudara, jelas sekali Yohanes 8. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku Yesus tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku Yesus menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku Yesus tidak seorang diri. Nah ini sudah ada terkontaminasi nih. Tuhan itu seorang diri. Berdiri sendiri. Begitu datang utusannya ke atas muka bumi, utusannya mengajarkan, aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Kalau tidak seorang diri, berarti lebih dari satu. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Nah, Yesus tegaskan di data 17 di Yohanes 8. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yesus mengatakan 2 orang. 2 orang yang Yesus katakan. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua. Data selanjutnya dia katakan, akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa yang bersaksi, yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa di sana? 2. Adakah Tritunggal di sana? Tidak. Gak ada Tritunggal. Kenapa? Yesus mendudukkan dirinya sebagai esensi yang berdua bersama-sama dengan Bapa. Kalau dia berdua berarti bukan tunggal. Sehingga ada istilah embel-embel tri. Apa itu? 3 oknum, 3 hakikat, 3 pribadi, 3 entitas yang kemudian dipaksa menjadi satu. Sehingga untuk mengimani ini logika harus dipensiunkan dulu. Tidak mungkin mengimani sesuatu itu satu tapi 3. Tidak mungkin mengimani sesuatu 3 itu tapi 1. Kecuali muncul istilah 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Nah, Yesus gimana sifatnya? Iya, iman mengatakan dia 100% Tuhan. Fakta di lapangan mengatakan Tuhan memerintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan akal. Tuhan menyatakan dirinya seorang atau dia tauhid, seorang diri atau berdiri sendiri. Sementara Yesus yang masuk dalam runutan rangkaian Trinitas mengatakan bahwasanya aku berdua dengan dia yang telah mengutus aku. Bang semua banyak cerita. Bang semua tidak tahu apa-apa. Oke. Tapi izinkan saya kemudian menyampaikan kebenaran berdasarkan sabda Yesus yang ada di dalam kitab saudara.
Apa yang Yesus katakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jangan dicampur adukkan dengan pribadi lain. Dia cuma satu, berdiri sendiri. Dan pada saat yang bersamaan, Yesus kudu wajib dikenal sebagai utusan tok. Jadi bagaimana mungkin kemudian utusan disandingkan kembali kepada Tuhan yang hanya satu-satunya seorang diri menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba ada anak Maria yang adalah manusia ikut nebeng di situ menjadi satu. Siapa yang memaksakan ini? Konsili gereja. Nah sekarang akal ini diketuk. Apakah kita mau menganggap orang yang ikut antrian penyampai HP ini sebagai pencipta? Atau konsep ini adalah konsep yang batil, konsep yang keliru, konsep yang zalim. Kenapa? Yesus sudah memberikan tiket. Anda mau masuk surga? Mau memperoleh hidup yang kekal? Mau. Apa resepnya Yesus? Kenali Tuhan yang mengutus aku sebagai satu-satunya Tuhan. Selesai. Lalu Anda siapa? Kenali aku sebagai utusan Dia. Selamat dah orang itu? Ya selamat. Kata siapa? Yesus. Apa yang diperoleh? Hidup kekal. Bukan mati kekal. Mati kekal neraka, hidup kekal surga. Nah hidup kekal menurut Yesus apa kuncinya? Mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Di mana itu distempel? Di mana itu diberi legitimasi? Di mana pemahaman itu berijazah? Di Islam. Hanya di Islam ajaran itu berijazah. Distempel dengan stempel tinta emas bahwa Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Titik, tidak ada koma, tidak ada seterusnya, tidak ada. Titik. Itu aja. Nah, tapi kalau saudara mengimani sebagai Kristen, dia adalah Tuhan dalam inkarnasi, dia datang sebagai ini, itu namanya iman. Kita hargai. Kita hargai, silakan dengan iman saudara. Tidak ada paksaan. Tetapi ingat, di dalam Amsal kitabnya orang Yahudi mengatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak atau pintar. Jadi itu jelas tuh. Itu hikmat yang diajarkan kemudian oleh Salomo harus kemudian menjadi patrit di dalam kehidupan kita. Apalagi Kristen. Kristen itu harus berhikmat. Kenapa? Yesus itu datang mengajarkan hikmat Injil. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Amsal dikatakan, Amsal 18:13, jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kelemahannya. Jadi harus mendengarkan dulu. Jangan seketika kemudian memberikan sebuah jawaban tanpa mendengar. Nah, sama. Adakah kita mendengarkan ucapan Yesus bahwa sembahlah akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku maha mendengar, aku maha melihat. Adakah? Tidak ada. Kenapa lantas kemudian kita memahami bahwa dia itu seperti itu? Sementara Amsal mengatakan, jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengarkan, itulah kebodohan dan kecelaannya. Berarti itu adalah celaan. Itu adalah kebodohan. Mengimani sesuatu yang tidak pernah didengar dengan kupingnya dari ucapan Yesus, itulah kebodohan. Menurut Amsal. Saya kira gitu, saudari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada faedah. Mungkin ada tambahan atau sanggahan, waktu dan tempat, silakan. Oke, boleh saya tanggapi, Hot? Ini bentar dulu Bang Giting. Ini tahu nih kupu-kupu di namanya. Silakan Bang kupu-kupu. Itu pencerahannya dikasih Bang Juma. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak? Oke, iya saya paham tadi penjelasannya. Alasan saya kenapa bertanya seperti ini bukan karena saya tidak tahu isi kitab saya, bukan seperti itu. Cuman saya sedang mempelajari agama Islam dan kebetulan Bang Suma Islam, ya makanya saya ingin tahu pendapatnya Bang Suma karena saya juga sempat berdebat kepada sesama saya. Kami membahas tentang Tritunggal, makanya saya tadi bertanya tentang Tritunggal kayak gitu. Bukan saya tidak mengerti. Tadi banyak yang komen kayak gitu. Katanya saya tidak mengerti agama saya sendiri, saya tahu, cuman saya ingin tahu pendapatnya Bang Suma dan ya cukup jelas pendapatnya. Sebenarnya gini, kalau Mbak ingin belajar, katanya tadi mau belajar tentang Islam, seharusnya ditanya Islamnya Al-Quran gitu. Iya, tapi kebetulan kami berdebat masalah ini, jadi saya ingin tahu lebih
Oke. Sudah ada lagi yang mau ditanya ke Bang Juma? Cukup sih. Ya kalau mau ditanya lagi nggak apa-apa. Gurunda siap kok menerangkan. Soalnya yang lain udah jelas. Oke ya. Oke, silakan Ginting. Ya. Ntar dulu Bang yang Ginting Ginting. dulu belum kelar sama mbaknya. Katanya udah Bang Handi. Belum. Oh, sebelum Iya. Udah Bang Handi nanya, udah. Bang Handi belum puas dia. Ya saya kan belum Ya, oke, dari saya tadi tanggapi Pak standby. Juma. Bang Pak Ginting, Juma bentar, kan sudah Bang Ginting. panjang lebar. Ya, toh. Ntar dulu Pak Ginting, ini Bermenit. urusannya ke ibu dulu nanti Anda dulu. Kami kan hanya membutuhkan beberapa menit. Pak Handi jangan apalah, masuk dulu. Toh. Lu kok saya dilarang sih? Bukan, saya kan mau menanggapi tadi penjelasan Pak Juma. Iya nanti setelah ibu ini selesai. Kan dia katanya udah selesai tadi. Belum. Nanti kalau dia mau mualaf nanti aja urusannya Pak Handi. Ini kami sedang debat. Bukan urusan mualaf bro. Alah, sudahlah, udah ngerti kita ke sana mungkin arahnya. Ya kenapa Anda yang Mau baper debat, kalau orang ya. mau belajar? Sebentar Pak Handi. Ini Anda mau nanggapi Bang Juma. Jadi Bang Juma begini, ngobrol ini sama harus kubu-kubu gimana? Ketika Pak Juma menjelaskan di ya udah masing-masing ngomong saya Kami lebih nggak gede boleh. suaranya. Kami Begini tidak Pak. boleh Begini Pak El Begini ya Pakam. Pak ya. Pak El Pakam. Kalau Pak ini mau ya Pak udah. El Pakam Kalau juga harus mengerti masing-masing tadi ngomong kan saya lebih ngomong. mahal. Gitu loh. Terus Pak El Pakam katanya ada urusan gitu kan. Kepotong Saya lah sudah gitu loh selesai. Pak El Tadi kan saya bilang ada Pakam. urusan telepon. Iya, Ya. makanya naiklah adik Nah, sekarang saya sudah selesai kan telepon. gitu. Ya Kemudian kasihlah Pak kesempatan Juma dulu untuk Bang menjelaskan Andi bagaimana sedikit. begini, Gini, ternyata gini, apa yang gini. disampaikannya Iya. itu keliru. Oh. Jadi Bang Keliru. Ginting mau Oke, Bang Ginting mau perjelas omongan Bang Juma ya gitu. Iya, menyangkal Oke, silakan, bahwa apa silakan. yang Oke, silakan. Nggak bisa saya juga. Dia ngomong gua ngomong Bentar juga. Bang Handi Nggak bisa, silakan. nggak bisa. Saya duluan yang minta. Bang Nggak bisa. Handi. Lu ngomong, gua ngomong juga. Gede suara gua. Lu mau apa? saya tahu bisa. memang. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi begini ya Mbak ya. Jadi Bapak kupu-kupu begitu. Kalau Anda sudah berdebat masalah Trinitas dengan teman Anda juga Padahal saya tadi begitu. mendengarkan Apakah Anda tadi puas mengenai Trinitas itu begitu? Bagaimana pendapat Anda Mbak mengenai Trinitas itu gitu loh? Bang Ginting udah. Kenapa? Karena Trinitas itu. Satu kasih Gimana? waktu Bang. Gua ngomong juga loh. Ngalah aja Bang Ginting 1 menit. Silakan Bang Handi 1 menit. Nah, lu ngomong sih, nah, gua tunggu Bang Ginting ngomong, gua ngomong juga nggak apa-apa. Jangan gitu Bang, kita kan diskusi. Ayo, nggak apa-apa. Bang Handi ayo tuh, silakan. Ayo, enggak gua tunggu Bang Ginting ngomong. Kalau nggak ada Jangan gua di-kick gitu. aja nggak apa-apa. Cepet. Nggak apa-apa. Oh, ngomong Ginting ngomong. Ngomong lo. Lu mau ngomong, berhenti lo ya. Lu ngomong, gua ngomong juga lo. Lu mau apa? Ya udah lanjut, nggak, gua tunggu dia ngomong, gua ngomong juga, lanjut. Lah, terus sampai kapan kayak gini? Ya, ngomong lo. Ya jadi begini ya Mbak ya. Jadi masalah Trinitas itu Berarti ada yang ketakutan kita di sini. harus selesaikan dengan baik-baik. Kita harus belajar Aku dengan bingung baik. aku. Karena konsep Trinitas itu memang nggak bersumber dari Yesus Mbak, gitu. Ya. tertibkan. Jadi sumber memang Trinitas itu. Iya, aku tadi udah bersumber suruh dari Bang Handi Yesus. ngomong, tapi Bang Handi gak mau ngomong. Gitu. Malah katanya Bang Ginting ngomong, jadi aku bingung nih gimana. Udah, kalau tidak nggak bisa bicara. Saudaraku, ada gurunda kita loh. Ayolah. Ya udah, Iya, udah Bang penting ya. Handi. Nggak kesal jadinya ini orang tadi minta Gimana doang. tuh? Kok kesal gimana? Kalau Pak Handi bawa kesal, Ya nggak kalau usah Pak Ginting diskusi. yang ngomong ya Saya begitu nggak pernah jadinya. kesal, saya Kenapa sih diskusi. tadi nggak mau ngalah dikit? Kenapa sih? Gue dari tadi standby lo, minta Ya udah dikit ngomong doang. lah, biar saya dengar. Iya. Gue dari tadi standby lo. Saya pengen ngomong lu nggak boleh gitu lo. Kenapa lu yang larang gua? Oke, silakan Kenapa Bang lu Handi, larang gua? silakan. Silakan Dokter Andi. Silakan Bang Handi. Bang, silakan. Apa hak lu larang gua Ginting? Lu siapa lu? Gitu ya. Nggak boleh begitu. Lu tadi terima telepon. Ya. Udah Bang, udah silakan. Gak usah baperan. Gak Ya, usah lu lah. gitu, tadi nggak lu usah- terima nggak usah telepon gitu ya. Nah ini ibu ini bertanya Trinitas ke Bang Juma. Begitu. Ya boleh dong gue juga masih dikit. Paling juga setengah menit gak lama kok gitu loh. Terus kamu mau membantah Bang Juma bukan topik elu. Topik elu itu mengenai masalah Tuhan itu menciptakan manusia. Manusia tidak menciptakan Tuhan. Anda tidak topik Trinitas. Gitu loh. Aku dari sini dari tadi mendengarkan dengan baik. Gitu loh. Paham kau? Gitu ya. Kalau nggak Silakan. paham diam dulu. Ya udah Mbak Esti, saya udah nggak ada selera lagi nih, gue mau lapar, gue mau makan. Sorry ya Bang Juma ya.
Harus sekali dong gue. Boleh dong gue marah kan manusiawi gitu. Iya. Oke, lanjut. Makasih. Tuh, bingung aku sebagai host. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke. Silakan. Oke, assalamualaikum semua. Salam kenal dari saya Riko Ferdinand Yosafat dari Kepulauan Bangka Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung. Bang Zuma, itu paketnya sudah saya kirim, ada 3 kilo. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mungkin 3 sampai 4 hari sampai itu ya. Amin. Nah, terus itu pesan dari fansnya Bang Zuma dari Hong Kong. Wis, masya Allah. Syukurlah. Jadi yang punya fan mau beli panas ini. fannya silahkan Bang, ya. kirim balik ke sini ya, Bang. Bang Juma kirim balik ke sini ya. Oke, bosku. Mau beliin Mbak Hesti boleh, mau beliin Bang Zuma boleh, mau beliin Bang Handi boleh, mau ngasih Bang Handi boleh juga. Jadi saya berjualan empek sutra tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk kiri, pastel mini abon ikan tenggiri, otak-otak ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, apalagi peletek cumi, peletek tenggiri, terus stik cumi lada hitam, lalu terasi khas Pulau Belitung, terasi udang, dan kopi kongji. Itu mantep tuh, menahan ngantuknya tuh kuat banget itu, bisa-bisa nggak tidur. Ya, terima kasih. Semoga ada yang beli hari ini. Insya Allah kami aman. Ada tambahan Bang Juma dikit. Iya, teman-teman yang ingin makan menu makanan yang ada tenggiri-tenggirinya. Berbalik. Pesan aja langsung ke Bang kita, Bang Riko. Bisa DM beliau atau minta langsung di nomor HP yang tertera ya. Kepada beliau ya, minta nomor HP-nya langsung ke orangnya ya, telepon dia. Bang Riko, nomor HP Anda berapa? Kan gitu ya. Nah, ada di bio. Oh, Bang. ada di bio. Kirain ditelepon dulu baru tanya nomor HP-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin makan cumi lada rasa ikan tenggiri ya sama beliau. Saya juga sudah. Gimana ceritanya Bang Cumi rasa lada tenggiri? Kok jadi Kan ada topik cumi-cumi. Kenapa ke topik itu sih? Aduh. Udah ya, Mama. Promosi dulu. Jadi teman-teman yang ingin merasakan cemilan dari Bang Riko silakan DM aja ya. Saya rasa ini sudah tidak asing lagi informasi ini karena hampir tiap hari kita umumkan. Teman-teman yang ingin kemudian pesan silakan langsung DM beliau, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah pesan buat Bang Zuma, dalam kurung banyak lagi yang iri. Saya kira begitu Bang Riko, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda kurung ya kan, mengarep. Banyak misi. Banyak itu yang Tanda kurung ngarep. Ya, sekol lalu. Oke, lanjut. Bang Giting, lanjut. Apa yang mau di ini sanggah omongan dari Bang Juma? Telepon lagi nih, telepon. Kan ada telepon lagi, nanti salahkan lagi. Bentar lang, aduh. Oke, sorry. Termerajuk pula ini teman-teman ya. Saya tadi kalau Pak Juma bercerita kan saya dengarkan, walaupun saya lihat pernah sampai 15 menit, 20 menit, nggak apa-apa kesana kemari. Saya catat dalam hati, saya ingat-ingat gitu ya kan. Oleh karena itu ketika saya punya waktu untuk menjawab, ya saya ingin menjawab gitu. Sebenarnya itu aja masalahnya, nggak ada yang lain-lain sebenarnya. Karena kita sini kan diskusi ya. Begitupun ada yang mau masukkan apanya, sembilannya ya nggak apa-apa, kita bersyukur kan. Mana tahu suatu waktu saya ke Bangka Belitung mungkin bisa datang ke tempat beliau kan. Minimal diskonnya kan agak enak. Gitu. Oke lah ya, begini dia. Jadinya ketika Pak Juma menjelaskan Trinitas, sepertinya dia terbalik kalau menurut saya ya. Karena Trinitas itu bukan 3 menjadi 1, bukan seperti itu. Tetapi Trinitas itu ajaran, sebuah ilmuwan yang menjelaskan tentang yang satu itu dijelaskan memiliki 3 kuasa. Kuasa berkehendak, kuasa melakukan, dan kuasa hidup. Itu sudah berulang kali saya bilang. Tetapi kadang-kadang teman-teman menganggap bahwa Trinitas itu yang 3 dari antah berantah itu menjadi 1. Makanya saya bilang keliru dan terbalik. Itu ya. Nah, kemudian tentang Tuhan. Nah ini oke, saya ke situ ya. Apakah Tuhan menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan? Manusia tidak bisa menciptakan Tuhan. Tetapi manusia bisa menjadikan siapa yang mau dituhankannya.
gitu. Apakah dia mau menuhankan matahari? Apakah dia mau menuhankan batu besar? Apakah dia mau menuhankan pohon? Itu bisa saja manusia melakukan itu. Tetapi menciptakan tidak bisa. Gitu. Kemudian Tuhan juga bisa menyampaikan agar inilah yang kamu tuhankan, inilah yang kamu jadikan Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena memang manusia banyak menyembah-nyembah. Tuhan itu artinya kan sesembahan ya, yang disembah. Jadi ada banyak manusia yang menyembah sesuatu yang diyakininya Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Bukan yang maha kuasa maksud saya ya. Ada orang yang menyembah, menuhankan benda-benda ataupun orang ya. Tetapi ternyata itu bukan yang maha kuasa, yang tidak bisa melakukan apapun. Gitu? Nah, kemudian berbicara tentang handphone tadi, saya sudah berilustrasi tadi, sangat menjelaskan. Ketika saya memberikan handphone kepada seseorang ya, kalau itu harus diedarkan, saya bisa menjadi yang terakhir menerimanya. Kenapa? Karena memang Tuhan itu adalah Dia yang menciptakan segala sesuatunya oleh Dia, dari Dia, untuk Dia. Itu kalimatnya ya. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bukan untuk orang lain dan bukan berakhir pada orang. Segala sesuatu akan berakhir pada Tuhan. Makanya Dia mengatakan, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Akulah yang terawal, yang permulaan, akulah yang terkemudian. Marilah kita pahami kalimat ini gitu loh. Berbicara tentang Yesus ya. Makanya saya bilang, kalau berbicara tentang Yesus, kita jangan berbicara tentang jasad yang terlihat. Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa Yesus itu yang adalah roh, yang adalah logos, itu berdiam secara jasmani di dalam daging itu. Itu bisa kita baca dalam Kolose 2 ayat 9. Jadi kalau darah dan daging yang digunakan Yesus selama Dia melaksanakan apa yang jadi sangat clear ya. Lalu ketika Yesus berkata bahwa aku, ya memang makanya Yesus dan Bapa itu adalah satu kesatuan. Karena satu kesatuan di dalam yang satu itu gitu loh. Jadi mungkin ya banyak teman-teman yang tidak bisa memahami ini, lalu hanya dia sampai pada batas tertentu berhenti. Padahal kalau Kristen tidak, dia batasnya lebih jauh lagi ke dalam. Makanya memang kalau menurut saya pribadi jelas yang saya baca dalam Bible pun Yesus Sang Logos yang sejatinya itu tidak pernah terlihat. Kenapa? Karena Dia berdiam di dalam jasmani itu. Bagaimana kita bisa melihat? Kita hanya melihat sesuatu yang dimana Dia berinkarnasi. Saya rasa itu ya harus kita jelaskan. Jadi manusia tidak pernah menciptakan Tuhannya. Tetapi Tuhan bisa menjadi manusia, menggunakan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, tentu Dia berkuasa. Kita saja yang tidak boleh ya, tidak boleh sembarangan menggunakan sesuatu itu ya. Karena bukan kita yang menciptakan. Kalau Tuhan boleh-boleh lah. Orang Dia yang menciptakan kok. Dia mau menggunakan pohon, mau menggunakan kayu, mau menggunakan segala sesuatunya. Nggak ada masalah teman-teman. Itu logika yang sederhana saya rasa. Tetapi logika yang mampu berpikir lebih jauh, nah ini akan berhenti di situ. Berhenti. Pada saat dia tidak bisa lagi berpikir, dia akan berhenti. Tapi puji Tuhan ya, kami umat-umat Kristen tidak bisa pernah berhenti. Tidak pernah berhenti dalam suatu kasus. Kami bisa mendalaminya sejauh ya, kami bisa mendalaminya sejauh apa yang telah Tuhan nyatakan di hadapan manusia. Makanya itu datang ke dunia itu menyatakan, inilah aku, Tuhan yang sebenar. Tetapi itu memang ya tidak main paksa-paksa ya. Yesus memang tidak pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku ya. Atau Dia berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak ada kalimat seperti itu. Tetapi kitalah yang sampaikan Pak Jumat tadi yang punya akal, pikiran, logika, dan kecerdasan itu. Mencerna sebuah peristiwa dengan benar. Memahaminya sampai mendalam. Memang ya kalau kita tidak bisa percaya, sebenarnya permasalahan di Kristen ini apa? Ada orang yang tidak mampu memahami Sang Logos itu apa sih sebenarnya? Yang berdiam di dalam jasmani itu apa sih sebenarnya? Ini yang apa ya? Sehingga kadang-kadang memang bahasa manusia banyak ya digunakan untuk kita supaya bisa paham. Gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kan bahasa manusia. Tetapi bahasa Tuhan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Saya rasa itu sekian. Terima kasih. Lanjut. Mohon izin teman-teman. Terima kasih Bung. Kembali saya ingin mengatakan begini. Di dalam kitab Amsal 17:12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada
berjumpa dengan orang bebal dengan kebodohannya. Jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengarkan, itulah kebodohan dan itulah kecelaannya. Kebodohan menyesatkan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jadi kebodohan itu memang menyesatkan. Al-Quran juga menguraikan itu. Kalau Anda mengatakan seperti narasi yang Anda bangun barusan, itulah cerminan Anda yang menciptakan Tuhan Anda. Karena oknum yang datang dengan predikat kelemahan yang dia punya, Anda tidak bisa telaah kelemahan-kelemahan itu. Anda sembunyikan kelemahan itu dengan mengatakan, itu kan sisi kemanusiaannya. Memang pencipta langit dan bumi ini ada sisi kemanusiaan. Ketika dia seorang diri kemudian menciptakan alam semesta ini, dia punya sisi kemanusiaan rupanya. Tidak. Tidak. Berarti sisi kemanusiaan ini adalah sisi yang kemudian ditempelkan pada dirinya oleh siapa? Oleh Kristen. Sisi kemanusiaannya, manusia, jasad, kelemahan, tidak mampu melakukan apapun. Sisi ketuhanan, rohnya katanya. Mari kita uji. Di dalam 1 Yohanes 4 nomor 18 diterangkan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 2 Timotius 1 nomor 7. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga membangkitkan ketertiban. Itu poin. Nah, kita lihat Yesus. Lukas 22 nomor 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Markus 14:33. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan juga Yohanes, serta ia sangat ketakutan dan sangat gentar. Roh apa yang ada dalam diri Yesus ini? Oh tidak, itu yang takut manusianya. Bung, tadi di awal saya katakan akal harus menjadi filter nomor wahid. Ingat kebodohan tentang Amsal? Bagaimana mungkin kemudian jasad tanpa roh bisa takut? Saya belum pernah mendengarkan ada berita gini. Telah terjadi kebakaran di pasar sentral kota Makassar. Ditemukan ada 4 mayat melarikan diri. Itu gak mungkin, Bung. Kenapa? Karena mayat ini takut kepada api. Mau bakar-bakar aja, mau habis-habis aja, mau hangus-hangus aja. Tulang mau jadi debu silangan aja. Kenapa? Pada dirinya sudah tidak ada roh. Ada perang dunia, terjadi beberapa mayat melarikan diri oleh karena takut terkena bencana, musibah, bom dan gak ada itu, Bung. Jadi yang takut itu adalah dimensi roh dipersenjatai dengan jasad. Roh takut akan keadaan itu berdampak kepada ciri-ciri yang ada pada biologis seseorang. Orang keringat dingin tangannya, orang kedinginan disebabkan karena rohnya lagi ketakutan. Ketakutan roh terbias daripada jasad. Yesus mengalami itu. Jadi roh yang ada pada dirinya itu apa? Roh Tuhan. Tuhan yang masuk ke dalam dirinya gitu. Wow. Inilah yang saya katakan tadi. Gitu. Jangan Anda membuat Tuhan pencipta langit dan bumi itu antri sebagai penerima HP. Anda ada pada kenyataan Anda menciptakan Tuhan Anda sendiri. Tidak ada kebenaran yang bisa ditemukan di situ. Kecuali doktrin dan dogma. Silakan. Oke, kembali ke HP ya. Saya sudah menjelaskan berulang kali. Saya pemberi HP bisa menjadi terakhir penerima HP. Itu masalah sederhana. Tapi ini mesti diulang Pak Juma, ya nggak apa-apa lah. Mungkin beliau belum paham. Ya. Saya tegaskan sekali lagi. Saya yang mengawali memberi HP, bisa saya yang menjadi terakhir penerima HP. Itu bisa dilakukan. Dan bisa saya lakukan saat sekarang. Nah, jadi itu ya. Itu yang pertama. Bukan nanti itu ngerti. Kemudian tentang akal ya. Ya, kita memang harus berakal. Saya sangat setuju sekali. Oleh karena itu mari kita gunakan akal kita itu kira-kira yang cerdas dan kritis serta jujur. Itu ya.
Kemudian satu-satu yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan ya. Ternyata sadar maupun tidak sadar, Pak Juma sangat-sangat mengidolakan Bible. Sehingga nasihat-nasihat dalam Bible itu diambil oleh beliau, digunakan dalam kehidupannya. Sehingga mungkin sebentar lagi dibaptis jangan-jangan. Enggak, ini seluruh aja ya. Tapi ini fakta nyata bahwa dari awal sampai akhir banyak narasi-narasi Bible yang diambil beliau menjadi sebuah referensi untuk menyatakan bahwa kita ini adalah seperti ini harusnya, seperti ini harusnya, seperti ini harusnya. Saya terima kasih Pak Juma tuh saat ini ya. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Yesus ketakutan ya. Ini kan ketika si penulis melihat kondisi Yesus seperti itu, dia menarasikannya ketakutan. Apakah Yesus benar-benar ketakutan? Tidak mungkin. Di dalam kiprah yang tertulis tidak pernah Yesus merasa takut. Gitu. Dia hanya merasa sedih. Dan kalimat itu sebenarnya kalau bahasa aslinya seperti yang Pak Juma dia merasa berduka, sedih. Bukan takut seperti melihat hantu atau takut mati, tidak. Bagaimana mungkin Yesus takut mati sedangkan dia sendiri sudah tahu ya bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa dia itu takut? Hanya si penulis menarasikannya seperti takut. Ya. Jadi makanya kita harus berbicara jelas-jelas gitu. Orang yang akan tahu bahwa dia mati bangkit, bagaimana mungkin takut kepada kematian? Ini kan logika berpikir sederhana menurut saya. Makanya ketika ada sebuah narasi, kita harus ke belakangnya dulu. Loh, ini kenapa Matius mengatakan dia takut? Padahal selama ini Yesus jangankan bangkit dari kematian, meredakan lautan pun dia bisa, memberi makan 5.000 orang bisa, membangkitkan orang bisa, mati dia bisa. Ya, tentu dia juga sudah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Berarti kematian itu hal-hal sepele. Karena kematian itu sebenarnya apa sih? Kalau kematian di dunia ini hanya perpisahan jasmani dan rohani. Tidak ada lebih dari itu. Gitu. Oleh karena itu, marilah kita pahami. Saya berulang, kita pahami Yesus itu dengan sebenarnya, Pak. Bukan hanya yang terlihat. Ya, janganlah menilai sesuatu itu dengan hanya yang terlihat saja atau menghakimi segala sesuatu itu dengan yang terlihat. Tapi hakimilah dengan adil. Nah, itu tertulis dalam Yohanes 3:24 ya. Oleh karena itu, terbenturnya seseorang menyimpulkan sebuah kebenaran ketika dia tidak bisa menghakimi dengan benar, mengadili, memutuskan dan menyimpulkan dengan benar. Saya rasa itu Pak Juma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung atas sanggahan saudara. Yang pertama, saya menggunakan data dari kitab saudara. Betul. Karena kalau saya menggunakan data Al-Quran, maka manalah mungkin Anda percaya? Gak mungkin Anda percaya kan? Nah, sementara ketika saya memberikan data dari kitab saudara, harusnya yang menyadarkan Anda itu kitab saudara untuk memahami setiap poin yang saya jabarkan. Yang menyatakan ini seorang muslim yang digunakan adalah kitab saya, tapi kenapa justru muslim ini yang memahami, muslim ini yang mengamalkan, saya sendiri tidak? Kan gitu poinnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, wahai ahli kitab, kami telah mengutus Rasul kami kepadamu untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari kitab yang kalian sembunyikan. Sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah ini juga diuraikan oleh Al-Quran. Tentang kebodohan, tentang orang yang jahil, tentang Tuhan. Nah sekarang Anda mencoba menarasikan apa yang saya berikan analogi di awal. Anda mengatakan Tuhan itu bisa, dia datang untuk menerima HP tadi. Wow. Tuhan itu pemberi, Bung. Tuhan itu bukan penerima. Al-Quran menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha huwa razzaku zul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi dari semua yang dibutuhkan oleh makhluk yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ini yang diterangkan Al-Quran. Jadi kalau ini saya katakan kepada saudara, Anda mau terima? Tidak mungkin. Dasarnya Allah sudah ditolak kok. Tapi masalahnya sekarang adalah ketika kitab yang Anda gunakan sendiri menyatakan bahwa Tuhan itu maha pemberi, bukan maha penerima. Barisan terakhir adalah Tuhan Anda yang menerima HP, gitu maksudnya. Subhanallah. Tsumma na'udzubillah.
Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, Yeremia 23 nomor 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku Tuhan tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi untuk apa dia menerima? Sebagai makhluk dia juga menerima, disuapin, dinetein. Untuk apa Tuhan kayak begini? Inilah yang saya katakan, Tuhan Anda ciptakan sendiri. Sementara Tuhan mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firmanku, perkataanku. Jangan Anda maknai Yesus. Yesus terlontar keluar dari mulut, jangan. Firman, kehendak Allah. Di dalam Mazmur 33 nomor 9, sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Masakan yang hakikat yang kayak begini, kemudian dia menciptakan dirinya menjadi manusia, lalu kemudian duduk paling depan untuk menerima HP. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang saya katakan, Bung, Anda mencoba menciptakan Tuhan Anda sendiri. Di mana hakikat, di mana esensi, di mana pribadi daripada Tuhan yang Anda jadikan Tuhan itu. Hakikatnya, pribadinya adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Ya, Anda akan ada pada posisi itu. Bahwa Andalah yang menciptakan anak Maria menjadi Tuhan. Silakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Juma itu sudah clear sebenarnya ya. Kalau Pak Juma mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada Al-Quran, itu keliru. Saya percaya. Di mana di Al-Quran dituliskan bahwa Isa lahir di sebelah timur kota Yerusalem. Saya percaya itu. Isa bisa menciptakan burung dari tanah liat atas izin Allah. Saya percaya itu. Dan itu segala sesuatu yang saya percaya itu bukan merujuk kepada Yesus itu loh. Makanya jangan bilang saya tidak percaya Al-Quran. Walaupun mungkin ya keimanan saya hanya sekedar percaya. Bukan sampai tahap keimanan sepenuhnya gitu ya. Tapi saya percaya informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian kitab yang disembunyikan. Kalau Pak Juma mengatakan kitab yang disembunyikan. Bagaimana bentuknya? Apa isinya? Kalaupun kitabnya tidak dapat, setidak-tidaknya isinya itu harus bisa dijelaskan dong. Supaya orang tahu bahwa benar ada yang disembunyikan. Dulu tertulis begini-begini, kenapa sekarang tidak tertulis lagi? Nah itu kan, kenapa kalimat itu kalian sembunyikan? Tapi sampai sekarang pun tidak ada informasi seperti itu yang mengatakan. Hanya dikatakan yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan itu? Kitab, oke kitabnya sudah disembunyikan. Lalu isinya apa? Kan isinya kan bisa saja diucapkan walaupun dia tidak bisa disembunyikan ataupun disembunyikan, itu ya. Saya sudah sampaikan dari awal ya. Bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu oleh dia, dari dia, untuk dia. Berarti dia mengawali, dia mengakhiri. Kalau seperti yang Pak Juma sampaikan tadi itu sepertinya Tuhan hanya mengawali saja. Bukan dia yang mengakhiri. Ini kan jadi lucu kan. Kalau menurut saya ya. Saya sudah berulang kali, dia yang awal dan dia yang akhir. Artinya apa? Dia mengawali, dia yang mengakhiri. Saya rasa di Al-Quran juga tertulis ya, di Al-Hadid 3 ya. Dia yang mengawali, dia yang mengakhiri gitu loh. Jadi bagaimana kita katakan bahwa Tuhan tidak mengakhiri? Ini kan nanti nggak nyambung gitu kan. Kemudian ini satu contoh ya. Bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 11 juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada dia gitu. Firman-Nya tadi. Kan jelas kan? Jadi kenapa kita bilang tidak dia yang mengakhiri? Mengakhiri. Dalam setiap pekerjaan di semesta raya ini, Tuhan yang mengawali, pasti dia yang mengakhiri. Demikian juga ketika menyampaikan ajarannya. Dia yang mengawali menyampaikan, kemudian juga dia yang akan mengakhiri menyampaikan. Kan sebenarnya. Disuapi, diteteki, bahkan buang hajat dan sebagainya, tidur ya dan sebagainya. Makanya saya bilang, ketika untuk memahami sejatinya Yesus, Sang Logos yang sebenarnya itu, kita harus paham yang mana. Saya sudah berulang kali mengatakan, Sang Logos sejatinya itu adalah yang berdiam di dalam jasad itu. Jasad itulah yang membutuhkan makanan, minuman, tidur, dan sebagainya. Kenapa ini harus dilakukan? Apakah Tuhan tidak bisa membuat jasad itu tidak makan dan bisa besar? Bisa. Tetapi agar tidak, maka jasad itu disesuaikan Tuhan dengan kehidupan manusia yang lain. Gitu loh.
Ya toh? Nanti kalau dia nggak makan-makan, nggak minum-minum, orang akan heran. Ya ini apa ini? Kok bisa besar nggak makan, nggak minum? Orang akan nanti akhirnya apa? Mereka akan menuhankan jasad itu. Makanya Yesus ya membuat daging itu ya tetap makan, tetap menyusu, tetap buang hajat, supaya orang jangan menuhankan itu, yang buang hajat itu, yang makan itu, tetapi yang berdiam di dalam jasad itu. Saya rasa penjelasan saya seperti itu Pak Juma, supaya kita nanti ya tolonglah memahami Yesus ini harus jelas gitu. Jangan samakan jasad itu adalah Yesus itu sendiri, bukan. Walaupun manusia karena dia di dalam kehidupan manusia ya memanggil jasad itu juga dengan sebutan Yesus gitu loh. Tetapi sesungguhnya mereka ingin memanggil sesuatu yang berada di dalam jasad itu. Saya rasa gitu Pak Juma. Ya, mohon izin yang lain. Jadi disinilah ya saya katakan logika Anda itu perlu dibenahi. Mohon maaf ini, Bung. Anda mengatakan Yesus tidak mungkin bertumbuh tanpa makan, tanpa minum. Apa sebabnya? Ya jangan sampai manusia menuhankan manusia kan gitu. Anda sudah ibarat kata Anda meludah, menghadap ke atas, jatuhnya tepat sekali di mata Anda sendiri gitu loh. Jangan sampai katanya orang itu menuhan. Lah yang Anda lakukan sekarang apa? Oh tidak, kami tidak menuhankan. Loh, Yesus bangkit, jasadnya mana? Jadi Tuhan dia. Di mana dalilnya? Selamat siang. Roma 14. Sabar Bang. Roma 14 nomor 9. Jasadnya sudah menjadi Tuhan juga. Jadi kalaupun kemudian alasan Anda itu bisa dibenarkan dengan logika sehat, dia tidak bertumbuh tanpa makan dan seterusnya, agar manusia tidak menuhankan jasadnya. Fakta endingnya kemudian dia jasadnya pun menjadi Tuhan. Ya sama aja. Orang yang menuhankan jasadnya Yesus dengan orang yang tidak menuhankan jasadnya Yesus, bedanya apa? Toh jasadnya Yesus sekarang sudah menjadi Tuhan juga. Gak ada bedanya. Yang menjadi pembeda di sini adalah akal dan akal-akalan. Makanya saya sangat tertarik dengan pernyataan saudara saya. Orang yang makan doktrin muntah asumsi. Dari tadi Anda berasumsi ria. Anda kemudian mendudukkan Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Tapi Tuhan itu tidak menciptakan dirinya untuk mati di paling terakhir. Tuhan tidak menciptakan dirinya untuk menerima dari manusia. Tuhan itu maha memberi. Tadi sudah kuberikan datanya di kitab saudara, di kitabnya orang Yahudi, dan di kitab kami umat Islam. Tuhan itu maha pemberi, bukan menerima. Jadi dia mustahil duduk di antrian terdepan. Yang dikatakan Tuhan mengakhiri, dia yang membinasakan segala apa yang telah ia ciptakan. Yesus pun dibinasakan. Jabatannya pun akan dikembalikan kepada Tuhan. Tugas yang diberikan kepada Yesus, kuasa yang diberikan kepada Yesus itu akan dia kembalikan kepada Tuhannya, sebab dia adalah makhluk. Dia adalah ciptaan, dia adalah manusia. Kemudian tadi Anda bertanya, apa yang disembunyikan? Kitab mana yang disembunyikan? Ketika Al-Quran mengatakan, ya halal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Apa yang disembunyikan? Loh, Anda mencari sesuatu yang disembunyikan, kan lucu. Tanya kepada ahli kitab, mana kitab yang diajarkan oleh Yesus? Tunjukkan. Yang kalian terjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta itu mana? Yang kalian terjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu mana? Sebab Yesus datang menggunakan bahasa Aram. Yunani itu adalah terjemahan. Mana? Kok Al-Quran bisa mengatakan disembunyikan? Kalau hari ini ada pengajaran dalam bentuk bahasa Aramaik, dan itu datangnya dari Yesus, ada legitimasi dari Yesus, ini kitab, ini Injil, tolong sampaikan kepada seluruh makhluk. Injil ini, kuberikan kepada ini. Dan dia memberikan legitimasi, itu jelas akurat. Berarti Al-Quran salah. Tapi kan faktanya tidak. Nah, ketika Anda mengatakan apa isinya bagian dari disembunyikan, Al-Quran menjelaskan, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullaha wa atiun. Isa mengajarkan di dalam kitabnya, pengajarannya, agar Bani Israel mentaati dirinya. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus.
Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Berarti Yesus minta ditaatin. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Itu yang diterangkan Al-Quran As-Zukhruf ayat 63. Sekira begitu, Bung. Ya, panjang lebar sudah kita diskusi ini terkait dengan logika, berpikir, akal, dan kemudian apakah kita yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kita. Netizen sudah bisa memetik daripada dialog ini bahwa ada di antara dua agama yang menciptakan Tuhannya sendiri. Demikian. Oke, terima kasih. Bagi Karena waktu sedikit sama Pak Penyebar itu ya, karena dia minta ngomong mungkin tadi. Bentar lah, ini kan belum saya tanggapi, nanti baru di situ dia Pak. Nanti saya tidak lupa. Ya, bentar Pak Penyebar, Pak Ginting dulu nanti dikasih waktu ya. Silakan Pak Ginting. Gini, logika tidak bertumbuh. Saya rasa logika saya bertumbuh Pak. Ya, bertumbuh dari anak-anak, dewasa sampai sekarang ya. Sampai punya anak lagi. Bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh tentu saya tidak bisa berbicara seperti ini menurut saya ya. Karena waktu anak-anak saya tidak bisa bicara, tapi bertumbuh. Kemudian sudah saya katakan, yang menuhankan jasad itu siapa? Tapi Pak Juma senantiasa menggiring bahwa jasad itu juga dituhankan. Ini problemnya. Saya sudah mengatakan berulang kali, saya tidak pernah menuhankan jasad itu. Jasad itu hanyalah sebuah media agar manusia bisa melihat pekerjaan Tuhan di bumi ini. Itu pahami dulu. Saya bilang Tuhan itu berdiam secara jasmani di dalam jasad itu. Kok ini nggak Pak Juma abaikan? Ya toh? Tolong dong diterima kebenaran itu dengan benar ya. Kemudian pemberi, Tuhan itu pemberi benar. Kan sudah saya katakan, dia yang mengawali pasti dia yang mengakhiri. Karena dia yang awal dan dia yang akhir. Tapi Pak Juma kan tidak seperti itu. Taunya Tuhan itu yang awal, yang akhirnya siapa? Apa setan? Kan nggak mungkin, tentu Tuhan. Apa manusia yang akhir? Tidak. Kalau Tuhan yang awal pasti Tuhanlah yang akhir. Maka dia disebut yang awal dan yang akhir. Bahkan di dalam Al-Quran juga dituliskan. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Lalu kalau dia tidak ada akhirnya gimana? Berarti dia tidak merujuk kepada Al-Hadid ayat 3. Nah, itu perhatikan nanti Pak ya. Kemudian yang diciptakan ya. Kan sudah saya bilang. Yang diciptakan itu jasad yang digunakan Yesus selama dia di dunia. Jasad itu yang diciptakan. Makanya jasad itu harus disesuaikan dengan kehidupan manusia. Supaya tergenapilah dia menjadi manusia. Tetapi menjadi manusia ini bukan Yesus itu berubah jadi daging, bukan. Tetapi perpaduan antara sang logos terhadap jasmani. Maka orang-orang menyebut itu sebagai manusia. Itu bahasa dunianya, bahasa manusianya. Kemudian ya yang disembunyikan di kitab ya kan sudah jelas. Oke, kitabnya disembunyikan, isinya gimana? Contoh. Apa isinya? Apa ajarannya yang disembunyikan itu? Tolonglah jangan dia yang menyembunyikan tahu-tahu menuduh orang yang menyembunyikan. Dari awal kekristenan sudah meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan murid-muridnya juga mengakui. Thomas sendiri juga mengakui bahwa dia Tuhan. Bahkan orang-orang yang menyembah dia juga tahu bahwa dia itu Tuhan. Gitu? Tetapi yang menyembunyikan bahwa Yesus itu Tuhan siapa? Hanya satu. Kalau di dalam Matius 4 ayat 10 sangat jelas ayat 7 ya. Bahwa hanya iblislah yang berusaha untuk menyatakan bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Dengan mencobai dia gitu. Memang Tuhan memberikan ya kesempatan untuk dicobai iblis supaya terbukti ya. Akhirnya iblis pergi dan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Sehingga pada suatu waktu Yesus itu bertemu di Garada ya, di Gerasa itu, maka dia berkata, "Apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau ingin menyiksa kami belum pada akhirnya?" Siapa yang menyiksa manusia? Siapa yang menghakimi manusia? Ya Tuhan. Dan iblis sendiri mengakui bahwa Yesus itulah yang akan dia menghukum dia pada hari akhir. Satu yang terakhir, poin terakhir. Bahasa Aram. Ya oke. Sangat-sangat setuju. Terima kasih Pak Juma ya. Kalau Pak Juma mengatakan bahwa Yesus bahasa seharinya bahasa Aram. Ketika bahasa Aram itu diterjemahkan menjadi dalam bahasa Yunani, itu benar. Penulis menerjemahkan, dia akan menerjemahkan bahasa Aram itu ke bahasa Yunani. Saya rasa Al-Quran juga demikian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perkataan Musa kepada Nabi Muhammad, dia juga menggunakan bahasa Arab. Masalahnya di mana? Musa kan tidak pernah berbahasa Arab. Tetapi narasi-narasi Musa di dalam Al-Quran disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad itu berbahasa Arab. Ya sama juga dong, menerjemahkan artinya kan. Saya rasa itulah penjelasan kita. Jadi kita berbicara itu sebenarnya ya
agak kritis lah ya memahami itu. Ya menerjemahkan siapa saja bisa Pak Juma. Allah sendiri menerjemahkan bahasa Ibrani yang digunakan Musa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar Nabi Muhammad itu mengerti. Ya kan? Karena di dalam surat 14 ayat 4 itu ya kan, kenapa harus dengan bahasa yang dimengerti manusia? Ya harus begitu. Saya rasa begitu Pak Juma. Makasih. Iya, jadi gini, kembali kepada tema sebelum ke teman yang lainnya. Logika yang tadi saya katakan, ada manusia awal yang memberikan HP kepada manusia yang ada di depannya. Ini manusia loh. Manusia awal yang membuat HP itu dengan apa? Dengan akal. Akalnya dari mana? Apakah dari dirinya sendiri? Bukan. Lalu dari siapa? Nah, kita bingung. Dari bapaknya, oh berarti dia bukan manusia pertama. Dari kakeknya, oh berarti dia bukan manusia pertama. Lalu dari mana ilham itu? Itulah yang disebut Tuhan. Orang ini mampu menciptakan HP disebabkan karena Tuhan yang memberi ilham kepadanya untuk berkarya dan mencipta. HP yang sudah dibuatnya ini, itu dia tidak terima dari kakeknya, dari tetangganya, dari siapapun. Tapi dari Tuhan, Tuhan yang memberikan dia ilham. Yang tak terlihat itu yang memberikan dia ilham, itulah yang disebut Tuhan. Dia tidak menerima HP dari siapapun. Otaknya tidak mampu kemudian membuat apapun. Tapi karena akalnya bukan ciptaan dia, tapi dari esensi yang tak terlihat, itulah dimensi Tuhan. Lalu bagaimana dengan akhirnya? Anda seakan-akan orang yang membuat HP tadi lari ke depan. Tak, duduk paling depan menerima HP. Itu akal-akalan, Bung. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kenapa? Orang yang memberi HP tadi itu sudah punah. Karena dia adalah makhluk ciptaan. Meskipun dia yang awal menciptakan HP tadi. Tapi dia tidak meniru dari orang lain. Dialah yang membuat pertama kali. Dikarenakan ilham dari dimensi yang tak terlihat itu tadi. Yang muaranya disebut dalam agama Tuhan. Itu logikanya, Bung. Jadi ketika Anda kemudian mengatakan, oh Tuhan sendiri yang akan membuat dirinya sebagai yang akhir. Kagak begitu, itu bukan ruang lingkup Tuhan itu. Itu dimensi ciptaan. Nah, sehingga Tuhan tidak mungkin diciptakan. Tetapi Anda lah satu-satunya agama yang hari ini berdialog dengan kita yang menciptakan Tuhannya. Dengan berbagai propaganda akal yang cacat mengatakan Tuhan lari ke barisan antrian paling depan sebagai akhir. Bukan kayak gitu. Yang disebut Allah itu maha akhir. Dia mengakhiri semua kehidupan yang ada. Tinggal dia hakikat sendiri yang hidup selama-lamanya. Nah sekarang ruang lingkupnya Tuhan Anda masuk nggak dalam barisan yang dipunahkan itu? Masuk. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah ketika saudara mengatakan jasad Yesus itulah ciptaan. Anda sebenarnya sudah gulung tikar di situ. Tuhan Anda adalah Yesus yang bukan manusia. Sisi kemanusiaan Yesus yang adalah jasad itu adalah ciptaan. Dengan kata lain, ini dengan kerangka berpikir, dengarkan. Dengan kata lain, anak Maria kerasukan Tuhan. Jasad manusia Yesus kerasukan Tuhan. Anda mau lari kemana untuk mengelak dari pernyataan saudara? Jasad Yesus adalah ciptaan. Tuhan masuk kepada dimensi ciptaannya. Ini ajaran apa? Menurut saudara? Ada manusia yang kerasukan Tuhan. Ini ajaran apa nih? Sai Baba. Itu makanya aku bilang bahwa Anda, teman-teman Kristen ini nggak jauh beda dari ajaran paganisme. Karena memang asalnya dari sana. Ada manusia ciptaan, makhluk ciptaan memiliki dimensi ketuhanan disebabkan karena kerasukan Tuhan. Na'udzubillah. Nah, pernyataan ini kemudian boleh kita analisa lebih jauh. Apakah manusia yang ciptaan tadi mati terkubur? Tidak, bangkit dia. Makanya Islam, logika Islam
kitab sucinya umat Islam, bahkan logika yang Yesus susun sebagai kerangka pengajaran kepada muridnya Bani Israel, tidak ada itu Tuhan bangkit. Tak ada itu kemudian sembahan bangkit dari kematian. Jasad tadi ciptaan. Kemudian dia mati. Menurut pendiri agama saudara, di dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Berarti jasad yang tadi bukan Tuhan, begitu dia mengalami posisi mayat, bangkit dari mati menjadi Tuhan. Nah sekarang kalau Anda ditanya, Yesus sekarang terangkat ke langit, konon ada di surga. Dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia sebagai manusia dan juga dia sebagai Tuhan. Gulung tikar. Berarti lepaskan sudah kendali bahwa Anda itu adalah pengajaran satu Tuhan. Tuhan Anda untuk sementara ini dua. Satu manusia, satu Tuhan, satu gaib. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus sekarang di langit dalam rupa manusia, duduk di kehadirat Tuhan yang Maha Pencipta, maka saya katakan Anda Muslim. Itu imannya umat Islam. Nabi Isa terangkat menjadi manusia tok di atas sana tuh, bukan menjadi Tuhan. Nah kalau seperti ini kendali Anda mau kemana? Menjadi Islam kah? Atau tetap menjadi akal-akalan seperti yang Anda uraikan? Ingat Bung, saya salut Anda sudah mengakui jasad Yesus itu adalah ciptaan. Poin ini yang sebenarnya saya cari. Sampai kapan logika sederhana saudara-saudara Kristen saya yang saya sayangi ini mau dengan jujur mengakui jasadnya Yesus adalah ciptaan Tuhan, sehingga ketika dia dijadikan sebagai Tuhan, pondasi yang saya katakan Kristen menciptakan manusia menjadi Tuhan, atau tidak diciptakan menjadi Tuhan, tetapi Yesus tetap sekarang adalah manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Demikian. Nanggapin Bang Juma. Terima kasih sebentar Pak, 2 menit aja, 3 menit ya. Pak Juma dari pemberi HP sekarang melompat ke pencipta HP. Lompat ya. Berarti artinya analogi pemberi HP itu sudah terbantahkan ya, sehingga dia berpindah ke pencipta HP. Tapi nggak apa-apa lah, memang biasa ya. Oke, Tuhan diciptakan. Kan sudah saya bilang, Tuhan tidak pernah diciptakan. Kita itulah yang punah. Ya kan? Lalu katanya kerasukan Tuhan. Saya kadang-kadang gimana? Kita begini maksudnya Pak Juma ya. Kita harus bisa membedakan mana inkarnasi, mana kerasukan. Kerasukan adalah satu makhluk yang sudah hidup dimasuki oleh roh lain, itu kerasukan. Tapi inkarnasi itu bukan kerasukan. Ya kan, daging itu belum ada apa-apanya di dalam, tidak ada roh di dalamnya. Dia belum hidup. Makanya disebut inkarnasi. Tapi kalau daging itu sudah hidup, sudah punya roh yang hidup, lalu masuk lagi roh yang lain, itu namanya kerasukan. Oleh karena itu saya sangat berharap besok ke depannya kita tolonglah hati-hati dengan kata-kata yang kita gunakan. Masa kerasukan dengan inkarnasi disamakan? Nanti kan jadi apalah ya. Dia. Kemudian Roma 14 ayat 9. Saya terima kasih sekali Pak Juma banyak menghafal puji Tuhan ya, banyak menghafal ayat-ayat Bible. Artinya bahwa ternyata Bible itu firman Tuhan karena mudah dihafal ya. Makanya seperti teman-teman muslim kan mengatakan, kenapa Al-Quran itu mudah? Karena itu firman Tuhan. Benar. Ternyata Pak Juma juga bisa menghafal Bible. Berarti itu secara tidak langsung mengakui bahwa ya Bible itu firman Tuhan karena mudah dihafal. Kenapa saya bilang mudah? Karena banyak sekali. Bahkan kalau kita terus terang ya, mungkin saya 1/10 lah apa yang dihafal Pak Juma. Yang bisa saya ingat. Dan saya tidak hafal lagi. Kalau beliau ini kan hafal, letter lead-nya, titik komanya hafal. Kenapa? Ya karena itu firman Tuhan berarti yang dihafalnya itu. Sehingga dia bisa ya. Kemudian telah mati dan hidup. Ya, telah mati. Mengapa disebut telah mati? Dari awal kan sudah saya katakan ya. Bahwa kematian di dunia ini adalah perpisahan antara roh dan jasmani. Itu namanya mati. Tapi bukan akhir segala-galanya. Hanya peristiwa perpisahan. Jadi ketika Yesus yang adalah roh, sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24, meninggalkan jasmani itu, maka orang-orang melihat itu peristiwa kematian. Lalu bagaimana tentang kebangkitan? Ketika sang roh itu, sang logos itu masuk kembali ke dalam jasad itu, di mana jasad itu tidak ada juga rohnya ya.
sehingga nanti tidak kita katakan kerasukan. Jasad itu tidak aktif lagi gitu. Dimasuki inkarnasi lagi, maka akan menjadi hidup kembali. Jadi itu sebenarnya hanya di sini ini kan bahasa manusia, ya bahasa manusia. Bahasa manusia untuk menjelaskan sebuah peristiwa supaya dia mengerti, memahami, oh begini loh maksudnya. Tetapi 2 menit loh, saya hitung. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa mampu memahami ini, ya itu bukan masalah di Kristen, itu di masalah mereka. Kalau kami mampu, enjoy saja saya memahaminya. 2 menit tadi Anda minta cukup. Ya tak? Tapi Pak cuma 10 menit enggak ditahan tadi. Oke lah. Karena Anda saya sudah 2 menit kok. Kalau saya sudah diberhentikan, ya oke, enggak apa-apa. Ya, saya kan di sini kan tamu kan. Enggak, Anda minta 2 menit tadi, jelas, saya ya? hitung 2 menit. Kan komitmen. Ya, saya sebenarnya nggak muter-muter karena padahal saya lurus tuh. Tapi Pak Juma aja yang muter-muter kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa lah ya. Terima kasih. Udah, saya dulu 1 menit dulu, Bang. ya. Saya dulu Bang. Enggak, 1 menit aja, 1 menit. Ya, gua mengenal lagi, Oke. silakan. Jadi Bang Juma, aku takutnya nanti Bang Juma ini jadi error karena dipaksakan mengimani ajaran Kristen itu secara logika, sementara dia mengimani ajarannya secara iman. Sekarang saya tanya, logika Anda bagaimana menjelaskan Baginda itu bisa membela bulan? Aduh, Bapak lari Coba konteks jelaskan, ini. Baginda itu bisa membela membela Ini bukan topiknya itu, Pak. Bapak Ya, artinya jawab ini aja, Pak. Pak. Menjawab aja dulu, gitu loh. Bapak ini. Takutnya nanti, Pak. Saja, takutnya nanti Bang Juma ini Kenapa bisa Bapak error. nggak bisa menjawab, Bapak ini? Pak penyebar, Gantian ya, kita Pak, di ya. sini kita tidak di sini hanya bisa menjawab, tidak boleh bertanya. Boleh Bukan bertanya. gitu tapi loh, ini Pak bukan Ginting. topiknya itu. Bukan topiknya Ya, ya. kan gitu, Bukan topiknya. maksudnya, gitu loh. Bagaimana kalau kita bahas saja oli bekas? Pindah topik kan? Ini topik apa, ngomong apa ini orang ini? Iya. Ya udah Bang Juma dulu luruskan baru saya deh. Soalnya Bang Juma Silakan, Bang. tadi. Bang Juma dulu. Baru Iya, saya. jadi gini Bung, terkait dengan bulan terbelah itu kan sains pun bisa menelaah itu adalah sebuah kejadian. Sekarang masalahnya adalah bukan Rasulullah yang membelah bulan. Allah yang memperlihatkan mukjizatnya. Itu loh. Yang disebut wakil Tuhan, apapun bisa dia lakukan. Wakil Tuhan, Pak. Jadi Iya, tapi pemahaman kalian itu semua saya Dengerin dulu, tanya. Bapak. Dengerin dulu. Udah kerasukan diskusi nih orang. fokus ini, Bapak ini. Iya, iya. Jadi gini Pak, bagaimana kemudian seorang apa istilahnya ya, peneliti modern yang kemudian berasal dari Badan Antariksa Amerika itu memberikan sebuah hasil penelitian melalui satelit bumi ya, menemukan adanya garisan yang mengatakan bahwa memang bulan ini pernah mengalami pemisahan gitu Pak. Itu sains yang temukan itu, bukan internal Islam. Itu dulu. Kita pindah ke nanti kita bahas secara menyeluruh itu terkait tema ini. Nah, kembali kepada apa yang disajikan oleh saudara saya tadi. Makhluk yang dimasuki atau kemasukan makhluk lain atau roh itu tidak disifati daripada Yesus, kata saudara. Jadi Yesus itu adalah bukan manusia, tetapi dia adalah ciptaan. Ini logika Anda ini yang saya uraikan, ini logika Anda ini. Jadi dia bukan kerasukan, tetapi dia adalah inkarnasi. Maksudnya Tuhan menciptakan Tuhan, kemudian dia masuk ke dalam Tuhan. Itu kan yang Anda mau? Karena tidak mungkin Anda mensifati inkarnasi itu sama seperti babi ngepet. Sabar. Enggak, Kan Pak hanya Juma, ada dua, Bung. Janganlah. Hanya ada dua, Bung. Hanya ada Bentar, dua. Bang Juma tolong. Jangan dipotong Yang tidak dong. saya narasikan, jangan dinarasikan. Enggak. Ini poin daripada narasi Anda. Anda mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Biologisnya adalah ciptaan. Tetapi Anda membantah dia tidak kerasukan Tuhan. Berarti jika demikian, Anda tidak mau Yesus itu kerasukan Tuhan, tapi Anda mengatakan dia adalah ciptaan. Berarti yang menjadikan dia Tuhan adalah manusia yang bukan Tuhan menjadi Tuhan adalah Anda. Saya bantu Anda untuk menguraikan apa yang Anda sampaikan barusan.
Yesus adalah manusia, jasadnya adalah ciptaan, tapi pada dirinya ada dimensi ketuhanan. Apa yang Anda bisa jabarkan di sini? Artinya Yesus yang adalah ciptaan menjadi Tuhan karena dia kerasukan atau kemasukan atau diilhami Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan masuk ke dalam dirinya. Nah, kalau Anda mengatakan itu, oh salah, berarti sama sifatnya babi ngepet. Manusia membuat dirinya menjadi babi. Tuhan membuat dirinya menjadi manusia. Sama seperti babi ngepet. Yang mana yang Anda pilih? Jasad yang bukan ciptaan, kemasukan Tuhan, atau Tuhan yang tadinya bukan ciptaan, merubah dirinya menjadi ciptaan. Tadi manusia yang bukan babi, merubah dirinya menjadi babi. Mana yang Anda pilih? Inkarnasi, manusia menjadi babi, Tuhan menjadi bukan Tuhan, atau orang yang kerasukan padanya roh Tuhan. Coba, saya ingin tahu, yang mana yang Anda pilih? Inkarnasi yang tadi babi menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi bukan Tuhan, atau Tuhan memasukkan dimensi ketuhanan kepada ciptaan berupa Yesus. Yang mana Anda pilih? Oke, saya sudah jelaskan Pak Juma ya. Yesus menciptakan daging di mana dia masuk ke dalamnya. Daging itu bukan manusia, bukan Tuhan, Pak. Makanya saya bilang perpaduan antara jasmani dan rohani, maka manusia mengatakan itu manusia. Jadi jangan Bapak bilang Tuhan menciptakan Tuhan lalu masuk ke dalam Tuhan. Itu kan bukan itu kata-kata yang saya gunakan tadi. Yesus menciptakan daging, ya, menciptakan daging, lalu dia masuk ke dalam daging itu. Daging itu belum punya roh. Kalau babi ngepet kan belum punya roh. Yesus yang menciptakan daging. Yesus menciptakan daging. Ya. Oke. Yesus menciptakan daging, lalu Yesus masuk ke dalam ciptaan, betul? Ya, betul. Nah, berarti daging ini tadi apa? Ya daging tetap daging. Daging yang kerasukan Yesus, betul? Kerasukan, Pak. Kata-kata kerasukan itu hanya bisa disematkan kepada satu makhluk yang dimasuki roh. Oke. Berarti, saya ganti bahasanya. Ini bahasa gereja. Berarti jasad manusia yang diciptakan ini kepenuhan Tuhan, betul? Ya, sepenuhnya berdiam dalam dirinya. Iya. Oke. Berarti ada ciptaan yang kepenuhan Tuhan, betul? Ya. Nah, apa bedanya dengan kerasukan? Kerasukan kan sudah saya bilang. Kerasukan adalah makhluk, ya. Makhluk dimasuki oleh roh lain. Itu namanya kerasukan. Terus jasadnya anak Maria dimasuki oleh siapa? Sebentar, Pak. Yang anak Maria itu kan daging itu. Daging itu belum punya roh, Pak. Oke. Ya, belum punya roh. Ya, jadi berarti dia belum disebut manusia. Karena dia masih berbentuk daging, ya. Daging inilah yang diinkarnasi, masuk ke dalamnya. Maka terbentuklah, lama-lama terbentuk menjadi bayi, berkembang. Daging ini Pak yang berkembang. Ya, terus? Zombie ya, zombie. Terus jasad yang tadi yang adalah ciptaan, kepenuhan Tuhan, sama halnya kerasukan, kemasukan Tuhan, betul? Bukan kerasukan, Pak. Kan kerasukan. Kerasukan itu konotasinya negatif. Kalau kerasukan, negatif, tapi ada pada prinsipnya jabarannya sama kan, Pak? Enggak. Kerasukan, saya bilang ya, kerasukan adalah makhluk hidup. Sebentar, biar saya bilang kayak kerasukan. Gantian dong, saya lagi dong yang ngomong bentar, moderator. Silakan. Adalah makhluk hidup yang dimasuki oleh roh. Itu kerasukan namanya. Oke, gantian ya, ngomong dulu saya ya. Tentang Yesus bukan kerasukan, karena daging itu belum punya roh. Oke. Gantian ya, boleh izin ya. Jasad ya. Jasad itu yang belum punya roh. Nah, Yesus masuk ke dalamnya, inkarnasi, masuk ke dalam daging itu. Ya oke, gantian ya, jangan dipotong. Saya tadi mengikuti semua nih gitu ya. Mulai Bro Ginting mengatakan Yesus itu dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Padahal kita tahu Yesus sudah terakhiri di tiang salib, hidup lagi menjadi Tuhan, Roma 14 kisah 236. Kedua adalah Anda juga mengatakan satu kesatuan di dalam satu. Pencipta itu masuk berdiam dalam diri manusia. Ini yang penting, ini yang harus dibahas nih begitu tadi ya, bahwa jasadnya Yesus itu diciptakan. Terus kemudian pencipta masuk ke dalam jasad. Akhirnya Yesus ini dua
dua oknum manusia dan oknum Tuhan, kan begitu. Berprosesnya di mana? Berprosesnya di dalam kandungan. Mulai terbentuk seperti darah dulu, berproses di sana, bergabunglah di sana. Jadi pencipta ini ya berkehendak dulu, memerintahkan Gabriel hamil Bunda Maria, dia juga ada di sana di dalam kandungan bersama ciptaannya, fisiknya Yesus ini, dia ada di dalam situ. Terkandunglah dia 9 bulan, mulai masuk dari sana Bang Juma. Ya, apakah istilahnya kemasukan, yang jelas adalah akidah atau kepercayaan teman kita Kristen ini, Yesus itu dua natur, keilahian dan kemanusiaan. Itu tidak terpisah. Gitu ya, tapi dalam kesatuan, tapi satu, kan gitu istilahnya. Star dari dalam kandungan. Kemudian Bunda Maria melahirkan ini, diperkuat oleh Lukas. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan inilah. Tapi yang kelihatan yang dilahirkan adalah manusianya, yang ciptaan ini. Yang tidak kelihatan inilah di dalam diri Yesus. Yang dilahirkan juga Bunda Maria, itulah pencipta. Ikut terkandung, ikut terlahirkan. Inilah ajaran, inilah yang dipercaya oleh saudara kita Kristen. Ini bersumber dari mana? Bersumber daripada ajaran-ajaran tidak jelas tertulis di Bible. Yang jelas tertulis di Bible, Yesus hanya mengakui dirinya utusan. Ciptaan dia, Wahyu 3:14 itu tadi. Gitu ya. Jadi silakan saja dipikirkan, mau kerasukan, mau kemasukan, yang jelas akidah atau kepercayaan Anda, Yesus itu dua natur. Badannya, fisiknya, manusianya adalah ciptaan, tapi di dalam dirinya ada pencipta. Berkeliaran di muka bumi, bukan berkeliaran konotasinya negatif. Beraktivitas di muka bumi. Mulai dia disusui, disekolahkan, mengajar, menerima firman. Persoalannya adalah manusia ini berdoa. Bukan berdoa kepada Tuhan yang ada dalam dirinya, tapi berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Ada berapakah Tuhan? Jawabannya adalah omnipresent. Tuhan ada di mana-mana. Bisa ada dalam diri Yesus, bisa ada di surga. Ini jawaban klasik yang tidak bisa masuk akal logika manusia. Itu satu. Kedua, yang paling parah adalah Tuhan di dalam diri manusia ini bisa keluar masuk. Tuhan di dalam diri ciptaan ini bisa keluar masuk sebagaimana yang terjadi di tiang salib. Pertama, dia masih bicara, Tuhannya sudah keluar. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang menghidupkan Yesus adalah roh pencipta itu di dalam dirinya. Ada yang mengatakan ada dua roh. Roh manusia dan roh Tuhan di dalam diri Yesus. Di dalam salib, roh Tuhan sudah keluar. Yesus memanggil, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus masih berbicara. Di dalam ajaran Anda, di salib, mati, roh pencipta ini keluar entah kemana. Kemudian Yesus di dalam kuburan masih lagi beraktivitas mayat ini. Untuk apa? Menginjili orang-orang mati. Kemudian dia bangkit bersama orang-orang mati yang soleh itu. Seperti zombie. Yesus ke arah murid-murid, zombie entah kemana. Kemudian dia menampakkan diri, dikira dia hantu. Kemudian dikasihlah ikan goreng membuktikan dia bukan hantu. Roh Tuhan masuk lagi. Disinilah momen-momennya Roma 14:9 yang dibacakan Bang Juma. Disinilah momen-momennya Kisah 2:36 tadi. Bahwa roh Tuhan yang pencipta masuk dalam diri manusia ini masuk lagi dan menjadi Tuhan lagi. Kemudian naiklah dia ke surga, kuburan kosong. Silakan Tuhankan Anda. Tuhan Anda adalah yang punya fisik itu. Tinggal membagi dua saja, alternatifnya hanya dua. Anda mau secara Islam atau Anda ingin memasukkan roh Bapa di dalam diri manusia ini di surga. Karena Yesus naik sempurna di surga dan masih berstatus anak orang, yaitu anak Bunda Maria. Silakan yang mana yang Anda ingin Tuhankan. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sangat Siapa? bermanfaat. Ya, lanjut. Teman Kristen yang lain mau menanggapi. Ini sebenarnya Pak Handi sudah Kemana Bang berulang kali Handi? saya sampaikan ya. Tapi nggak nyambung juga ya. Gimana mau dibilang lagi? Jadi begini ya. Saya sudah menjelaskan mengakhiri ya. Mengakhiri itu dalam konteks-konteks tertentu ya. Tetapi nanti secara menyeluruh memang Tuhan juga mengawali dan mengakhiri ya konteks. Tentang yang mengawali dan mengakhiri sebuah nubuat tentang kematiannya. Di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati. Siapa yang bisa menggenapinya, yang mengakhirinya? Ya tentu dia sendiri. Ya tahu nggak mungkin orang lain. Dia yang berjanji akan mati, lalu orang lain yang melakukan, kan tidak mungkin. Itu namanya nggak apple to apple. Makanya mati itu sudah berulang kali saya sampaikan. Mati itu adalah sebuah peristiwa di mana roh itu meninggalkan jasmani. Itu namanya mati. Ya jasad itu ya tetap jasad, daging. Bukan Tuhan. Bukan yang disembah. Saya rasa ini harus dipahami lah ya. Kemudian Yesus memiliki dua natur. Siapa yang bilang dua natur? Natur Yesus itu hanya ilahi. Ya toh? Natur daging itu bukan dia punya, bukan dia, itu ciptaannya. Tetapi digunakannya di dunia. Jadi memahami ini saja kok nggak bisa gitu. Ketika saya ya masuk ke dalam mobil ya mobil itu tetap mobil, saya tetap saya, tetapi sayalah yang menggerakkan mobil itu sehingga bisa melintang ke sana kemari ya. Ngalor ngidul, mobil itu bisa ke sana kemari karena saya ada diam di dalamnya. Tetapi ketika saya keluar, mobil itu ya nggak ada apa-apanya lagi. Ya berbentuk sebuah onggok besi-besi. Jadi begitu cara memahaminya Pak. Jadi Bro Ginting, jadi napasnya Yesus ada di luar badannya ya? Pak Handi dengar ya. Napasnya Yesus ada di luar badannya ya? Saya tanya yang Kristiani satu aja. Saya tak tanya yang Kristiani ya. Satu aja. Bang, yang Kristiani saya tanya satu aja. Waktu Yesus di bumi, Bapak di surga itu ada nggak seperti semula? Maksudnya? Kan Yesus ada di bumi nih. Nah, ya. Bapak di surga itu ada nggak seperti semula? Masih ada nggak? Masih ada, maksudnya gimana Pak? Ya kan, masih ada lah. Karena berarti begini Pak ya. Ada Bapak dan ada Yesus ya. Bagus ini. Berarti ada Bapak dan ada Yesus gitu ya? Ya. Ya oke. Tuhan itu, Bapak itu tidak berwujud. Iya, kita kan hanya menjelaskan sesuatu yang tidak berwujud. Roh itu kan tidak berwujud. Maka saya bilang Tuhan Kristen itu roh. Naturnya roh. Tetapi ketika dia menggunakan kedagingan, ya toh, lalu dia inkarnasi di dalamnya, orang-orang mengatakan dia menjadi manusia. Paham nggak sampai sini kan? Jadi ada perpaduan. Saya gini loh Bang, pertanyaan saya gini, kenapa orang Kristiani kok menekankan menyembah Yesus bukan menyembah Bapa aja yang masih ada di atas? Gitu loh. Nah, kesalahan orang Kristiani itu menekankannya keliru. Oke, baik, saya jawab ya. Sebenarnya begini, kami menyembah Tuhan ya, kami menyembah Tuhan. Di dalam diri Tuhan itu ada beberapa kuasa yang tidak berpisah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi kami bisa saja berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bla 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 bla, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nggak ada masalah. Jangan pindahin topik di. Permasalahannya Edi, jangan pindahin topik. Edi, jangan pindahin topik dulu. Ini topiknya di sini adalah topiknya di sini gitu lah ya. Pencipta masuk ke dalam ciptaannya, itu topiknya. Iya. Ya. Oh itu. Jelas ya. Jadinya Yesus sang pencipta itu tentu bisa masuk dalam dagingnya. Jangankan Yesus Pak, manusia saja pun jiwa itu bisa masuk Pak. Kita berbicara tentang roh ya. Jiwa yang adalah kita bisa keluar masuk loh ke dalam tubuh. Contoh Lazarus. Orang-orang yang awalnya hidup, jiwanya ada di dalam dirinya, keluar. Lalu orang mengatakan dia mati. Dan ketika Yesus datang, bisa lagi dimasukkan jiwa itu ke dalam tubuh itu. Dan dia hidup lagi. Kalau manusia saja bisa seperti itu, manusia umumnya ya. Apalagi Yesus yang lebih dahsyat lagi, tentu gampang bagi dia keluar masuk ke dalam daging. Masa hal-hal seperti ini aja kita bingung. Kalau Maria makanya nggak bergizi, kurus dia, bisa mati loh. Banjuma dulu. Ada waktunya Banjuma Pak. Waktunya Banjuma untuk beberapa aturan main yang memang harus terjadi di dalam diri manusia itu. Ya, bisa saja. Contohnya begini Pak ya. Contohnya begini. Seluruh manusia ini tidak makan pun bisa dibuat Tuhan hidup terus.
Tetapi karena Tuhan sudah membuat sebuah ketetapan, dengar Pak ya. Contohnya begini, karena Tuhan sudah membuat sebuah ketetapan, manusia itu harus makan, daging itu harus diberikan asupan ya, vitamin, protein, lemak dan sebagainya. Itu sudah ketetapan Tuhan, maka itu akan berlanjut. Walaupun sebenarnya Tuhan bisa saja membuat manusia ini nggak usah makan pun bisa hidup selamanya. Stop dulu ya, Bang Edi ya, Edi. Bang Juma, silakan Bang Juma menyangganya. Oke. Pencipta masuk ke dalam ciptaannya dan pencipta ini bisa keluar masuk. Bang Juma lagi, silakan. Ya, jadi itu adalah kaidah yang keliru gitu ya Bang. Karena di dalam Alkitab kemudian jelas sekali dikatakan bahwasanya benarkah Tuhan itu akan diam? Ya, akan diam di dalam bumi bersama dengan manusia. Dijawab sendiri oleh Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya langit. Nah ini. Satu poin yang harus dipahami oleh saudara Ginting Asumsi. Di mana Pak? Di mana kalimat Tuhan? Tunggu, sabar Bang, sabar. Yang pertama adalah di 2 Tawarik 6:18. Yang pertama adalah jasad Yesus. Jasad Yesus ini adalah ciptaan. Berarti dia terbatas ruang. Terbatas waktu. Terbatas. Sementara Tuhan menyatakan di dalam 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi atau yang meliputi atau yang mencakupi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi kandungan Maria, apalagi tubuh manusia Yesus. Ini dalil Pak nih. Ini dalil dalam kitab saudara nih. 2 Tawarik 6 kalau nomor 18 kalau nggak salah Bang Handi. Benarkah Tuhan hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Bumi loh, bumi. Bumi yang menjadi patokan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Jangankan bumi, bahkan langit yang menutupi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apatah lagi tubuh ciptaan yang diciptakan, yaitu badannya Yesus. Ini Pak, makanya kembali kepada akal tadi ku bilang. Akal yang menjadi kemudian konsep yang harus menjadi tatanan dalam beragama. Akal rusak, asumsinya apa? Akal rusak maka logikanya rusak. Logika rusak maka akan menghasilkan sebuah pesan yang cacat. Orang yang mengimani pesan cacat itu orang miring namanya Pak. Ini bukan kebencian, bukan. Ini saya torehkan adalah konsep kebenaran. Oleh karena itulah kemudian ketika Anda ditanya, oh pada dimensi ketuhanan Kristen ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Sekarang kalau ditanya, anak ini yang mana? Yang menjadi dimensi 3 Tuhan menjadi satu ini, anak ini siapa? Anak ini adalah Yesus. Yesus yang mana? Yang bukan ciptaan. Loh, itu kan Bapa. Ini yang kutanya anak. Anak ini yang mana? Kalau Anda jujur, Anda akan mengatakan anak ini adalah manusia Yesus. Berarti pada diri ketuhanan yang Anda sembah, ada sisi ciptaan. Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan Anda. Logika yang saya bangun tadi itu sudah selesai sebenarnya. Anak adalah Yesus. Yesus adalah daging. Daging adalah ciptaan. Ciptaan adalah bagian daripada kerangka 3 Tuhan yang adalah satu. Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan Anda sendiri. Kenapa? Pada dirinya ada dimensi ciptaan. Apa itu? Yesus. Apa itu? Ciptaan. Apa itu? Manusia. Apa itu? Anak Maria. Dia siapa? Dia Tuhan. Tetapi pada saat dia di bumi, dia juga adalah manusia. Jadi mau kayak mana lagi kita ini? Kita mau mengimani konsep ketuhanan Kristen pada Tuhannya ada sisi kemanusiaan. Siapa itu? Anak. Anak ini manusia. Dia namanya Yesus. Anda saya katakan inkarnasi. Inkarnasinya seperti apa? Oh, dia ciptaan. Dia menciptakan jasad. Dia menciptakan daging. Seperti orang yang membuat mobil lalu masuk ke dalam mobil itu. Nah sekarang masalahnya, mobil ini dan Anda itu sudah lengket menjadi satu hakikat. Apakah Anda boleh disebut mobil? Tidak. Apakah mobil Anda boleh disebut Anda manusia? Tidak.
Tetapi Anda memaksakan mobil dan Anda adalah satu. Itu namanya mumet. Itu namanya cacat berpikir. Sesat. Mohon maaf ini. Anda yang membangun kerangka berpikir Anda sendiri. Anda yang menuai itu sendiri. Sekarang tinggal Anda pikirkan. Apakah Anda selamanya akan seperti ini? Atau selamanya ingin menjadi makhluk yang mulia. Yang menjadikan akal itu sebagai pondasi di dalam menapaki semua kebenaran. Itu dulu poinnya. Memang sulit, Bung. Memang sulit karena itu doktrin, itu iman. Iman seseorang tidak boleh tersentuh oleh dimensi apapun. Sekalipun itu kebenaran. Orang bisa mati karena imannya. Tetapi itu adalah kematian sia-sia. Sekarang Anda mengatakan tubuh Yesus adalah ciptaan. Trinitas itu, Tritunggal itu adalah ada anak di sana. Berarti ada ciptaan di sana. Kalaupun demikian Anda ingin mengelak. Kita tanya, saudaraku yang saya cintai, yang saya sayangi. Yesus yang tadinya adalah ciptaan sekarang ini, dan nanti ketika kiamat itu datang, dia masih ciptaan atau berubah menjadi Tuhan? Satu, jawabannya adalah dia tetap ciptaan. Manifestasi dari itu, Anda menuhankan ciptaan. Kedua, Yesus yang tadinya ciptaan sudah hilang, berubah menjadi pencipta. Manifestasinya, Anda yang menciptakan Tuhan Anda. Jadi ada dua di antara konsep yang Anda jajakan. Anda menuhankan ciptaan atau Anda menciptakan Tuhan Anda sendiri. Anda nggak bisa keluar dari situ. Apapun narasi, apapun logika yang Anda gunakan. Silakan. 2 menit ya saya, boleh nggak? Saya nggak menyanggah, cuma ngomong aja, oke? Halo? Ya. Iya. Silakan. Gini. Kekristenan itu kan macam-macam, ya kan? Yang benar adalah siapa sih yang disembah orang Kristiani? Kalau saya tuh kisah 24 ayat 14, saya sekte jalan Tuhan. Bukan Kristen yang sekarang ada salib, ada mimbar, ada gereja hari Minggu, enggak. Jadi yang dulu disebut sebagai sekte jalan Tuhan. Kekristenan itu sebenarnya menekankan bahwa yang disembah orang Kristiani itu adalah yang disembah Yesus. Dan tidak menekankan ya rame begitu ya saya biarin, nggak apa-apa. Karena Yesus juga menyarankan kalau lo berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Tidak membahas Yesus Tuhan atau tidak. Nggak tahu ada aliran-aliran seperti oneness, Jesus only, nah, gitu aja. Maka saya tetap senang mendengarkan. Silakan dilanjut, monggo, silakan. Saya senang. Ya, belum sampai 2 menit ya. Gini, saya sangat setuju dengan penjelasan Pak Juma ya. Ketika cacat logika, cacat berpikir, cacat menjelaskan, cacat memahami. Jadi sebuah ayat dibacanya, beliau ini nggak ngerti maknanya. Tengok ya, saya baca 2 Tawarikh 6 ya, ayat 18. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama-sama manusia di atas bumi? Ini bukan perkataan Tuhan, Pak. Ini perkataan penulis Esra, penulisnya ini Tawarikh ini, ribuan tahun yang lalu. Dia bertanya, ya kan? Dan pertanyaannya itu dijawab Tuhan. Tidak seperti apa yang kamu pertanyakan itu kenyataannya. Saya bisa. Saya maha kuasa. Kalau kamu berpikir bahwa saya tidak bisa ke bumi, jangankan di bumi katanya. Ke dalam daging saya mampu. Makanya di situ. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Ini bukan perkataan Tuhan ya. Ini perkataan seorang penulis. Ingin mengatakan. Dia ingin membuat sebuah pernyataan seperti itu. Dan pernyataannya keliru. Ya. Ternyata Tuhan bisa masuk ke dalam bumi. Ini cara berpikir yang benar kalau menurut saya. Bukanlah Bapak katakan ini perkataan Tuhan. Tidak. Makanya Bible itu harus dipahami. Konteksnya apa, perikopnya apa, narasinya apa, pesannya apa. Jangan digabung ke sana kemari. Kemudian mobil dan saya menyatu. Oke, menyatu. Tapi saya tidak larut di dalam mobil itu, Pak. Saya tidak menjadi bagian dari mobil itu. Tidak. Menjadi besi. Enggak. Saya tetap manusia. Makanya sang logos itu tetap ilahi di dalam daging itu. Dia menyatu. Tapi tidak larut atau tidak berubah menjadi daging. Makanya disebut inkarnasi. Kalau Pak Juma nanti membaca dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Di situ digunakan kata John yang adalah Hotheos, hologos, sak egeneto, bukan gegenomai di situ, bukan berubah, tapi berpadu menjadi satu. Tetapi menjadi satu itu seperti air di dalam gelas, menyatu. Airnya tetap air, gelasnya tetap gelas. Begitu Pak. Tetapi artinya air itu sudah berisi, gelas itu sudah berisi air. Itu kan timbul bahasa barunya.
Manusia itu juga seperti itu disebutkan. Daging itu sudah didiami roh yang menghidupkan. Itu namanya baru manusia. Perbedaannya, roh saya yang ada di dalam diri saya dengan roh, dengan jasad ya. Jasad yang ada di diami Yesus itu beda rohnya, Pak. Roh saya ini adalah roh yang diciptakan. Itu bisa Bapak baca nanti di dalam Zakaria 12 ayat 1. Jadi beda, Pak. Yang menghidupkan daging saya ini adalah roh yang diciptakan Tuhan. Tapi yang menghidupkan daging yang didiami Yesus itu adalah Yesus yang adalah roh itu. Gitu loh, Pak. Jadi saya heran. Bapak mengatakan bahwa saya menuhankan daging. Sudah berulang kali saya sampaikan. Saya menuhankan yang ada di dalam daging itu. Bukan saya menuhankan daging. Ya kan? Ya. Jadi, satu poin terakhir ya. Sulit, bagi Pak Juma untuk memahaminya. Ya itu bukan masalah di saya, Pak. Faktanya saya gampang memahaminya. Clear, jelas. Ya, Bro Ginting, saya potong dikit. Apakah daging dan roh itu sekarang ini sudah berpisah atau masih menyatu? Ya sudah berpisah. Karena daging itu tidak. Karena menurut 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan darah dan daging tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Oke. Bro, jadi apa lagi? Bro, kalau Anda mengatakan berpisah, waktu Yesus itu terangkat ke langit begitu, daging saja atau ada rohnya? Ya tentu daging saja, Pak. Jadi mayat hidup. Mayat hidup terangkat ke surga. Jasadnya kan tidak hidup. Astaga. Saya ulang ya. Ini saya ulang nih, dengerin baik-baik. Bro, di waktu makan ikan goreng itu, Yesus punya roh atau tidak? Ketika makan ikan goreng itu, daging itu sudah dibangkitkan, Pak. Yesus sudah masuk lagi ke dalamnya. Pak, waktu makan ikan goreng, Yesus hidup atau mati? Loh, kok hidup? Pak, ketika makan ikan goreng, jasad itu sudah dimasuki lagi oleh Sang Logos. Artinya, waktu makan ikan goreng, ya pencipta alam semesta ini ada di dalam diri manusia yang makan ikan goreng, betul? Ya, di dalam jasad itu. Betul. Oke. Waktu Yesus makan ikan goreng, tubuhnya disebut jasad atau manusia? Ya disebutnya manusia karena manusia. Baik. Karena jasad itu sudah didiami oleh roh. Baik. Waktu dia terangkat ke surga, sesuai dengan yang di Bible Anda begitu, sebenarnya ke langit nggak apa-apa surga. Waktu dia terangkat ke surga gitu, apakah badannya Yesus atau raganya Yesus itu berbarengan naik ke surga atau tidak? Ya kan sudah jelas dimasukkan ke dalam kubur jasadnya. Apakah kuburannya sekarang ada isinya? Ya udah kosong karena sudah dibangkitkan lagi jasad itu. Waktu dia terangkat ke surga, apakah Yesus? Bentar dulu Bang. Waktu terangkat ke surga, apakah Yesus terangkat rohnya saja atau bersama badannya? Enggak. Kan sudah saya bilang 1 Korintus 15 ayat 50 darah dan daging tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Oke. Apakah badannya Yesus terangkat ke surga? Ya sudah dibilang itu kok apakah terangkat lagi? Orang yang melihat itu di kerajaan surga. Kalau begitu kemana badannya, fisiknya anaknya Bunda Maria sekarang? Ya bisa saja lenyap. Orang daging kok berasal dari tanah. Waduh, lapor polisi bro, kok lu hilangin anak orang? Lapor polisi. Kenapa pula lapor polisi? Enggak ada masalah, Pak. Lu hilangin anak orang. Lo kok anak orang gimana? Orang Maria aja nggak nuntut kok. Karena Maria tahu. Bagus Bang Edi. Tanyain terus. Karena Maria tahu makanya dia nggak menuntut. Pak Andi saja nggak tahu makanya si ibu mau menuntut. Bukan nuntut bro. Persoalannya adalah izin ya. Persoalannya adalah Pak Andi nggak paham, nggak ngerti apa-apa. Makanya mau menuntut. Maria aja nggak menuntut. Emang Maria pernah menuntut kan? Persoalannya adalah Bang, ya izin gantian. Persoalannya adalah waktu makan ikan goreng, Yesus itu hidup. Ya, ada pencipta di dalam diri manusia yang makan ikan goreng. Sesudah beraktivitas 40 hari menurut Anda, terus kemudian terangkat ke surga itu di Markus 16:19, banyak orang yang melihat terangkat sama badannya dan pencipta juga ada di dalam badan ini terangkat pula lagi. Ya. Sampai di surga itu belum pernah berpisah. Siapa bilang? Baca 1 Korintus 15 ayat 50. Jadi kalau begitu ada mayat itu hidup. Mayat Yesus hidup di ada mayat di surga gentayangan gitu. Bukan. Waduh, kok masalah sederhana begini nggak paham. Darah dan daging itu lenyap, mengurai. Mengurai ya bos, anak orang lu urai. Anak orang lu urai lagi. Bisa saya lurusin nggak? Lurusin Pak Bro, lurusin ini anak orang diurai nih.
Loh, kok anak urat daging jasad itu mengurai. Kenapa rupanya masalahnya? Anak orang diurai gitu loh. Penting tidak, Pak. Iya, iya. Lucu nih Pak. Masa itu aja nggak ngerti. Kemarin sama dia aja nggak nuntut. Yang lain standby dulu. Oke, kita kasih Pak Go dulu sebentar. Habis ke Pak Go ke Bang Juma Dia lagi. saja tidak menuntut. Ya, Dia terlibat dalam peristiwa itu. Karena dia paham. Ya, Oke, karena dia sudah. paham. Oke, sudah. Kita kasih. Iya, cukup. Kita kasih ke Pak Go dulu. Habis Pak Go ke Bang Juma. Yang lain standby dulu ya. Silakan Pak Go. Oke, ya. Selamat sore semua. Selamat sore Abang Dah, Bang Zuma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore sahabatku, lanjut. Ya, jadi mohon maaf ya buat semua teman-teman Kristen, ini saya lurusin ya untuk pernyataan di atas memang ada kebenaran tapi kayaknya lagi muter-muter jauh. Jadi mendingan saya singkatin aja. Jadi Yesus mati, bangkit dan naik ke surga itu dengan tubuhnya. Pernyataan 1 Korintus itu untuk pengajaran umat manusia bahwa di mana ketika kita mati hanya roh kita yang terangkat ke surga, Itu manusia. jasad kita tinggal Dengan di tubuh dunia. Adam. Untuk manusia. Untuk manusia saja, pengajaran untuk manusia. Yang Anda maksudkan itu roh dan daging itu terurai itu untuk pengajaran untuk manusia. Seperti itu. Oke. Lanjut, silakan Ginting. Terima kasih. Jadi 1 Korintus menurut Pak Go itu untuk manusia pada umumnya, spesial untuk Yesus karena Yesus terangkat sama tubuhnya karena kuburannya kosong. Tidak berlaku untuk Yesus 1 Korintus. Jadi di surga itu Yesus masih ada tubuhnya menyatu dengan Sang Pencipta di sana. Jadi Tuhannya Bro Ginting adalah menyembah Tuhan di dalam ciptaannya yang ada di surga. Silakan Bang Juma. Iya, jadi gini Saudara Ginting ya. Tadi ketika saya berbicara mengenai Amsal gitu, tolong didengarkan itu dulu Bung. Bahwa kita sebagai orang beragama ini harus berhikmat. Hikmat kita itu berbicara membedakan kita dengan mereka yang ateis, membedakan kita dengan mereka yang di luar pemahaman terhadap nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Kitab saudara sendiri yang menjelaskan kok. Ibrani 9 nomor 27. Ya. Tuhan menetapkan manusia mati hanya 1 kali saja. Yesus sudah mati. Kemudian dia bangkit. Bangkit sebagai manusia. Terus terangkat ke langit. Anda mengatakan jasadnya terurai. Berarti mati lagi. Berarti mengalami 2 kali kematian. Jadi Anda cacat logika di sini. Anda tidak bisa tertolong oleh konsep yang Anda bangun sendiri. Makanya ya saya hanya menawarkan tolong Anda pahami Mazmur 91. Kalau Anda berat untuk menerima Quran, coba Anda pahami Mazmur 91. Yesus tidak mengalami kematian seketika diangkat ke langit. Jadi kondisi sekarang dia masih manusia. Turun kemudian nanti di dalam kitab saudara dan juga Al-Quran menerangkan turun sebagai anak manusia. Untuk menghakimi manusia. Jadi kalau Anda mengatakan dia bangkit sebagai manusia terangkat dan sebagai Tuhan, di sini kelemahan saudara. Tapi itu sah-sah saja Anda imani, itu iman saudara. Hanya saya mengatakan bahwasanya kitab Anda menekankan kematian itu hanya terjadi sekali. Berarti betul yang dikatakan Bang Handi, kemanusiaan Yesus masih ada di atas, di langit. Kalau dia Tuhan berarti dia adalah manusia yang kemudian sudah berpisah dengan Tuhannya. Karena Tuhannya sudah berada di sebelah kirinya. Dia berada di sebelah kanan. Roh Tuhannya udah keluar. Berarti dia tinggal jasad yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Maka yang di atas itu adalah jasad tanpa roh. Bahaya. Cacat logika Bung. Renungkan lagi kembali. Jangan kemudian Anda mengatakan, saya sunat hati. Tapi ternyata Anda tidak sunat hati. Sunat hati itu adalah menghilangkan kesombongan. Menerima kebenaran. Dari manapun kebenaran itu datang. Baik itu dari Islam, dari sekte Kristen yang lain. Terima kebenaran itu. Sunat hati, jangan sombong. Jangan angkuh terhadap kebenaran. Untuk itulah kemudian, ya sekali lagi saya katakan, Anda tadi banyak memuji saya menghafalkan Bible dan seterusnya. Tapi bukan berarti menghafal Bible itu cerminan daripada bahwa Bible itu firman Tuhan. Tidak. Karena saya juga baik menghafal lagu-lagu. Jangan katakan ciptaan Mansur S itu adalah firman Tuhan. Itu. Artinya gini.
Mantap. Saya menghabiskan waktu untuk menghafal Bible, juga menghafal Quran itu semata-mata hanya untuk mencolek sedikit logika kita untuk berpikir bahwa ya kebenaran itu harus disampaikan entah itu kepada siapapun. Tapi tentu diawali dari diri sendiri. Saya kira begitu saudaraku semua. Karena di sini sudah azar, saya pamit dulu sampai 15 menit. Silakan dilanjut diskusinya yang baik. Mudah-mudahan teman-teman yang di bawah bisa tercerahkan dengan edukasi yang kita berikan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Juma ya. Jadi kan, mengapa saya katakan itu adalah firman Tuhan karena dihafal? Karena selama ini kan umat Muslim mengatakan, lihat tuh, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang mudah dihafalkan. Buktinya Al-Quran kami hafal, bla 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 dan sebagainya. Dan saya rasa ketika saya menggunakan kata-kata ini, tolonglah dipertahankan ya. Kalau sekarang lalu ditolak gitu ya. Oke lah, tapi nggak apa-apa lah ya. Gini ya, di dalam bilangan 23 ayat 19 dikatakan ya, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi Yesus itu sebenarnya ya, naturnya itu ya ilahi. Bukan naturnya manusia, hanya dia menjadi manusia. Lalu karena dia menjadi manusia, disebutlah dia sebagai anak manusia. Itu hanya sebuah sebutan ya. Sebutan untuk manusia supaya bisa memahami tentang sebuah keadaan, cerita, kisah, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kematian. Mungkin Pak Juma belum paham ya, bagaimana tentang pemahaman kematian di dalam kekristenan ini. Berbicara tentang kematian pertama ya, dan kematian kedua, itu bisa nanti Pak Juma baca di Wahyu 2 ayat 11 Kematian ya. pertama dan kedua Bahwa bisa kematian pertama itu adalah perpisahan antara jasmani dan rohani. Itu kematian pertama disebutkan. Tetapi kematian kedua adalah ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu dia, kematian kedua, lubang yang tak berdasar. Jadi ketika nanti Pak Juma membaca kata kematian di dalam Bible, pahami dulu ini maksudnya apa. Tujuannya apa, kemana bicaranya. Bukan kita berbicara tentang langsung secara literal saja. Inilah ajaibnya Bible. Penuh dengan kata-kata yang bermakna begitu banyak gitu. Ya gitu ya. Jadi tolonglah kalau kita berhikmat itu ya kita berhikmat gitu. Jadi jangan kita mengaku berhikmat tapi ternyata pemahaman kita kesana kemari gitu ya. Masa membicarakan Tuhan di dalam konsep Kristen aja nggak paham gitu ya. Saya rasa begitu Pak Juma ya. Jadi harus kita bedakan mana daging ya yang digunakan Yesus. Makanya disebut hotheos. Hologos sark eginitu. Kenapa nggak menggunakan kata genomai berubah? Sebentar. Perpaduan itu menimbulkan keadaan yang baru yang sebagai manusia. Bro Ginting, Tuhan atau sang logos yang adalah roh itu berpadu kepada daging, maka terjadilah sebuah keadaan yang baru yang disebut orang manusia. Ini kan bahasa manusia. Oke, Bro Ginting, dengerin dulu ya. Bro Ginting, dengerin dulu ya. Bro Ginting, tanyakan ke orang Kristen dulu. Bro Ginting jangan ngomong sendiri, Bro. Dengerin dulu. Menurut Anda, apakah semua yang mudah dihafal adalah firman Tuhan? Menurut Anda bagaimana? Islam sendiri yang Saya tanya Anda, apakah dengerin lo bahasa Indonesia? Gimana sini? Saya tanya orang yang normal aja deh. Pak Edi, atau Pak Go deh, Pak Go. Apakah semua yang mudah dihafal itu firman Tuhan? Enggak. Lagu nggak mau dihafal. Anda diam dulu. Saya tanya orang sehat. Saya bertanya kepada orang sehat. Anda diam dulu. Kok sekarang kepanasan? Ntar dulu saya nanya dulu orang lain karena Anda nggak mau jawab. Kan gitu. Oke, silakan Pak Edi Bade dulu. Apakah semua yang mudah dihafal itu adalah firman Tuhan? Enggak, lagu juga gampang dihafal. Terus kata-kata rayuan, I love you, hatimu indah, itu juga bisa. Oke, baik. Pak Go, gimana Pak Go? Iya, jadi dalam konteks itu kalau untuk menghafal itu bukan cuma untuk Bible ya, karena kan manusia itu diciptakan mempunyai akal pikiran dan akhlak yang sehat. Jadi bisa untuk menghafal segala apapun dia bisa hafal. Misalnya wajah orang dia lihat, dia hafal udah. Oke, gitu. Jadi nggak semua yang mudah dihafal firman Tuhan ya, betul gitu ya. Jadi ini jawabannya. Udah Pak Ginting, tar dulu Pak Ginting. Selama ini umat Muslim mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena mudah dihafal. Pak, ini yang saya kembalikan. Pak Ginting, saudaraku Ginting. Ya, saya Kristen, tapi saya hafal Al-Quran, Pak.
Jadi bukan cuma Injil yang gampang dihafal, Pak. Al-Quran juga. Jadi semua yang kita bisa membaca itu kita hafal. Jangan sampai mengarah ke situ lah. Jadi kita itu coba kita memberikan pemahaman kepada umat yang lain itu. Pemahaman yang jangan langsung to the point aja. Pak, ya. Saya hanya ingin membalikkan pernyataan umat Muslim yang mengatakan hanya firman Tuhanlah yang mudah dihafal. Ternyata ini terbukti tidak. Ternyata bukan hanya firman Tuhan saja yang mudah dihafal. Perempuan jangan dulu. Jadi ya saya simpulkan ya. Mereka teman-teman Muslim menyombongkan diri. Diskriminasi Bang Han. Itulah satu-satunya firman Tuhan. Kenapa saya bilang? Karena mudah dihafal katanya. Firman Tuhan mudah dihafal. Sama dengan mudah dihafal sama dengan firman Tuhan. Ternyata saat ini, hari ini juga kita membuktikan bahwa bukan setiap firman Tuhan saja. Al-Quran itu apa bedanya Al-Quran dengan matematika yang mudah dihafal? Gantian. Nah, Pak Ginting ngomong panjang nggak? Tapi nggak ada endingnya gitu loh. Diputar sana, diputar sini gitu loh. Nggak ada endingnya kalau ngomong, nggak to the point gitu loh. Jadi gini kesimpulannya adalah Al-Quran itu mudah dihafal karena firman Tuhan. Tapi tidak semua yang mudah dihafal itu firman Tuhan. Itu loh bahasa sederhananya. Keterlaluan nih kalau nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Betul nih, ini betul ini. Betul nih. Iya kan? Tidak semua itu yang mudah dihafal itu adalah firman Tuhan. Silakan Bu Rama. Sorry maaf ya Bu Rama ya. Oke. Nggak apa-apa Bang. Gini aku sedikit aja. Gini, mungkin maksudnya gini ya, para hafiz Al-Quran itu yang kita maksud itu mudah menghafal itu para hafiz ya, dalam konteksnya bahasa Arab. Nah, itu para hafiz mudah menghafal gitu loh. Makanya kami tuh dalam sholat pakai bahasa Arab, kami mudah menghafal ayat-ayat suci Al-Quran ya. Kalau Anda berkata tadi itu tentang Bible ya itu terjemahan, tapi coba ke originalnya. Ya itu mungkin ya. Jadi aku sedikit mau menyampaikan tentang roh ya, maaf ya. Roma 8 begini bunyinya loh. Jika roh dia, ini untuk Pak Ginting ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh dia ini berarti roh Allah ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itu aja Ginting ya. Jadi tolong kamu maknai ini Roma 8 ya. Roh dia yang membangkitkan Yesus sama pula yang menghidupkan tubuh kita yang fana ini, yang diam di dalam tubuh kita. Itu aja. Jadi samalah yang menghidupkan Yesus dengan yang ada dalam tubuh kita ini sama. Ya terima kasih. Itu aja yang kusampaikan. Lanjut. Oke, ya. Ini sangat-sangat tidak berhikmat ya memahaminya ini. Memang yang menghidupkan segala sesuatu itu memang Tuhan. Ya toh? Jadi kembali ke Tetapi topik dengan ya. apa dia menghidupkannya? Ada perbedaan-perbedaan. Yang menghidupkan saya Tuhan, tetapi dengan roh yang diciptakannya di dalam diri saya. Yang menghidupkan Tuhan siapa? Ya Tuhan juga, dirinya sendiri yang menghidupkan dia gitu loh. Tetapi semuanya ya Tuhan, makanya membaca itu hati-hati pelan-pelan. Cuman jika roh dia, penting. Jika roh dia berarti ada orang pihak lain ya, pihak kedua. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sama lah kita dengan Yesus. Lanjut. Kita kembalikan ke topik ya. Yang menghidupkan itu Tuhan, tetapi dengan cara yang berbeda, kan sudah saya bilang. Yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan, yang membangkitkan saya juga adalah Tuhan. Cuman caranya berbeda. Yang menghidupkan Tuhan adalah roh Tuhan, yang menghidupkan saya adalah roh. Oke, kita kembalikan ke topik. Ini ada keterangannya belum ada. Lain topik tuh, lain topik. Saya kembalikan ke topik dulu. Topiknya adalah topiknya adalah ciptaan atau pencipta masuk ke ciptaannya. Wah keren nih. Topiknya itu tadi dari awal ya. Jadi menurut Bro Ginting, tubuh Yesus itu adalah ciptaan, tapi ada pencipta di dalam tubuh yang diciptakannya. Bagaimana kok bisa begitu Pak Go? Ada tanggapan Pak Go? Saya dengar dulu dari Pak Ginting. Biar saya jelaskan ya. Kalau seluruh tubuh
jasmani Yesus adalah Tuhan, lalu bagaimana darah yang sudah menetes ke bumi itu? Apakah itu juga Tuhan? Keren ini. Air yang ditusuk dalam lambungnya itu apakah juga Tuhan? Karena seluruh bagian Tuhan itu harus Tuhan. Nggak bisa nggak Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan itu adalah roh. Dan itu kekal. Makanya di dalam Ibrani 14 ayat berapa itu ya? 4 ayat 12 atau apa itu? Yesus yang kemarin, sekarang, dan seterusnya tidak pernah berubah. Itu dasarnya. Harus dipegang itu. Jangan saya bilang dia berubah jadi daging. Tidak. Daging itu adalah salah satu sarana yang digunakannya untuk melaksanakan misinya di dunia ini untuk penggenapan. Sama seperti ketika dia berteopani dalam api. Api itu bukan Tuhan, Pak. Semak belukar itu Jangan bukan dilebarin, Tuhan. Pak Ginting. Yang Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri supaya saya itu paham. Anda kutbai diri sendiri. Iya. Oh, iya. Jadi kalau begitu, ada orang yang mengatakan kalau begitu, bahwa next, Yesus, kalau Anda mengajari diri Anda sendiri, Pak. next aja lah. Kan Anda bukan Sebentar Pak ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus yang juga adalah Tuhan, maka akan terbantu. Iya. Oke. Jadi di sini, Tuhan, Pak. Itu hanya dulu. media. Bro Ginting gantian. Anda mengatakan bahwa tubuhnya Yesus itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Oke. Sedangkan yang menciptakan tubuh ini ada di dalam tubuh. Kan itu, jadi bercampur antara ciptaan dengan pencipta. Atau kalau enggak gitu ya, ciptaan ini kemasukan pencipta. Atau pencipta memasuki ciptaannya. Ini topiknya begitu. Nah, bagaimana bisa menjelaskan ini secara nalar akal sehat gitu loh. Itu yang penting dijelaskan. Kan sudah saya jelaskan. Enggak, Anda nggak jelaskan, Anda kemana-mana. Pak Handi sendiri sudah menjelaskan bahwa Tuhan berada di dalam ciptaannya. Lalu penjelasan apa lagi? Oke. Apakah Tuhan itu sanggup berada dalam ciptaannya sedangkan bumi ini nggak bisa muat dia? Nah, sangat sanggup, Pak. Pernyataan C.S. Ezra ya, dia menganggap bahwa Tuhan tidak mungkin di bumi ini, sama seperti pendapat teman-teman Muslim ya. Tetapi dengan kemahakuasaannya, apa yang mustahil baginya? Oke. Artinya Bunda Maria sanggup atau kandungan Bunda Maria sanggup menampung pencipta itu di dalam kandungannya selama 9 bulan ya. Ya kalau memang Tuhan menghendaki kenapa? Ini nggak akal sehat jalan, Pak. Akal Bapak yang membatasi kuasa Tuhan. Silakan Pak Gus. Silakan Pak Gus. Kenapa? Kalau Tuhan memampukan kenapa? Ketawa terus nggak bener loh. Enggak, saya tanya tuh. Kalau Tuhan memampukan, kira-kira Tuhan Pak Handi mampu nggak melakukan hal seperti itu? Tidak akan pernah begitu, Bang. Saya tanya mampu atau tidak? Jangan tidak pernah, mampu atau tidak? Tidak akan pernah. Saya tanya mampu atau tidak, jawab aja. Kalau bilang mampu enggak. Dia tidak akan mampu begitu. Nah, tidak berani menjawab. Ini bukti bahwa Pak Handi tidak berani jujur. Ini saya jawab tidak mampu begitu karena nggak pernah terjadi. Oh, karena tidak pernah terjadi, lalu Bapak simpulkan tidak mampu Tuhan. Iya. Oh, baik. begitu. Kalau karena begitu, terjadi, kalau begitu tunjukkan datanya di Bible bahwa pencipta masuk ke dalam ciptaannya, ada nggak? Ya itu inkarnasi. Yohanes 1:14. Mana datanya? Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Gimana itu? Loh, itu jelas inkarnasi. Hologos sart egeneto. Apa lagi? Baik. Waktu pencipta ada di dalam kandungan begitu, masih ada ke pencipta di luar kandungan? Ada. Ada berapa pencipta? Ada, Tuhan ada di mana-mana, bisa ada di surga. Saya nggak nanya keberadaannya, saya nanya jumlahnya. Saya nanya jumlahnya, saya nggak nanya keberadaannya. Ada berapa pencipta? Satu, tidak yang lain. Satu. Waktu ada di dalam kandungan, apakah yang satu itu ada di situ? Ada. Oke, di surga kosong. Ada juga dia di surga. Berarti ada 2. Enggak, ini makanya Pak Handi tidak mampu. Pak Handi ingin menyatakan bahwa Tuhan itu seperti manusia. Ketika ada di Jakarta tidak ada di Jawa. Ketika ada di Medan tidak ada di Kalimantan. Itu manusia Pak. Tapi kalau Tuhan bisa ada di langit, bisa ada di matahari, bisa ada di Mars, bisa ada di India dalam keadaan bersamaan. Makanya dia disebut omnipresent. Ya Tuhannya Bunda Maria yang mana? Ya Tuhan Bunda Maria Tuhannya lah. Yang mana, dalam kandungannya atau yang di surga?
Semuanya Tuhannya, Pak. Yang mana dulu? Tinggal Loh, pilih yang dua. saya bilang kan Tuhan itu Ada dua satu, pilihan, tapi ada dua pilihan. Ada dua Jadi pilihan. Bapak ingin Dengerin. coba menjelaskan kuasa Tuhan Enggak seperti dulu, manusia. saya nggak Ini nanya itu. masalahnya. Saya nggak nanya itu. Tuhannya Bunda Maria itu A dalam kandungan, B yang ada di surga, C dua-duanya. Semuanya. Dua-duanya. Jadi dia menuhankan kandungannya. Iya. Bunda Maria menuhankan kandungannya. Gimana, bro? Pak Handi. Baju mah udah siap ya? Sudah Baju saya udah kembali. katakan. Lanjut Bang Andi, lanjut. Tuhan itu bisa di mana-mana dalam saat yang bersamaan. Ya oke, saya Itu Tuhan persingkat kami. lagi Kalau terakhir. Tuhan Pak Handi tidak Ya. bisa seperti itu, Ya ya udah. itu bukan masalah di kami Ya dong. udah, apakah Bunda Maria menuhankan kandungannya? Yang menuhankan kandungannya siapa? Bunda Maria menuhankan Tuhannya. Apakah Tuhannya Bunda Maria ada Pertanyaannya dalam kok orang mana kok kacau balau ini pertanyaannya nih. Apakah Bunda Maria? Ntar saya ulang ya. Nggak bisa bertanya. Saya ulang. Apakah Bunda Maria? Kapan saya bilang Bunda Maria menuhankan kandungannya? Apakah Bunda Maria menuhankan Tuhan di dalam kandungannya? Ya. boleh saya jawab Kalau memang ada di dalam kandungannya Tuhan. Boleh saya jawab? Iya. Boleh saya jawab? Aku mau ketawa dulu, Bang. Hahaha. Boleh saya jawab? Silakan. Iya, Bang. Oke. Jadi tadi kan perdebatan tentang siapa yang ada di rahim Bunda Maria. Oke. Kita bicara dari kronologisnya. Ketika malaikat Gabriel datang menemui Maria, maka terjadilah ketakutan di diri Maria. Sampai malaikat Gabriel mengatakan, "Hai Maria, jangan kamu takut. Aku diutus untuk membawa kabar sukacita bagi. Siapakah aku sehingga Tuhanku mau mendatang kepadaku?" Dan jawab malaikat Gabriel, "Hai Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan anak yang akan dinamakan Yesua HaMasiah atau yang kita kenal sekarang sebagai Yesus." Terus apa jawab Maria? "Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu." Dari situ sudah kita bisa simpulkan yang di dalam kandungan Maria adalah bayi mungil manusia. Bukan Tuhan ya, Pak ya? Firman Tuhan yang menjadi daging dan bukan dibilang sebagai Tuhan. Kalau ada Pak Go, kalau ada orang mengatakan Bunda Maria menuhankan dalam menuhankan isi kandungannya, bagaimana? Itu ada aliran baru itu. Aliran ada kok yang gitu. Kan sudah jelas tadi kan yang dia sembah siapa? Siapakah aku sampai Tuhanku datang kepadaku? Tuhanku yang mana? Allah Bapa di surga. Sampai dia mengucap syukur, Kidung Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hamba Tuhan, dia kan belum mengandung waktu dia bicara itu. Jadi kan dia itu bicara sama Tuhan Allahnya. Tapi di sini Bang, ada teman kita namanya Ginting nih mengatakan bahwa Bunda Maria itu mengandung manusia, ya mengandung manusia. Di dalam diri manusia ini ada yang menciptakan manusia. Jadi secara kesimpulannya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, begitu. Nah, saya tanya Pak Ekomer, Pak GWM, mungkin agak perbedaan pendapat kan. Menurut Bapak Yesus itu Sang Logos itu Tuhan atau bukan? Kalau menurut saya itu Tuhan tapi bukan Theos, Pak. Dalam terjemahan original teks Tuhan tapi bukan Theos. Kalau Theos itu dalam bahasa Indonesianya apa artinya? Theos kan bahasa Yunani ya. Theos itu berarti Isa Al-Masih. Sang Juru Selamat, Pencipta. Pak GW, kita menerjemahkan dulu. Theos itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya apa? Allah, Maha Kuasa. Sebentar, dalam bahasa Inggris Theos diterjemahkan apa? God. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Allah Maha Kuasa. Bapa. Nah. Lalu gimana ini? Ya terserah tadi lu. saya bicara apa? Kenapa Yesus ini? adalah Tuhan.
Yesus adalah Tuhan tapi bukan Theos. Iya. Betul. Theo ya. Tadi katanya Theos adalah Bukan God, Theos. Yesus itu adalah kurios. Tuhan. Tapi Tuhan bukan Tapi Theos. Ini kurios, gimana Pak. artinya ini? Tapi Gimana ini artinya? kurios. Coba Hah? kau baca teks Iya. terjemahan original teks bahasa Aramaiknya atau bahasa Greeknya. Kau akan dapat di situ. Kalimat terjemahan ditulis Tuhan Yesus itu Theos Nah, atau Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus katanya juga. Kurios. kurios. Tuhan Yesus tapi di situ ditulis kurios, Pak, di original teksnya. Enggak, Kurios, saya Pak. tanya Theos. Theos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris God. God diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Berarti Tuhan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani ya Theos. Ya itu berarti bahasa aja, bahasa Ya aja. iya, Oh, boleh. bahasa itulah kita supaya kita mengerti. Oke, gantian Bahasa bicara Indonesia, dikit. Gantian. Bahasa Indonesia Allah. Gantian. Bahasa Indonesia Allah. Bukan Bang, ini saya luruskan. Saya luruskan dikit. Stop. Allah itu sebenarnya terjemahan yang belum pas. Allah itu nama loh kalau dalam Islam. Amin buat Anda kalau Anda bilang itu Allah itu cuma nama. Berarti Iya, Anda benar. ini saya tanda tanya jadinya yang ini. Masa Allah cuma nama? Allah itu bagi teman-teman Muslim adalah nama, bukan sebutan. Tuhan itu kan sebutan, Theos itu sebutan, Kurios itu sebutan, Guru itu sebutan. Ah, kau Jadi balikin. stop ya, saya kembalikan ke Bang Juma dulu ya. Bukan Ini, generic name. Izin ya. Pak Ginting. Saya itu sudah berapa kali diskusi dengan mereka. Mereka tidak pernah menyebutkan itu Allah nama. Allah Itu itu tanya Pak Andi, silakan coba tanya. Oke. Pak Andi, Allah itu nama enggak bagi Ya, Bapak? makanya Kalau Yesus itu, kalau Pak Yesus Andi. itu, Iya, saya mau jawab, ini ngasih ngomong ini. Nah, coba kalau silakan Pak Yesus Andi. itu, kalau Tuhan Yesus itu kurios, Tuhannya itu kurios, Pak. T besar, terus yang lain kecil. Tapi kalau bicara T, Tuhan huruf besar semua, itu Theos, Pak. Pak GW. Iya, Anda tanya Dalam saya. kata-kata Kasih nggak ada kesempatan huruf dong. besar huruf kecil, Pak. Oke, Bagaimana? dengerin ya. Bapak tahu nggak? Ketika saya berkata Tuhan, mana huruf besar, mana huruf kecil? Nggak ngerti Bapak kan? Stop. Ya itu kan Bapak. Stop ya. Tulisan saja yang bisa. Sekarang saya tanya Pak Handi. Pak Handi, saya tanya Pak Handi. Pak Handi, saya tanya. Allah itu nama atau sebutan? Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Ya, Allah itu nama. Nama dalam bahasa Arab sembahan orang yang beriman gitu. Itu di KBBI-nya. Istilahnya Sebenarnya yang menjadi biangnya ini adalah ada dua nih. Satu perorangan, satu lembaga. Perorangannya adalah Ledecker yang 1687 Masehi itu bercanda, bergurau dia memasukkan kata H di kata Tuhan menjadi Tuhan. Kemudian Purwadarminta itu menstabilkan, mengiyakan akhirnya Tuhan itu adalah sembahan. Kalau di Bible Anda itu bedakan. Yang kedua adalah yang menjadi problem juga di sini adalah lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya secara tidak jujur. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Ya, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan, sebenarnya enggak menjadi Allah. Begitu ya. Kalau jujur nih, Anda boleh belajar sama Pendeta Yakub Sulistyo. Lebih baik jujur saja gitu kira-kira ya. Saya tuh Pak Yakub tuh. Oke, ya kembali ke Bang Juma, ada yang mau disampaikan Bang Juma? Udah sholat kan? Gantian. Belum Bang itu. Juma? Dia istirahat kayaknya. Enggak, udah meong tadi kok. Silakan. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Kores ada yang mau disampaikan Bang Kores? Kores itu mana sih? Oh, itu Kores tau. Walah. Itu Kores itu. Itu Kores itu. Kompornya belum meleduk kayaknya tuh. Pak Sidik. Teman-teman gue semua ini. Ya, siap dokter. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada nih dari tadi emang saya simak satu yang saya tapi ada beberapa, tapi satu aja yang saya mau nanya ke Pak Ginting. Pak Ginting udah beberapa kali mengatakan bahwasanya Lukas 1:37 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu kan. Jadi semua nggak ada yang mustahil gitu loh. Nah coba saya tanya satu ya Pak. Mustahilkah bagi Tuhan Pak menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Silakan Pak. Jawab saya tentu bisa saja kalau Tuhan mau. Oke, berarti nggak usah kalau Tuhan mau, bisa ya Pak? Bisa ya? Bisa. Oh, berarti Tuhan yang Bapak imani sudah tidak maha kuasa lagi kan gitu Pak ya? Siapa bilang? Loh, dia sudah Pak
narasi yang saya bawa sesuai yang tertulis dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya kan? Itu yang tertulis dalam Bible Bapak tuh, ya kan? Iya. Nah saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Bapak mengatakan iya, kan gitu. Kan saya Bisa. sudah berpikir. Berarti sudah tidak maha kuasa loh, yang Tuhan yang Siapa sudah bilang? menciptakan yang lebih maha kuasa dari dirinya, Pak. Siapa bilang? Yang Loh, siapa menciptakan itu tentu lebih utama dari yang diciptakan, Pak. Loh Pak, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan, saya tanya, yang lebih maha kuasa, ya kan, yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Bapak katakan tadi iya. Berarti yang menciptakan dia ya sudah, yang menciptakan sudah tidak maha kuasa lagi, Pak. Itu Enggak kalau sih, lebih Bapak. kuasa, nakal ditiup aja Yang lilinnya kan mati. menciptakan itu pasti yang lebih berkuasa. Pak, nah saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Bapak bilang iya. Berarti Ya. kalau dia sudah menciptakan, dia sudah tidak maha kuasa, Pak, ngerti nggak? Siapa bilang? Iya. Loh, siapa bilang dia sudah menciptakan lebih dahsyat dari dirinya sendiri, Pak? Kalau nakal ditiup lilinnya. Masakan ciptaan lebih hebat dari pencipta? Loh, makanya saya tanya. Loh, karena tidak ada yang mustahil kan gitu. Pak, Setelah dia menciptakan yang lebih dahsyat dari dirinya, lebih apakah yang hebat dari yang diciptakan? itu saya kembalikan ke Bapak gitu loh. Ya, iya. Dia sudah menciptakan yang lebih maha dahsyat dari dirinya sendiri. Berarti dia Iya. sudah tidak maha kuasa. Ada yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri yang dia ciptakan gitu loh. Yang lebih berkuasa itu Pak yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Ini Loh. pertanyaannya, Paham bisa nggak? nggak Tuhan jadi orang gila seperti yang Bapak, tanya? begini. Dengar nggak pertanyaan saya tuh? Bisa Mustahilkah saja bagi kalau Tuhan dia mau. Ya, toh? Loh, saya nggak, Bapak tadi mengatakan bisa. Ini kalau dia mau. Bisa Yang saya saja tanya kalau dia mustahil mau. atau tidak mustahil, Pak. Dua jawaban itu. Ya, Mustahil iya. atau tidak mustahil. Kan saya bilang ya, segala sesuatu dua aja jawabannya kan Dengar, gitu, dengar, sesuai dengar dengan dulu, Pak. konteks. Iya, dengan konteks itu maka saya jawab sesuai dengan konteks. Tuhan Iya. bisa menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya apabila dia berkehendak. Selesai kan? Yang saya tanya di sini, Bapak mengatakan tadi tidak ada yang mustahil apa segala macam. Ya saya perkecil, Pak, saya perkerucut, mungkin terlalu sulit. Mustahilkah Tuhan? Mustahilkah Tuhan atau Allah di sini yang ditulis di sini? Mustahilkah Tuhan tidak maha kuasa? Saya tanya. Mustahilkah Tuhan tidak maha kuasa? Ya kalau dia mau, kenapa rupanya? Ya, kok memang, coba. Kalau dia mau, kenapa rupanya? Tanya beda dong. Sekarang saya tanya dulu ya. Udah saya kembali ke Bapak aja. Enggak, saya tanya dulu kembali. Bapak mau Ada tanya apa tentang sesuatu itu yang- ke saya? Emang ada di dalam Al-Quran tertulis itu? Loh kok di Al-Quran? Loh, ini kan saya baca dalam dalil Bapak. Lukas Ya, iya, 1:37. makanya Sebab saya bagi Allah berbicara tidak ada yang di mustahil gitu loh. Kalau Bapak Ya. menarasikan itu, ayo, ada nggak di dalam Al-Quran seperti itu? Nah sekarang kalau Bapak mengatakan berkuasa berbuat apa yang dikehendaki, mana tertulis dalam Bible Bapak? Aduh, Tapi suka-suka lah kau lah. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya apa? Loh, Saya Bapak berpegang tadi ini aja, mengatakan Pak. Saya tadi nggak- dua saya nggak- kali. Enggak, saya Bisa tidak berpegang karena tidak ada yang dengan mustahil, yang lain. bisa apa segala macam. Setelah ditanya, Bapak nyungsep dengan apa yang tertulis. Bapak yang nyungsep. Saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan sang pencipta itu tidak maha kuasa? Bapak bingung. Siapa bilang nggak maha kuasa? Tuhan kan maha kuasa. Iya, Jadi makanya dia bisa saya bilang melakukan apa mustahilkah bagi Tuhan tidak maha kuasa? Enggak, terus Kalau dijawab. dia mau, kenapa rupanya? Ya berarti kalau dia mau berarti dia sudah tidak maha kuasa. Betul? Siapa bilang? Loh, itu Bapak yang mengatakan. Jangan berdasarkan literal. Kalau Tuhan mau, apa kira-kira yang nggak bisa dibuatnya? Itu yang tertulis, Bapak. Ya kalau Nggak, gini. iya. Gini. Iya. Kira-kira Tuhan Bapak, gini sebentar. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan Bapak? Bagaimana? Apakah ada yang tidak bisa dilakukan? Allah Tuhan maha Bapak? berkuasa apa yang dia kehendaki. Nah, Dia berbuat apa yang dia kehendaki. terjawab Nah sekarang sudah, saya kan? minta, ada nggak Terjawab, data-data kan? itu kepada Bapak? Saya Terjawab minta sudah, coba. kan? Iya mana? Bible-nya mana? Mana? Coba tertulis di mana Bible Bapak itu? Kok di dalam Bible? Loh mana loh?
Kita Ya, berpikir Sekarang begini, logika yang begini, cerdas. begini, Bapak analogi sudah gini, menjawab. Bapak, Bisa Bapak, melakukan apapun yang dia kehendaki, begini, kan selesai. gini, Pak. begini, Bapak, begini. Di dalam Al-Quran menegaskan, ya, bentar. Jangan kejang-kejang apa yang tertulis kalian setelah ditimpakan kalian nggak bisa menjawab. Linglung kalian tuh. Nah, jadi gini, Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Di situ Al-Quran menjelaskan. Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera. Masuk di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16. Allah maha berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki? Dia berkehendak tidak menyerupai makhluk. Dia berkehendak apa? Dia berkehendak tidak bisa melihat dia. Itu kehendak dia. Dia berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak. Di dalam Lukas 1:37 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah ditanya Bapak nyungsep. Sekarang kalau Bapak bertanya tentang ini, adakah tertulis Lukas 1:37 di dalam Al-Quran? Begitu, Pak. Akademik kalau kita berbicara, bukan asal-asalan. Oke, kita berbicara Gitu dengan loh. asal-asalnya. Sekarang gini. Itu yang tertulis di Bapak loh. Iya, kita berbicara dulu sederhana aja cara berpikirnya ya. Gini, tadi Bapak mengatakan Tuhan tidak menyerupai makhluk, benar nggak Pak? Iya, laisa kamitslihi syai'. Iya, oke. Udah kita terima ya. Tuhan tidak menyerupai makhluk. Dalam hal apa ini? Bentuk, kuasa, atau sebagainya? Dalam hal semuanya, Tuhan Oke, tidak dalam hal menyerupai sesuatu apapun, gitu loh. Oke. Dia Ya, maha tidak berkuasa menyerupai. berbuat apa yang dia kehendaki. Udah jelas, Ya, udah oke. finish. Apa yang dia kehendaki seperti itu yang dia kehendaki. Ya. Udah? Nah, iya sudah. Tuhan tidak menyerupai makhluk. Gitu. Berarti dalam hal segala ya, bentuk, kuasa, dan sebagainya. Benar ya? Oke. Tuhan tidak menyerupai makhluk, itu aja. Oke, iya, oke. Dalam kuasa, termasuk kuasa kan? Dalam segala hal. Iya, oke. Iya. Saya mengambil satu poin aja, Pak. Dalam kuasa ya, kemampuan ya, kekuatan. Manusia bisa menciptakan segala sesuatu terbatas, gitu. Pak, paham kan? Tetapi apakah Tuhan juga seperti itu? Kan tidak kan? Karena tidak menyerupai makhluk gitu loh. Ngomong apa sih? Iya. Udah mulai muter deh, udah mulai muter-muter ya. Asumsi Saya- namanya kan saya ginting ini kan- asumsi. Saya nggak kata-kata Bapak, Tuhan tidak menyerupai makhluk. Iya, terus. Oh, terus. Benar ya? Berarti apa yang dilakukan manusia tidak seperti yang dilakukan Tuhan. Kan gitu kan? Nah, iyalah. Terus. Ya toh? Nah, manusia bisa menciptakan barang yang bisa diangkatnya. Apakah Tuhan juga seperti itu? Aduh, ini apa sih? Nah, bingung kan? Nah, Bingung apa kan? ini? Tuhan Nggak ngerti. bisa menciptakan barang yang bisa diangkatnya. Nggak ngerti. Apakah Tuhan begitu? Aduh. Tuhan tidak akan begitu seperti tidak akan manusia. Assalamualaikum, Polres masuk. Iya, ntar dulu ya. Ya kan? Makanya Bro, penuh dengan logika. Kembali ke topik dulu ya. Oke, Bukan kembali ke kritis topik. dalam Kembali ke berpikir. topik sebelum ke Mas Kores. Dengerin baik-baik. Nah, Dengerin dulu ya. Apakah Tuhan Anda, Bro, bisa menciptakan Tuhan yang lebih hebat dari Tuhan Anda? Bisa? Bisa kalau dia mau. Oke, apakah ini pernah terjadi? Belum. Belum. Terus Anda berpendapat bisa kalau dia mau, ilmu dari mana? Karena dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Apakah kemustahilan ini pernah terjadi Tuhan Anda menciptakan Tuhan tandingan? Sudah dijawab tadi, belum. Belum. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Kapan terjadi? Kapan terjadi? Ya nggak tahu kita. Kan kita kan Ada ngarang namanya begitu. Namanya apakah bisa terjadi? Ada ngarang namanya. Malasa. Ada ngarang. Ya udah, aku mau bertanya. Terjadi kalau dia bisa. Dia bertanya, dia pusing dengan pertanyaan Kita gitu. nggak tahu. Padahal dia udah kena mental dengan. Nah, kalau nggak ada yang mustahil, kenapa Yesus nggak menciptakan bapak kandungnya? Silakan. Ya karena dia nggak mau. Terus ngapain dia nyiptain ibu kandung? Ya terserah dia. Aneh, buat apa? Aneh. Nah, inilah akibat kalau kita yang menciptakan Tuhan kita sendiri. Bukan, karena cara berpikir kalian. Ini teman-teman ini hanya berpikir secara manusia. Roba sebelum Lah Tuhan lu aja menjadi manusia, harusnya kita kan sepemikiran sama Tuhannya Kristen. Ya. Oke. Ini saya balikan ke topik. Apakah manusia bisa menciptakan Tuhan? Enggak. Ini terjadi di Bisa. zaman sekarang ini. Ini terjadi di zaman sekarang. Ya.
1 Korintus 8 4 sampai 6. Apa di situ bacaannya? Iya. Apakah manusia menciptakan? Ngerti nggak kata menciptakan artinya apa? Iya, nih lihat. Tunggu ya. Kisah 2 aja 36 nggak Pak? Saya tanya apa arti menciptakan? Bara. Ya, menjadikan lah. Wah. Ayo ketawa dia. Gimana cara open cam ya? Oh ini open Menciptakan cam. itu membuat, tidak ada menjadi Menciptakan ada. kok menjadikan. Aduh, kacau ini, Pak. Jadi kalau nggak menciptakan itu tidak menjadikan. Kalau segini aja pemahaman Pak Handi tentang kata-kata ya saya nggak mau bilang apa lagi. Jadi Maka kalau menciptakan menciptakan, sama kalau dengan kita menjadikan. menciptakan itu jadi atau tidak? Sudah mulai ketawa dia. muter-muter. Mulai Ketawa dia. muter-muter. Nih. Ketawa dia. Pengertian menciptakan sama menjadikan itu dia beda. Biblos warisan Ya, Biblos artinya warisan adalah- Gurunda. Artinya TB2. adalah bro, Oh, kami ya. ini menciptakan Tuhan yang Tuhan sendiri. Menjadikan 1 katanya Korintus. sama. Ya, sama Dan lah. ngerti paham dia apa arti menjadikan apa arti menciptakan. Menjadikan itu tidak ada menjadi ada. Kor. Gimana sih? Ah ini dia Korintus. Gimana sih kamu ini? Kacau. Tidak ada. Artinya Tuhan yang kau jadikan itu kau ciptakan sendiri Ketawa gitu. lama-lama. Tadi padahal aku nggak pernah ketawa Pak Andi. Gak apa-apa lah, Begitu ketawa aja pagi. bagus lah kalau kau menyadari dirimu ketawa karena argumentasimu itu sangat lucu dan tidak masuk akal. Nih, tuh. Menciptakan. Aduh. Oke lah, nggak usah itulah kita bahas nanti nggak enak. Gak usah jadi. apa-apa, ketawa aja, gak apa-apa. Ketawain aja Tuh. Tuhanmu dalam kandungan. Ngapain ngeok-ngeok di sana? Ketawain tuh, ketawain. Iya, menciptakan itu kan. Nih, ini kata Paulus, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak apa tuh? Banyak apa tuh? Di mana itu? Di mana? Jangan apa? Di 1 mana? Korintus 8 nomor 5. 1 Korintus 8. Nomor 5, banyak Tuhan dibilang, kamu bohong-bohong. Sebab sesungguhnya ada apa yang Pantesan Ginting gak dibikin apostolos sama Yesus. Nah, ada Ngaco. kemana-mana. Sebab jika ada yang disebut ilah baik di langit maupun di bumi dan memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Mana yang menciptakan di sini? Ya ini memang benar ada banyak, kenapa memang benarnya nggak disebut? Tuh, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Ya. Paulus Mana kata- membenarkan Mana kata banyak menciptakan Tuhan di situ? itu Mana benar. kata menciptakan di situ? Yang demikian. Mana kata memang menciptakan benar. di situ? Mana kata menciptakan? Nih. Mana kata menciptakan? Paulus membenarkan Tuhan banyak. Mana kata menciptakan di situ? Jangan Gua nggak lari-lari Pak Kores. Mana? Ayo mana? Pas menciptakan, gue membahas Paulus membenarkan Tuhan itu banyak. Ini 1 Korintus 8 nomor 5. Tuh. Membenarkan Dan kok sama memang dengan benar menciptakan. ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Mana kata menciptakan? Tuh, di situ? banyak Tuhannya. Jadi mana? Tuhan itu banyak. Yesus Ya, itu salah satu dari Tuhan yang banyak tersebut. Ya banyak memang. Udah kena skak di situ Ginting. Mau lari kemana lagi kau? Memang banyak Tuhan. Dari awal Ayo saya lo. katakan Tuhan banyak, tapi Tuhan yang benar hanyalah Yahweh. Enggak, lu dari bilang enggak ada. Tuhan itu cuma satu katanya. Paulus membenarkan Tuhan banyak kok. Wah, Tuhan yang benar Arang-arang. satu. Dari sekian banyak Tuhan, ada Allah, ada Asitores, ada Yahweh. Enggak nih. Tapi bagi kita hanya ada satu Allah. Tuh. Yang nggak satu itu menggunakan Allah. Pak Handi. Nah, di sini yang banyak itu ilah sama Tuhan. Tapi kalau Allah itu Pak Handi. satu. Pak Handi, coba Ini lihat ini. Pak Handi, Di coba mana disebut dibilang temannya hanya yang ada satu menggunakan Tuhan, kata di mana? Allah. Enggak ada, Ya kan? ngarang aja. Pak Handi harus jujur dong. Apa sih? Jujur. Kenapa lu Oi. pindah lagi? Kenapa Tuhan lu pindah lagi ke Yahweh? Kenapa Harus lu jujur. pindah ke Yahweh? Tegur temannya ketika menggunakan Bible yang ada kata Allahnya. Pak Handi jujur dong. Tegur. Ya itu Gue pakai ini 600.000 masa nggak gue pakai dari Guru Unda lo ini. Ya, lu Aneh-aneh aja. Yang cetak Handi siapa? nggak jujur. Yang bikin Handi siapa? nggak jujur. Ini yang bikin Tidak berani siapa? menegur temannya ketika menggunakan kata Allah untuk Ya, umat Kristen. Iya, yang bikin siapa? Ya, iya, Untuk tegur. umat Kristen kata Bilang. Allah untuk Tuhan yang benar. Bilang Yang sama bikin si siapa? Kores, ya kan? Bilang sama Kores, jangan gunakan itu terjemahan keliru. Bilang dong gitu. Keren ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Top. Dokter Andi, Dokter Andi. Tegur dong temannya. Dokter Pak Andi Andi. selama ini ketika saya teman-teman menggunakan kata Allah, Pak Andi melarang saya. Kenapa temannya menggunakan itu nggak dilarang?
Karena ini pakai TB2 bagus. Pakai TB2 itu. TB2 udah bener ini. Ini biblosnya hampir mualaf dikit lagi nih. Pak Handi gak jujur. Yang banyak Tuhan bukan Allah. Allah cuma satu, Tuhan banyak. Gitu bilang. Oke, cukup ya. Jadi kembali ke Bang Juma dulu ya. Kembali ke Bang Juma dulu. Jadi ini ya bro, itu LAI. Kita udah dorong LAI supaya tidak pakai itu. Gitu loh ya. Jadi ini hanya memakai saja. Kita tidak mempercayai itu di sana begitu loh. Kamu juga harus pintar dikit apa? Makanya tegur Pak Handi sama Saya Skores. bukan tegur Kores, saya jangan tegur. gunakan itu. Saya tegur LAI. Saya tegur LAI. Saya lebih justru menegur LAI menerjemahkan keliru. Saya tegur LAI kenapa? Nah kalian semua ini korbannya gitu loh, memakai itu tidak sadar. Paham kalian? Paham? Saya nggak pakai itu. Terus aku pakai apa? Nah, lu pakai apa? Indonesian Modern Bible. Coba lihat, perlihatkan coba apa namanya? Indonesian Modern Bible terjemahannya. Siapa yang menerjemahkan itu? Dari mana? Indonesia Modern Bible. Timnya siapa aku nggak tahu. Wah, lu nggak tahu. IMB itu Bang Handi. Indonesia mencari bakat harusnya. Dipelintir lagi. Udah framing-framing yang apa kan nggak cerdas, kekanak-kanakan kan? Yang mana itu? Yang mana? Orang kekanak-kanakan, meningkat IMB lalu mengapakan lain. Itu kekanak-kanakan namanya. Oke, kembali ke topik. Kembali ke topik. Bang Juma silakan. Kenapa ada Tuhan masuk ke dalam ciptaannya? Silakan. Topiknya masih ini. Ya, jadi kembali kepada yang tadi, ya hanya ada dua pilihan. Sembahannya adalah makhluk yang kerasukan Tuhan, atau sembahannya makhluk yang kerasukan Tuhan lagi, cobalah. Iya. Kepenuhan Gurunda, kepenuhan. Pak Juma ya, Pak Juma ya. Pak Juma kan sudah lama debater ya. Saya tidak pernah mengatakan seperti yang Pak Juma ucapkan gitu loh. Harusnya kita dewasa lah di diskusi ini. Kenapa memang dengan Segala ungkapan itu, sesuatu Pak? yang tidak saya katakan, jangan di framing seakan-akan ini saya sudah kesimpulan pernah saya, mengatakan ini itu. kesimpulan saya menyikapi Waduh. dari paparan Anda yang Kesimpulan Pak berjam-jam. Juma, tolong Pak Juma ya. Kesimpulan saya harus sesuai dengan narasi saya. Jadi Yesus Cuma ini kan yang sudah adalah dewasa. ciptaan. Dengarkan Bang. Mas Jadi kan Yesus kita sudah dewasa kok di-framing Jadi sesuatu yang tidak Yesus yang adalah manusia ini itu dirasuki apa dia? Nah kan, saya sudah mengatakan kerasukan dengan inkarnasi itu beda. Ya, tidak kalau pernah inkarnasi, mengatakan bahwa kalau Yesus inkarnasi itu berarti kerasukan. perubahan, Pak. Kalau inkarnasi berarti perubahan wujud. Bukan perubahan wujud, perubahan keadaan. Yesus tidak pernah berubah wujudnya, ya. Loh. Tidak pernah. Janganlah loh. Sekarang saya tanya, yang menciptakan alam semesta ini wujudnya manusia? Bukan. Aduh, gimana sih ini? Terus Iyalah, wujudnya? gimana sih? Yesus emang wujudnya laba-laba. Kan manusia. Bentar. Gak usah laba-laba lah, ya. Gak usah laba-laba. Nanti saya nggak akan terpancing nanti menghujat sesembahan teman-teman muslim. Gini, bisa bertanya sekali, Pak. Saya tidak akan Bisa terpancing ke bertanya. sana. Ya terus Yesus wujudnya apa dijawab tuh Gurunda nanya. Halo. Sudah saya Bisa jawab. bertanya. Yesus Tunggu itu sastra adalah ya. roh. Dan roh itu tidak berwujud. Oh. Bentuknya Iya. roh katanya Gurunda. Ya, Yesus itu kan manusia. Aduh, Yesus menjadi manusia. Kenapa disebut menjadi manusia? Karena manusia itu adalah perpaduan jasmani dan rohani, saya bilang. Terus? Ya sudah, itulah dia. Terus Terus apakah apa dia lagi? apakah dia Tuhan? Ya Yesus adalah Tuhan, Logos itu adalah Tuhan. Tapi Logos yang Tuhan itu. Mau seperti aduh, apa? Mau seperti apa bahasanya? Pak Juma kok nggak ngerti sih, sudah saya jelaskan berulang-ulang. Bagaimana Membangun Anda narasi bisa sendiri, menarasikan tidak ini saya bilang Yesus ya. ini manusia. Manusia Lalu itu adalah wujud baru perpaduan antara jasmani dan rohani. Ini coba Anda lihat Yesaya 44 nomor 10. Nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Ya iya, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Makanya daging yang dibentuk itu bukan Tuhan, Pak. Berarti yang Gimana membentuk sih? dirinya menjadi Daging yang terbentuk itu bukan Tuhan, Pak. Oh ya, oke. Paham Jadi yang tadinya Tuhan. Aduh, kacau kali cara berpikirnya. Pak Juma cacat sekali logikanya sih.
Saya bilang Tuhan, ya Tuhan yang adalah roh itu inkarnasi. Inkarnasi ini membentuk atau tidak? Bukan membentuk, itu proses sebuah peristiwa. Apaan sih? Cacat Membentuk logika begini ya. katanya. Tunggu. Bagaimana kemudian Anda menarasikan yang bukan jasmani menjadi jasmani? Itu apa namanya? Bukan yang jasmani menjadi jasmani. Aduh. Dengarkan. Tadinya Tuhan Anda bukan jasmani. Oke, betul? Ntar saya apa dulu? Direkam nggak ini kata-katanya supaya nanti saya balikan lagi. Saya live. Bisa Anda lihat nanti di channel saya. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Ini. Tuhan itu adalah roh. Nah, wujudnya Tuhan adalah roh. Bukan wujudnya, Pak. Tapi Tuhan itu adalah roh. Saya tidak berbicara wujudnya tentang seperti wujud. apa? Seperti apa roh Saya itu? tidak berbicara tentang wujud. Dia berbicara nama Gurunda, nama Tuhannya roh, Oh, gitu nama loh. Tuhannya roh. Sudah kan? Saya tidak berbicara tentang wujud, ya. Saya tidak bisa menjelaskan wujud Tuhan itu bagaimana. Saya nggak bisa menjelaskan. Karena di dalam Bible pun tidak dijelaskan wujud Tuhan itu bagaimana. Makanya saya tidak menyatakan. Tuhan adalah roh. Atau Tuhan adalah roh. Material ya, bukan materi ya. Oke. Kemudian sang roh itu inkarnasi ke dalam daging. Nah, inkarnasi. Dengar dulu. Sabar dulu. Bukan anak SD saya Anda mau jari. Inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu berpadu, ya berpadu. Tetapi bukan membentuk sebuah bentuk, bukan, ya. Maksudnya berpadu. Roh itu tetap roh, ya. Roh itu tetap roh. Kemudian daging itulah nanti yang terbentuk menjadi sosok, ya. Menjadi ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya. Coba ada hidungnya. apa yang Anda bisa jabarkan supaya bisa dipahami oleh orang? Apa itu inkarnasi? Inkarnasi lah, masuk daging, nasi sasi, proses masuk ke dalam daging. Artinya sampai sini. Iya. Artinya kalau inkarso apa? Inkarso. Proses masuk ke dalam daging. Artinya katanya lagi kan nggak bingung aku. Proses masuk ke dalam daging ya itu dia artinya inkarnasi itu. Kok artinya apa lagi kan? Ini logikanya gimana sih cara dapat kayak gini nih? Jangan emosi kau, santai aja kau. Saya stres. Santai aja kau, jangan kau gila di sini. Sebentar Pak Jumat. Saya tidak pernah merendahkan orang ya. Iya makanya Saya bilang bilang jangan saya kau stres. emosi, santai aja. Kau yang membawa narasi Tuhanmu itu tadinya menjadi Pak Jumat. manusia. Tenang Pak Jumat, tenang Pak Jumat. Saya Kamu yang tenang, kamu yang tenang. Dari tadi kamu Pak Jumat dengar ya, Pak Jumat ya. Saya dari tadi tidak pernah mengatakan saya menyebut Bapak kepada Pak Juma karena saya hormati Pak Juma ya. Atau Abang ya. Tidak pernah saya mengatakan kau bodoh, enggak pernah. Ya enggak apa-apa. Masalah kan udah berapa kali bilang. Ya, santai. Jadi begitu. Memang saya diajarkan Tuhan saya seperti itu, tidak boleh Iya kita berendahkan. sudah. Sekarang saya tanya, kau diam aja dulu. Kau katakan Tuhanmu itu roh. Ya, kau katakan tadi Tuhanmu roh. Wujudnya tidak bisa kemudian kau tunjukkan karena dia bukan makhluk. Tiba-tiba dia berubah inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Pembuahan kelahiran makhluk yang merupakan manifestasi dari suatu dewa atau Tuhan. Kan gitu. Saya tidak mengatakan pembuahan. Saya mengatakan masuk ke dalam daging. Kok digunakan kata pembuahan? Berarti kelahiran kan? Ya iya. Nah, berarti dia adalah wujud baru kan? Lah gila orang ini. Yang wujud baru itu bukan dia Pak, daging itu. Daging itu siapa? Ya daging itu ciptaan. Nah, berarti betul Tuhanmu merasuki ciptaan. Apa sih orang ini? Iya. Aduh, Pak Juma. Ya udah coba Gurunda kalau nggak merasuki di Gurunda. Memasuki bisa nggak? Tuhanmu memasuki ciptaan, boleh nggak kayak gitu? Logikanya nggak bisa dewasa. Ginting, boleh nggak kalau Tuhanmu memasuki ciptaan? Memasuki, boleh nggak? Ya udah diakui tadi itu. Udah diakui itu tadi. Dari tadi berulang-ulang. Oh ya udah. Sebentar ya, diam dulu. Stop dulu ya. Sangat sayangkan ya. Sebentar dulu. Lama-lama. Sebentar izin dulu bro. Saya kalau orang seperti orang bebal kayak Anda itu wajar kemudian. Yang bebal
Ginting. Sebentar Ada ya, yang izin dulu. bebal. Makanya dikatakan dalam Amsal 12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang orang bebal dalam kebodohannya. Yang bebal itu siapa? Saya atau Pak Juma yang bebal? Anda yang bebal. Bukan, Pak Juma yang bebal. Kita kok saling menuduh bebal-bebal. Bentar, izin dulu saya ambil alih bentar ya. Bro Ginting, ini dengerin baik-baik. Apakah anaknya Bunda Maria? Dengerin dulu. Ya, orang gila sih santai, Bung. Orang gila itu nggak pernah mau. Orang gila itu tidak tersinggung apapun dibilang ke dia. Itu orang Bro gila. Ginting, dengerin dulu Bro Ginting. Itulah Anda. Muhammad orang gila karena dia nggak pernah tersinggung. Itulah Anda. Maksud saya gitu. Perang dia nggak marah apa? Di mana? Apa perkataan marahnya dia? Dia menegur bukan marah. Intinya kau gila, udah selesai. Ya sudah, kalau gitu Nabi Muhammad juga gila. Begitu maksudnya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Jadi lu menyamakan diri lu dengan Nabi Muhammad? Bukan, saya mengatakan orang yang tidak marah itu jangan dibilang orang gila. Itu loh. Oke, sekarang kembali ke topik ya. Kembali ke topik. Begini, dengerin baik-baik Bro Ginting. Nabi Muhammad berkata, saya dengerin tidak dulu, marah. ini nggak membahas Nabi Muhammad. Bapak katakan dia gila, kan nggak bagus, nggak elok. Rekan-rekan yang pintar ini. Ntar dulu ya, gantian ya, Bro Ginting. Gantian, Pak Andi, saya mau makan dulu, Jawab dulu satu ini. Sudah kau makan sana supaya otakmu tidak kram. Jawab dulu satu ini. Apakah anaknya? Apakah anaknya Bunda Maria? Bro Ginting jawab. Apakah anaknya Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria? Jawab. Biar aku lah sekali bertanya Bang. Lagi makan itu Bang Ginting. Ntar dulu, jawab dulu Ginting. Lu jangan kemana-mana dulu. Ini sederhana lo. Apakah anaknya Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria? Lagi makan dia, udah lapar. Kau jawab pula kau kalau kau Kristen. Orang gila yang apanya lagi dimakan Gurunda? Gurunda, Bang Handi. Jadi gini Bang, aku mau bertanya sekali dulu. Ini siapa sih ini? Suaranya nggak ada, orangnya nggak ada. Siapa? Sastra. Bisa bertanya. Sastra si Tepu. Oh ya. Bisa bertanya. Iya bisa. Tapi sebelum abang bertanya gini ya, kalau kekristenan saya lihat mereka itu menjawab oleh Gurunda. Jadi yang penting ngomong dulu, yang penting ngomong gitu. Mau benar atau salah mereka ngomong aja gitu loh. Jawab aja. Nggak mau gitu. dibilangi kerasukan katanya. Tapi dia ini harus diluruskan dulu Pak Jemaah bahwa kalau ada manusia tidak mempunyai sifat amarah itu malaikat, bukan manusia namanya. Atau orang gila. Orang gila. Nabi Muhammad punya sifat amarah, tapi amarahnya bisa terukur begitu, nggak seperti kita cara marahnya. Jadi gini Bang, ya. menurut abang-abang ini kan Tuhannya orang Kristen nggak hebat lah gitu kan. Terus orang baik dia. Jadi kalau memang Tuhan orang Kristen itu nggak berkuasa Bang, di dunia ini penemuan semua orang Kristen apa orang mana yang nemuin semua rata-rata? Jadi yang bikin penghargaannya siapa yang bikin penghargaan? Orang Kristen. Yang menangnya orang Kristen, wajar. Oh larinya ke sana. Misalnya penemuan wajar. Penemuan lampu, entah penemuan HP ini. Thomas Alva Edison ateis. Hah? Thomas Alva Edison ateis, Stephen Hawking ateis. Apalagi? Yang Kristen apa? Bikin lonceng, iya. Wah, termasuk kondom. Yang abang pegang selama setiap hari itu produk orang Kristen loh. Apa handphone siapa? Mark Zuckerberg Yahudi. Apa Steve Jobs itu Zoroaster. Jadi kalau yang dibanding sama Kristen bikin apa? Yang diciptakan, bro, saya dengerin. Yang diciptakan, yang dibuat Kristen itu adalah Tuhan. Masuk Nobel dia. Kalau memang Tuhan orang Kristen nggak berkuasa, kok bisa yang nemuin apa? Bola lampu. Udah dibilang. Bola lampu. Thomas Alva Edison ateis, ateis Thomas Alva Edison. Kapan dia masuk gereja? Jangan lu bilang orangnya kulitnya warna putih, maka dia orang Kristen, nggak begitu, bre. Pesawat. B.J. Habibie Islam. B.J. Habibie. Wah, itu bukan. B.J. Habibie aja yang Aljabar. Yang menemukan ilmu hitung siapa? Gitu dia Bang. Yang menemukan ilmu hitung yang digunakan oleh ilmuwan Kristen menghitung itu siapa yang temukan? Coba tanya, yang mana lebih banyak
Kristen daripada Muslim di dunia? Muslim lah. Hah? Muslim. Yang membeli Muslim. Kenapa? Waduh, dari mana bang? Aduh. Pengikut para nabi Muslim bukan Kristen? Enggak, ini ya kita gini loh, Sastra, hitungannya tuh kayak gini. Kita melihat dari yang sukarela, bukan yang karena bekas dijajah atau bekas penjajahan. Lihat yang sukarela masuk Islam gitu. Itu Islam jadinya yang menang. Cuma kalau yang masuknya karena pemaksaan ya Kristen yang menang. Terserah mau yang mana. Bro, Muslim bro. Dengerin, Indonesia berapa persen Muslim? Kalau Indonesia benar, tapi kalau dunia? Oke, dunia ini gereja udah berapa dijual? Hah? Udah berapa gereja dijual di luar negeri? Bukan itu. Mana lebih banyak Kristen Gimana? Muslim di dunia, bro? Kristen itu banyaknya di Afrika, kawanku gitu. Sedangkan Islam itu Asia, Eropa, Amerika. Nah, memang jadi kalau di Afrika itu lebih banyak Kristennya dan itu 80% manusia Kristen itu ada di Afrika ya karena memang cocok gitu. Bukan gitu, bro. Ini apa tuh? Jangan kita ngelihat satu negara, dunia. Afrika itu lu kira kecamatan, itu benua itu. Ini keseluruhan, bro. Lah iya, manusia banyaknya terpusat di Afrika. Nah, kebetulan Afrika Kristen semua. Cocok udah. Jadi yang terpintar pun di dunia ini orang Kristen, bro. Ya terus mau lu apa? Siapa namanya? Siapa? Mark Zuckerberg? Siapa? Yahudi. Steve Jobs. Yahudi. Lihat aja Siapa? di Google, bro. Zaman sekarang kok. Ya udah kalau lu udah lihat di Google siapa namanya siapa coba? Siapa namanya? Kalau aku mana ada yang pinter sembah manusia, mana ada pinter. Bukannya. Ya kalau fakta kan bisa sebut nama dong. Siapa namanya orang Kristen yang paling pinter gitu, yang mengungguli semua manusia di sini siapa namanya? Ginting asumsi. Kalau itu apa, bro? Cuman itu tadilah ya, makanya kalau memang bodoh yang membeli gambarnya Tuhanmu aja pangeran Arab kok. Kalian tuh dibeli gambarnya Tuhanmu loh, pangeran Arab. Kayaknya tuh orang Islam. Bro, dengerin dulu. Kamu kan Kristen, bro. Apa sih arti Kristen? Kalau aku nggak tahu. Kalau aku, bro, aku sama sekali nggak sekolah, tapi otakku nalar, bro. Iya, arti Kristen apa menurut kamu? Maksudnya? Kristen itu apa? Kalau soal itu aku nggak sekolah, aku bilang. Nggak sekolah dia kemana sih? Iya, kan ada otaknya dipakai dong. Kristen artinya apa? Nggak tahu. Menurut kamu? Otaknya di mana? Hah? Katanya punya otak. Nggak sekolah tapi punya otak. Otaknya dipakai. Kristen artinya apa? Iya, aku yang ngomongin yang kulihat, bro. Kristen nggak lu lihat Kristen? Kristen nggak lu lihat? Ya, maksudnya gimana? Ya Kristen artinya apa? Ya, kalau itu aku kurang tahu. Buset, dia agama Kristen dia nggak tahu agamanya. Ya, ini. Bang Ujat, kamu dari tadi tapping di bawah. Turunin aja. Turunin namanya itu loh, provokatif. Jadi Bang Ujat itu apa? Islam atau Kristen? Jadi mau gini Islam dia, mau bro, Kristen ya, biar boleh. Coba secara tenang dulu berpikir. Kalau memang Tuhannya orang Kristen nggak ada apa-apanya, kenapa dia hebat-hebat semua? Ya kenapa Uganda itu masih kelaparan? Kenapa Liberia masih konflik? Kenapa Lesotho masih kelaparan juga? Kenapa? Itu semua penyembah Kristen semua loh. Kenapa Kristen menyumbangkan 10 negara tertinggi di dunia soal pemerkosaan? Kenapa Kristen menyumbangkan 10 negara tertinggi penyakit HIV menular di dunia? Kenapa? Karena Yesus. Negara Islam nggak ada rupanya yang nggak ada. Nggak ada sama sekali, bre. Waduh. 10 negara tertinggi pengkonsumsi bokep pedofilia siapa? Kristen semua. Oh, salah. Di Indonesia ya udah, Indonesia nggak masuk. Enggak, di Indonesia orang-orang yang terkaya siapa? Enggak. Sekarang Kristen itu katanya dunia. Kok larinya cuma Indonesia? Kita main ke dunia. Kenapa nggak mau menerima itu? Kenapa? Di dunia pun orang Kristen yang terkaya. 10 negara tertinggi kasus LGBT siapa? Kristen. 10 negara tertinggi kasus pembunuhan di dunia siapa? Kristen semuanya. Iya, kalau itu entah benar entah enggak. Tapi oh ya udah, kita buktiin aja ya. Ini lihat tangan gua ya, tangan gua nih. Ini Google yang ku kasih ini. Ini Google yang ku kasih. Gua ketik ya. Gua ketik ya. Besarkan. Tuh, gedein. Nah, kita gini ya.
10 top 10 ya gitu ya. Lo bisa bahasa Inggris nggak? Roh Kudus lo mengajarkan bahasa Inggris nggak Roh Kudus Bikin lo? aja 10 negara termiskin, bro. Oke, 10 negara termiskin ya. Termiskin ya. Siap. 10 negara top 10 miskin itu poor. Nah, poorest country. Poorest. Termiskin. Nah, gini ya. Siap-siap lu. Oke, bro. Nah, ini dari berbagai sumber seluruh web. Burundi, Liberia, Mozambik, apa nih? Ini apa nih? Gua nggak tahu. Malawi, Madagaskar, Sentral. Kita buka satu-satu ya. Siap ya? Bro. Oke, Siap, kita bro. buka. Ini pertama baca sama lu. Apa pertama ini? Burundi. Enggak, biar dia yang baca. Nggak tahu baca dia dibilang Kan dia. udah aku bilang, bro, nggak sekolah, bro. Kawan. Ya, dibaca ya. Roh Kudus lu seenggaknya bisa bikin lu pinter lah. Baca. Ini apa? Burundi, bro. Burundi. Oke, kita buka. Burundi agamanya apa? Boleh, bro, boleh. Semoga Islam ya. Semoga Islam ini. Burundi religion. Nah, kita buka ya. Nih, Burundi religion. Keluar ya, Burundi religion nih. Nah, nih. Kristen. Berapa nih Kristen? 67%. Islamnya berapa? 10%. Ini agama official ini apa nih? Kristen. Nah, ya. Negara paling miskin di dunia itu dipimpin oleh negara mayoritas Kristen. Terkaya, bro. Nah, terima nih kenyataan nih. Oke. Terkaya, bro. Udah sih kayak gitu. Kok Islam mah tengah-tengah aja lah. Terkaya mana, bro? Jangan kau. Ya udah sekarang. Nah, coba terkaya. Terkaya itu Dubai. Coba buka. Ya, top 10 top 10 richest ya. Terkaya lagi. Memang lu kecipratan Top 10 kaya. richest. Hah? Kok selalu ini saya lihat orang Kristen ini ya ngukur dari miskin dan kayanya begitu. Iya. Tapi dia nggak tahu Tuhannya siapa, agamanya Tapi kan apa. tadi Tuhan kami, bro. Nih. Bapaknya kenapa dia sukses? Kebanyakan. Tuhanmu namanya siapa? Nih. Tuhanmu namanya siapa? Ini. Enggak, itu dulu, bro. Satu-satu dulu. Ya ini lu lihat di sini, lu lihat di sini. Ini ya 10 negara terkaya ya, 10 negara terkaya. Ini pertama adalah Luxembourg, Halo, enggak ada yang bahasa. kedua Singapura, ketiga Irlandia, keempat Qatar, 5 Bermuda, 6 Norway, 7-nya United Arab Emirates. Ada Islamnya. Oh, berarti nomor 7-nya itu kan, bukan nomor 1 kan? Coba bukan nomor 1. Nah, sekarang kita lihat Luxembourg segede apa sih Luxembourg? Kita lihat nih, Luxembourg segede apa? Luxembourg. Nah, gitu. Maaf. Ini kenapa selalu mengukur kekayaan ya? Ya, tapi kau bilang tadi Tuhan orang Kristen nggak ada apa-apanya. Memang. Iya tadi udah dibuktiin negara termiskin Kristen. Buktinya Tuhan mau mati kok nggak ada bapaknya tuh. Kok dia mati? Iya. Oh. Kalau itu kan dia dengar dulu. Tuh. Ini Luxembourg nih. Lu lihat di sini Luxembourg tuh. Ini nih. Ini apa nih? Ini upil ini. Mana? Enggak. Ini kelihatan nggak tuh? Titik. Ini segede gini. Ya iyalah paling kaya lah. Negaranya sekecil gini. Nomor 2 lagi. Nomor 2 itu kan udah satu tuh. kan. Nomor 2 Singapura dong. Itu rata-rata apa agamanya, bro? Singapura tuh apa ya? Kalau Singapura kalau nggak salah 50-50 dia. Kita lihat ya. Ateis banyak di sana. Singapura religion. Lu ngomong melulu lu dengerin aja. Nggak ada lu kan ngakuin nggak sekolah, makanya lu dengerin aja. Makanya buka, jangan dilompat-lompatkan ke sana. Ya ini dibukain, kamu punya laptop nggak? Oh kalau ini Buddha, ini. Singapura Buddha. Buddha dia. Yang paling mantap tadi kan Kristen, kedua Buddha kan. Kalau kaya segede upil kayak gitu. Nomor 3. Yang banyak dijual itu. Nomor 3 Irlandia. Biarlah dokter Andi kan anak PAUD. Oh ya anak PAUD ya. Nomor 4 Qatar, nomor 5 Bermuda, Qatar, Bermuda Islam, Norway 6, Uni Arab 7 gitu. Nah, jadi kalau untuk negara terkaya, 10 negara terkaya di dunia Islam masuk gitu. Tapi kenapa kalau udah 10 negara termiskin itu nggak ada Islamnya, kenapa? Tanya kenapa? Tanya dong kenapa dong.
Kenapa? Keseluruhan lihat bro, keseluruhan bro. Kenapa bang? Gini, Apa? yang kita pegang sehari-hari ini itu buatan orang Kristen. HP, Siapa? Apa? Apa? Ya apa? HP, HP. Oke, kita lihat HP ya. mobil. Emang Who kita- invented handphone kita ya? kan beli. Kalau Iya, saya beli. Emang kamu kira gratis. dikira Jepang itu Kristen apa ya buat mobil ya? Tapi itu kalau HP yang paling canggih dari Amerika bro. Kalau yang buat salib gitu loh. Orang dari Jepang. Ya Amerika yang buat Steve Jobs Yahudi. Yahudi apa Zoroaster kalau nggak salah dia. HP ku ini. Steve Jobs tuh Muslim loh kalau nggak salah ya. Itu Afwan. buatan Amerika bro. Yang Jadi buatan ngapain sih Amerika berdebat kayak gini ada aja ini orang ini ya. Ya bukan. Yang buatan Kristen tuh salib itu aja. Yang buatan HP tuh Yahudi. Kau mengakui, kau pegang sehari-hari buatan orang Kristen, tapi kau nggak mengakui. Boleh lihat kamera saya, Boleh. saya. Boleh. Silakan. Sakit itu kebenaran itu memang pahit, bro. Baca ini kamera saya, lihat nih di kamera saya. Gedein Bu Nesti gantian, Gedein bro. Ini lihat, ini nih, tunggu dulu, mumpung gua gede. Ini Martin Cooper ya. Siapa yang bikin ini? Martin Cooper. Siapa yang bikin ini apa? Telepon Martin Cooper. Nah ini Martin Cooper lihat. Apa itu apa? Martin Cooper Yahudi. Ada semua. Bukan Islam kan? Iya penua. Iya enggak, mana Kristennya, katanya yang megang Kristen, yang bikin HP Kristen. Lah ini Yahudi nih. Tuh, Jewish katanya. Tapi bukan. Cooper was Tapi born in orang Chicago to Ukrainian Jewish tuh. Jadi dia Yahudi Ukraina katanya. Memang. Sebentar bro. Cengok dia. Bukan kita ini selalu menyudutkan agama Aduh, udah lalu udah bubuk, bre. Nggak ada orang Kristen bikin HP, bre. Orang Kristen tuh kalau nggak ngeduplikat bikin palsu lah, bikin KW mereka. Silakan Pak Gowit Pak Gowit. Tahu kok. Kau Lu diam dulu, lu baca data dulu, diam. Marah dia marah. Bukan. Lihat kameraku. Bro. Tapi Gedein Bu Nesti tuh kameranya tuh gedein. Nah. Jadi jangan lihat kameraku tuh. Dibaca Pak, kecil dibaca. Itu digedein. Mana UTST? Oi, digedein dong, tolong. Ya. Nah, sip. Nih, baca nih. Islam memiliki aset hampir 1,6 triliun US dollar. Nih. Nah, minta maaf ya buat yang Kristen Protestan, dia ada di posisi kedua dan di posisi pertama Katolik Roma. Sorry yang Kristen Protestan. Nah, kebenaran itu memang bro, silakan ditelan. Gimana bro? Kurang dengar. Saya tanya kamu dulu, kamu Katolik nggak? Hah? Kamu Katolik? Kalau Kristen sama Katolik itu masih samanya itu bro. Beda. Nebeng aja lu. Bukan. Beda. Bukan Islam itu. Bukan. Wah, Go with me nggak terima itu Go with me kalau disamain Katolik sama Kristen. Nggak terima dia. Beda kita bro. Dia menyembah Tuhan Yesus nggak? Enggak. Kasih paham Go with me. Hah? Apa enggak? Coba Go with me kan dari Katolik, coba menyembah manusia Yesus nggak Go with me, silakan. Kalau kita itu kiblatnya ke Bunda Maria. Bunda Maria menyembah siapa? Menyembah Allah Bapa di surga. Oke, 19. Halo? Menyembah Allah Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus menurut Yesus Katolik, kembali bergabung. Selamat sore. Selesai makan nih. Ntar. Apa bahasan? Topiknya apa? Ntar dulu, ikuti aja dulu, jangan nanya. Terserah. Halo. Ya. Kamu Jadi ntar dulu saya tanya kamu dulu. Ya. Kamu Kristen itu apa? Hah? Kristen itu artinya apa? Kalau Kristen, kalau aku nggak sekolah bang, benar-benar nggak sekolah memang. Jadi kalau kamu nggak sekolah ngapain kau banyak bacot? Bukan banyak bacot. Aku yang kubilang ini yang nyata bang. Mana nyatanya? Apa nyatanya? Ya contoh tadi abang bilang Tuhannya orang Kristen nggak ada apa-apanya kan? Siapa bilang Tuhannya orang Kristen nggak ada apa-apanya? Siapa yang ngomong gitu? Ya kalian tadi bilang. Nggak pernah ngomong kayak gitu. Hah?
Yang bilang tadi Tuhannya orang Kristen manusia siapa? Ya memang dia Yesus manusia kan? Nah, berarti kalau Manusia emang nggak ada apa-apanya gitu kalau manusia. Kan nggak ada apa-apanya. Ada lah. Yesus tuh orang baik dia itu. Cuman yang menyembah Tuhan Yesus itu rata-rata kebanyakan paling hebat, bro. Nah, tadi udah dibuktiin gitu. Katanya yang nyiptain HP orang kata Yahudi. Jalur itu, bro. Yang satu jalur. Masih satu jalur katanya. Masih satu jalur. Aduh. Apa yo? Yang kalian temuin apa? Satu jalur dari Hong Kong. Yang ditemukan oleh kita ya soal Yahudi dan kekristenan, Yahudi itu sangat najis terhadap kekristenan. Ini datanya ada di. Gini satu lagi nih pertanyaanku, bro, biar udah selesai. Ya udah silakan. Kalau memang kalian bilang Tuhan Yesus itu nggak ada apa-apanya, yang udah pernah mati dan bangkit kembali siapa? Nabi siapa? Lazarus. Hah? Lazarus mati dibangkitkan lagi. Ya, Elia. Enggak, yang bangkit ke surga. Ya Lazarus, Elia ke surga. Ya kalau apa ya maksudnya tuh kalau misalnya mati terus nanti ke sorga ya itu biasa ya. Cuma kalau yang ke sorga tapi nggak mati dulu, nah itu yang keren tuh. Itu yang keren baru. Enggak, yang nyata-nyata udah bangkit naik ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ini kita sudah live. Berapa jam lebih ini kita live? Udah 5 jam kayaknya. Udah 4 jam lebih ya kan. Jadi kita tutup aja dulu ya. Materinya udah ngambang nih. Yang pasti poinnya kita sudah dapatkan terkait dengan materi-materi yang kita sajikan tadi, yang di awal tentang akal dan bagaimana kemudian kita menarasikan tentang keberadaan Tuhan dari dua perspektif agama, kaitannya dengan akal dan juga wahyu. Kita sudah menguraikan di sana dan saya rasa kita udah tamatkan di sana ya teman-teman. Hanya di ujung kemudian si bebal ini ya bikin jengkel juga. Si Asumsi Ginting ini mulut besar tapi kemudian isi otaknya nggak ada gitu. Wajar lah kemudian. Saya minta maaf untuk itu. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang juga banyak mengikuti daripada dialog kita. Yang terpenting kemudian insya Allah sebentar malam kita akan jumpa kembali. Dan saya berharap dengan banyaknya fitnah yang ditujukan kepada Bang Suma tidak membuat teman-teman saya yang ada di Zulkifli Abbas itu untuk menjauh kemudian. Jangan gampang terpancing atau gampang terhasut oleh perkataan-perkataan orang di luar sana yang tidak suka dengan Bang Suma gitu ya. Karena niatan kita kemudian itu memang benar-benar hanya tertuju kepada Allah. Jadi kalau misalnya saudara-saudara semua mendengarkan dari luar sana tentang Bang Suma ya, itu adalah sesuatu yang kemudian saya katakan fitnahan ya, karena kita sudah bisa melihat fakta di lapangan itu yang berbicara, bukan kemudian yang berbicara itu adalah sesuatu yang dibicarakan orang disebabkan karena ketidaksenangan dan tidak sejalan dengan apa yang mereka mau. Mungkin ada di antara kita yang teman-teman kita yang di luar sana yang tersakiti dengan tidak ada ruang diberikan oleh pemilik-pemilik Qomal untuk mereka menjadi narasumber, atau bisa jadi mereka terhasut oleh fitnahan-fitnahan onten yang memang menginginkan kita saling bermusuhan. Ya, saya minta maaf untuk keadaan itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini bisa menjadikan kita semakin kuat di dalam penyampaian risalah kebenaran yang dibawa oleh Al-Qur'anul Karim. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.